Kamu menyanggupi rendah Islam dibaca KGK 842 itu yang haram bagi Islam. Kenapa? KGK 842 bahkan di sini juga dikatakan apa? Begitu besar kasih karunia Allahnya orang Kristen yang sejati, kami mampu menyatakan keselamatan itu juga untuk semua bangsa. Ya, jadi kalian jangan GR, nggak cuman Islam yang masuk rencana. Ceder kon, selamat datang di kebenaran. Kita main logika dulu, Res. Kita main logika dulu, Dar. Lo ngejamin keselamatan, ya. Lo ngejamin keselamatan, tapi keselamatan itu hanya orang Islam. Orang lain gak bisa lo selamatin. Iya, saya bisa buktikan Tuhanmu gak bisa dan gak mampu menyelamatkan orang lain. Mau bukti? Oke. Kita buktikan. Buka dalam surah Al-A'raf ayat 40. Tadi kan kamu bacanya Al-A'raf ayat 42. Kita buka dalam Al-A'raf ayat 40. Kita buka dalam Al-A'raf ayat 40. Di sini dikatakan apa? Di sini dikatakan bahwa sesungguhnya bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Ini gue ada dua nih, Res, Dar. Gue pengen nanya, ini Tuhan lu ini nyontek dari Yesus ya? Dia nggak mampu pertama. Kenapa yang ada dua yang mau saya bahas di sini? Tidak mampu membukakan bagi orang-orang yang mendustakan ayatnya dan menyombongkan diri. Artinya apa? Tuhanmu itu nggak mampu untuk memaafkan. Nggak seperti Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 45 mengajarkan tentang kasih Bapa yang mengampuni, mengasihi orang yang percaya maupun tidak. Betul nggak teman-teman? Itulah yang diajarkan kepada kami untuk mengampuni dan mengasihi kalian. Orang mau selamat, kamu ngomong ngalor ngidul mengenai jaminan keselamatan. Kalau Allahmu tidak memiliki kasih sayang terhadap manusia yang diciptakannya sendiri, buat apa? Sedangkan keselamatan itu berbicara tentang kasih sayang. Saya tanya. Dan kemudian perhatikan, dalam Islam bahwa surga itu bukannya yang ditentukan oleh siapapun termasuk amal perbuatan ya, tetapi oleh Allah sendiri. Saya mau tanya sama Nandar. Di dalam kekristenan Yohanes 3 ayat 16, Markus 16 ayat 16, Tuhan Yesus jelas katakan keselamatan itu bagi mereka yang percaya, mau dengan kehendak bebas, berpartisipasi aktif. Pertanyaan saya, kenapa Islam konsep keselamatannya pasif? Allah itu tidak memperkenankan amalan seorang pun bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, tapi hanya iman kepada Allah. Saya tanya, kenapa pasif? Ini keselamatan kalian yang benar yang mana? Fastabikul khairat dengan perbuatan atau hanya dengan iman? Saya mau bertanya. Tadi kan Kores mati-matian dengan data, Nandar mati-matian dengan data, dengan perbuatan orang yang mengerjakan, orang yang menyebarkan, itu semua perbuatan. Tapi kenapa nabimu bahkan mengakui tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka? Apakah nabimu dengan Allahmu itu lagi selek? Kompak dulu dong, konsili dulu dong. Ternyata percuma kalian beramal Islam kalau tidak dengan rahmat Allah, amal kalian nggak kepake. Silakan Bang RK, saya serahkan Bang RK. Oke, terima kasih ya. Sekarang Nandar, kau perhatikan di sini Nandar, ya. Kita lihat, saya melihat membuka dalam Bukhari 6737, catat Nandar, dicatat. Ya. Ya, di sini langsung saja bahwa Rasulullah bersabda, setiap umatku masuk surga selain yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, lantas siapa yang enggan? Nabi menjawab, siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan siapa yang membangkang aku berarti ia enggan. Ya, oke. Sekarang pertanyaan saya main logika nih. Ya, seperti di awal. Siapakah ya orang yang mengikuti Muhammad dan pasti masuk surga? Buktinya mana? Seperti yang kata Kores, saya balikin lagi. Ya, siapa orang yang sudah masuk surga? Bukti bahwa dia itu sudah masuk surga karena mengikuti Muhammad. Siapa? Ya, logika nih untuk Kores dan juga Nandar. Apakah Muhammad pernah mengalami kematian, lalu dia bangkit, lalu dia menceritakan, memproklamirkan, lalu dia bilang gini, ketika saya mengalami kematian itu, saya melihat orang-orang Kristen atau orang-orang Yahudi masuk neraka. Dia bangkit lalu dia menceritakan ke orang-orang. Adakah begitu? Saya langsung pembuktian bolak-balik. Kalau mengikuti Muhammad itu masuk ke surga, saya melakukan logika. Logikanya begini. Apakah orang yang mengikuti Muhammad atau apakah Muhammad mengalami kematian? Saat dia mengalami kematian itu dia melihat banyak orang Kristen masuk di neraka. Lalu dia bangkit dari kematian itu, Muhammad bangkit dari kematian, lalu dia menceritakan. Lalu dia bilang begini, gua ketika mati, gua lihat tuh banyak orang yang masuk neraka, Kristen masuk neraka. Saat gue mengalami kematian, gue lihat Kristen masuk neraka. Ada nggak? Tunjukkan itu datanya.
Ya. Kemudian saya menanggapi Nandar mengatakan Yahudi masuk neraka. Nandar, Nabi Musa itu Yahudi loh. Berarti Nandar menuduh bahwa Nabi Musa masuk neraka. Ya, gitu Nandar. Musa itu Yahudi loh. Ya, nabi-nabi terdahulu itu Yahudi loh, dari keturunan Yakub. Ya, Israel, Yakub, Ishak, itu Yahudi loh. Ya kan? Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak daripadaku. Ya, berarti Nadan menuduh bahwa nabi-nabi terdahulu yang Yahudi itu masuk neraka. Kemudian poin berikutnya, Nandar, Kristen bukan Nasrani, Nasrani bukan Kristen. Kau tunjukkan, catat pertanyaan saya. Kau tunjukkan dalil di dalam Al-Quran kalau ada berbunyi kata Kristen. Kalau ada, saya keluar dari Islam Kristen sekarang. Yang ada cuma Nasrani. Ya enggak? Ya. Kemudian KGK 841 yang kau bawakan, ya, seperti kata Bang Joseph, ada syaratnya. Syaratnya apa? Saya menghubungkan dengan KGK 73. Allah mewahyukan diri secara penuh dan mengutus putranya sendiri di dalam dia. Ia mengadakan perjanjian untuk selama-lamanya. Kristus adalah salah sabda Bapa yang definit, sehingga sudah dia tidak akan ada wahyu lagi. Jelas di sini Nandar. Syaratnya sangat-sangat definit, yaitu percaya kepada Kristus. Jadi pernyataan Nandar di KGK 841 dibantah, jederkan. Aja. Gampang. Siap. Sok. Res. Oke Kanda, langsung saja ya. Jadi ada dua pertanyaan di sini yang gua rangkum dari Yosef itu. Pertama soal kalau Islam hanya menjamin keselamatan di dalam Islam, bagaimana kasih Tuhan kan gitu? Waktu. Sabar. Oh iya. Jangan nafsu, Res. Terima. Nafsu ini gua ngomong Jamu, udah Res. merdu banget gua. Muka lo, Res. Teman-teman yang YouTube, sorry Udah, ya. ini gua langsung data soalnya. Connect. Oke. Ya tadi pertanyaan dari siapa namanya, dari Yosef. Bagaimana kasih Tuhan kalau misalnya tidak mampu? Dia bawa surah Al-A'raf ayat 40 gitu kan. Gue lihat-lihat di mana ada tidak mampunya ya. Gue agak bingung di situ gitu. Misalnya di sini. Sesungguhnya ini kan ya Al-A'raf 40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka dan mereka tidak akan masuk surga. Tidak akan ini bukan tidak mampu, Chef. Bohong-bohong aja kerjanya. Kemarin bawa data bohong, bawa ayat Al-Quran bohong juga sekarang. Baru mulai udah kena OTT. Nggak boleh bohong Yosef kalau dialog. Gimana sih ini kawan-kawan Katolik ini? Tidak akan ini. Bingung juga sama pertanyaannya ya. Karena pertanyaan Yosef, kalau misalnya Islam hanya menjamin keselamatan untuk Islam, tidak untuk agama lain gitu kan, bagaimana kasih Tuhan gitu. Bahwa di ayat ini kan, ini orang-orang ini mendustakan ayat-ayatnya Allah, lalu sombong gitu kan. Lalu kemudian harus apa? Dimasukin ke surga gitu? Kalau misalnya surga isinya orang-orang yang menghujat Tuhan, ngapain lu jadi Tuhan yang maha murka gitu loh? Ngapain? Logikanya gimana ini kawan-kawan Katolik? Orang-orang menjalani perintah Tuhan, mengamalkan ayat-ayat Tuhan, masuk surga. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Tuhan, masuk neraka. Jangan keputar logikanya, ini sesat sekali ini orang-orang yang mendustakan ayat harus masuk surga. Kalau gitu isinya kriminal semua di sana dalam surganya Kristen. Pertanyaannya nggak logis, Yosef. Lalu kemudian yang kedua, RK, siapakah orang yang sudah masuk surga kan gitu ya? Siapakah orang yang sudah masuk surga? Oke. Inilah gue bilang itu Islam itu jaminan dan bukti. Kalau nggak ada bukti, maka jangan jadi agama, bre. Jangan jadi agama kalau nggak ada bukti. Kita Sahih Bukhari 6068. Ini nggak perlu pakai mati dulu, bre. Nggak perlu pakai mati dulu. Namanya Nabi, bre. Udah pasti sudah mempunyai kuasa untuk
melihat surga neraka sesuai dengan izin Tuhan. Nah, di sini ya. Ketika ibunya Harisah bin Surakoh datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, wahai Nabi Allah, tolong katakan kepadaku tentang Harisah yang terbunuh di perang Badar karena terkena panah nyasar. Apabila dia berada di surga, aku akan bersabar menerimanya. Namun bila selainnya itu, aku akan menangisinya. Beliau menjawab apa? Wahai Ummu Harisah, sesungguhnya di surga ada taman-taman dan sungguh anakmu itu telah ya, bukan akan, telah menempati surga Firdaus yang paling tinggi. Dar, selamat datang di kebenaran Islam. Di surganya sudah ada orang walaupun masih ruh. Kalian Kristen mana? 2 kontan gua bayar bre, 2 kontan. Nah, sekarang kita main logika nih, RK sama Yosef ya. Kita main logika nih. Ada Tuhan ya, ada Tuhan nih. Turun ke bumi, kan gitu. Mengajarkan kasih. Cuma di Yerusalem dia, nggak ke Cina, nggak ke Argentina. Untuk ke daerah sana dia nyuruh manusia. Ngapain dia jadi manusia kalau kayak gitu? Logikanya gimana? Kan gitu. Udah gitu, ini Tuhannya naik ke surga. Saya pergi dulu, saya ke surga katanya. Oke, ke surga. Gua kira bawa orang. Sendiri dia ke sana. Ngapain? Kan udah ada orang-orang yang percaya. Kok nggak dibawa naik ke surga? Logikanya kemana? Ngapain itu? Ngapain Tuhannya naik sendiri? Nggak dibawa orang-orang yang percaya. Ngapain? Ngapain itu? Itu dijawab ya. Yang kedua nih bre, ya. Perhatikan. Kristen sudah 4 kali percobaan untuk menyelamatkan manusia. Pertama, bukannya Yesus disalib di zaman Adam supaya nggak ada itu dosa waris. Ini Adamnya diusir. Berharap Adamnya nggak berbuat dosa. Ternyata manusia masih berbuat dosa. Oke, fine, manusia berbuat dosa. Dikasih banjir Noah, jebret manusia habis. Ada lagi manusia masih berdosa manusianya, ya nggak? Iya kan? Dikasih hukum Torah, masih berdosa juga manusianya, ya nggak? Yang keempat dikasih hukum kasih, penebusan dosa, Tuhannya langsung yang dibunuh. Apa yang terjadi? Orang-orang Kristen masih di penjara. Ini Tuhan lu, mohon maaf ini, Tuhan lu ini bisa nggak sih bikin misi keselamatan yang benar? Udah 4 kali percobaan manusia masih ada yang berdosa dan nggak selamat. 4 kali percobaan bre, 4 kali. Jadi gimana mau menang sama Islam? Bukti orang di surga belum ada, konsep keselamatan udah 4 kali revisi. Gitu, silakan Kanda. Baik, terima kasih. Saya jawab sedikit yang si RK. Nondar, berarti Nabi Musa nggak masuk surga. Makanya dengarkan kalau gua ngomong. Ya, Quran surat Al-Bayyinah itu berbicara apa? Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab, Yahudi dan Kristen, ya, masuk neraka jahanam. Masa lu gak ngerti apa yang gua baca? Makanya kalau baca itu dengerin, ya. Kristen itu buatan Paulus 11:26, KPR 11:26. Kristen itu buatan Paulus, masuk neraka jahanam. Ya, sama Nasrani juga buatan Paulus. Nanti ada ayatnya, tapi saya nggak mau ke situ dulu. Nah, ini Katolik ini suka munafik nih. Mohon maaf, 2 debater Katolik ini munafik. Di dalam ajaran Katolik tidak hanya menerima sola fide, juga dia menerima sola gracia. RK si Joseph bertanya tentang apa namanya itu, tentang keselamatan bukan perbuatan tetapi hanya iman. Coba tanya parokimu, tanya uskup dan kardinalmu, mereka percaya enggak dengan sola gracia? Percaya. Iman itu tidak bisa, ya. Hanya iman saja masuk surga sampai kejang-kejang. Nih gua perlihatkan kepada lu ya. Nih. Ini si Santo Yakobus saja ngomong begini, brother. Nih baca ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jedar kon. Ternyata Biblemu itu bukan hanya iman, tapi di dalam Markus 9 nomor 49, ternyata orang Kristen ini dimasuki neraka jahanam. Menurut mereka sendiri nih. 2 ayat terakhir memang agak sulit dan para penafsir berbeda-beda pendapat dengan mengartikannya, karena setiap orang pada umumnya atau lebih tepatnya setiap orang dari mereka yang dilemparkan ke dalam neraka. Tuh, Yesus aja menjamin orang Kristen masuk neraka. Markus 9:49. Jeder kan. Saya buktikan lagi nih. Kamu baca Lukas 13 nomor 23 ya. Saya mau tanya, coba nanti penafsiran kamu bagaimana nih ya. Nah, di dalam penafsiran ini, ternyata orang yang masuk surga di dalam ajaran Kristen itu sangat sedikit.
Coba dibaca Lukas 13 nomor 23, ternyata orang yang masuk surga itu adalah sedikit sekali. Pertanyaan saya, baca Matius 5:20, kata Yesus, siapapun yang tidak beragama dengan agama yang benar maka akan masuk neraka. Termasuk Kristen itu yang masuk neraka. Jedar kon. Aduh, waktu habis nih. Bobok. Udah, silahkan di mute. Saya kasih tahu ya Nandar, sola gratia itu artinya hanya iman. Kamu itu nyerang siapa? Malu kamu Nandar. Makanya saya ketawa. Justru Yakobus yang kamu kutip itu menegaskan bukan hanya iman. Iman disertai dengan perbuatan. Kamu itu ngaku Protestan. Coba teman-teman pendeta, Bapak Ibu pendeta lihat. Ini orang penipu. Teman-teman Protestan lihat. Mereka ini penipu. Kata sola aja mereka nggak ngerti. Sola itu hanya. Sejak kapan kamu melawan Katolik dengan sola-sola? Muhammad kalau bisa hidup, Muhammad masih bisa hidup ngeliat Nandar juga ikutan botak. Nyerang apa sih Nandar itu, nyerang apa sih? Nggak, jujur Res, lu tanya, ngerti nggak sola gratia, sola fide? Ngerti? Saya tanya kamu, ngerti nggak sola gratia, sola fide itu? Ngerti nggak? Kamu bilang ke kami katanya di Katolik, saya pikir kamu itu menekankan kami ini sholat. Kamu nggak usah ngomong sama ketua paroki, anak sekolah minggu aja kamu ngobrol. Asal ngomong dah. Itu untuk Nandar ya, saya nggak mau tanggepin. Kemudian, Res, lu bilang gue penipu. Ya, ketawa-tawa sekarang. Buka Al-A'raf lagi ayat 40. Gue tadi buktikan apa teman-teman? Kasih Allah dalam Matius 5 ayat 45. Lu buka nggak itu? Lu bandingin nggak Al-A'raf ayat 40 dengan Matius 5 ayat 45? Nih dengerin kuping ya, ini malam Jumat nih. Al-A'raf ayat 40, Tuhan lu nggak mampu. Kenapa Tuhan lu nggak mampu? Di situ kan tidak akan. Kenapa? Karena tidak ada pengampunan. Lu ngerti nggak? Bilang nggak logis. Lu aja nggak pakai otak, dipikir-pikir dong. Kenapa nyambungnya? Nah, nelen ludah. Iya, kebantai. Makanya kalau orang lagi jelasin, catet, Res. Dengerin, jangan ngerokok aja kerjaannya, ngikutin Kiai Habib lu. Beretika dikit ya, bermoral ya. Sorry, Islam saya harus sentil semuanya. Kemudian, perhatikan. Kamu bilang katanya ada yang masuk surga. Siapa katanya? Harisah yang terbunuh. Oh, itu masalah roh. Buka surah Al-Isra ayat 85. Joget. Ya, bidadari joget-joget ntar di surga. Al-Isra ayat 85. Kenapa Joseph Al-Isra ayat 85? Kita buka Al-Isra ayat 85. Si Muhammad sosokan ngerti yang bisa melihat. Ada yang udah di surga. Di surga, anakmu di surga. Hei, penipu. Termasuk Muhammad. Lihat Al-Isra ayat 85. Katanya Muhammad tahu masalah roh. Wa yas'alunaka 'anir ruh kullir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Maka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku. Ceder kan, bantah-bantahan. Gue bilang sekali lagi, bukti Allah sama Muhammad gak kompak. Konsili dulu sono. Konsili dulu ya, kayak bapak-bapak gereja yang lu rendah-rendahkan. Ternyata Allah sama Muhammad setara dengan bapak-bapak gereja yang bingung katanya. Konsili, sok-sokan ngerti ruh nih, gua catat dari tadi katanya Harisah terbunuh, terlihat di surga. Katanya walaupun hanya sebatas ruh, Muhammad itu begini. Ya, ternyata Al-Quran sendiri membantah Muhammad. Nyongsep jeder kon, dah ya. Langsung gua jawab. Makanya gua dari tadi girang banget karena apa? Blunder ya. Oke, kemudian kamu bilang katanya Tuhan naik sendiri. Konsep keselamatan gak jelas. Oke, mari kita buka 1 Petrus, kita buka. Bagaimana konsep keselamatan itu nggak seperti pemahaman Islam. Bang RK dan teman-teman, mungkin Bang RK sudah tahu, teman-teman Kristen sudah tahu. Perhatikan, kita dalam kedagingan mewarisi natur dosa. Jadi bukan 4 kali gagal lagi juga kores, otaknya nggak main dari kemarin blunder mulu. Yang lu bantah itu, yang lu lawan Al-Quran juga. Karena Al-Quran gak sama sekali menyelamatkan manusia sampai harus Tuhan lu nurunin 4 kali kitab sampai direvisi berkali-kali. Al-Quran yang paling sempurna. Mahasiswa aja revisi gak nyampe 3 kali 4 kali. Gua revisi cuma sekali. Allah lu revisi sampai harus 3 kali. Nurunin Al-Quran baru sempurna. Jeder, kena lagi Allah lu, salah lagi dia, ya kan?
Nah, makanya saya tanya sama kamu, kamu ngerti nggak dengan konsep keselamatan? Konsep keselamatan itu manusia memperoleh keselamatan setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya. Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup meskipun ia sudah mati. Jawab pertanyaan saya, kenapa Allahmu tidak mampu menyelamatkan semua manusia, walaupun Al-Quran dan Islam sudah turun? Silahkan dijawab. Silahkan saya lanjutkan ke Bang RK. Aduh. Batal. Oke. Saya lanjut ya. Nah, untuk Kores, pertanyaan saya simpel dari Kores, dari tadi Kores. Ya, untuk Kores dengan Nandar. Ya, gini ya. Tadi Kores membawa sebuah dalil hadis bahwa siapa yang diselamatkan di surga itu kan. Ya. Orang lain dia selamatkan, tetapi kenapa orang inti dalam rumahnya nggak bisa diselamatin, nggak bisa dibela? Ingat, orang lain dia selamatin, dia bela, tetapi orang inti dalam rumahnya nggak bisa dibela nih. Dengar nih, perhatikan baik-baik nih. Kores, Nandar, ya, lihat baik-baik. Bukhari 2548. Bukankah ayah dan ibu Nabi pun percaya kepada Nabi atau tidak? Ataukah kakek Abdul Muthalib, anaknya, bibinya semua percaya kepada Nabi? Sesuai dalil yang tadi saya bawakan, barang siapa yang mengikuti Nabi dia akan mendapatkan keselamatan kan? Bagaimana Bukhari 2548? Mengatakan apa nih? Langsung saja kita perhatikan nih. Ya, di mana beliau bersuruh, wahai kaum Quraisy, atau ucapan semacamnya, peliharalah diri kalian karena aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Jederkan. Kaum Quraisy, beliau bilang aku tidak dapat membela sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Bani Abdi Manaf, aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Jederkan. Tanggap ini, Nandar, jangan pucat, Nandar, pucat fasih. Ya, lalu ini, wahai Abbas bin Abdul Muthalib, aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Jederkan. Kalah debat, kalah PK, nyonyor. Karena apa? Gak kasih edukasi, gitu dah, gak digip. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, aku tidaklah. Wahai Sofia, bibi Rasulullah, ya, bibi Nabi, aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Jederkan. Wahai putri Muhammad, aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Jeder. Bukan cuma itu. Maka saya bilang orang intinya nggak diselamatin. Nih, hadis Muslim, ya, dari Anas, ya. Ya, sekarang berada, beliau menjawab, ya, Rasulullah, di manakah tempat ayahku yang telah meninggal sekarang berada? Beliau menjawab, di neraka. Ketika orang tersebut menyingkir, maka beliau memanggil, lalu berkata, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di dalam neraka. Jederkan. Kemudian, ibunya, ya, saya tidak dapat meminta izin kepada Robku untuk memohon ampun bagi ibunya. Tetapi saya tidak diberi izin dan saya meminta izin kepadanya untuk menziarahi kuburnya. Kemudian Allah memberi izin, berziarahlah karena ziarah kubur, ya, dapat mengingatkan kematiannya. Gak dibela. Sekarang pertanyaan saya, ayah dan ibu Nabi di mana? Hah? Bukhari 2048 sudah sangat jelas di situ. Muhammad tidak bisa. Kenapa kalian masih mengikuti dia? Sementara kalau Yesus adalah utusan, Muhammad adalah utusan, Yesus bangkit, Muhammad gak bangkit. Jawab, udah. Jangan cengar-cengir, kalah debat, kalah PK. Aduh, Res, gak ada ilmu ternyata mereka, Res. Aku dulu, Res, ya. Ayo, terima. Tuh, kenapa nggak diterima? Terima. Kores itu yang belum terima. Baik. Si Joseph ini memang boti, kebanyakan emosi. Nondar, sola gracia itu adalah karena iman. Goblok. Sola gracia itu bukan hanya karena iman. Sola gracia itu hanya karena kasih karunia. Kalau hanya karena iman itu sola fide. Jederkan. Sola gracia, sola karena iman. Aduh, garuk kepala, Der. Makanya kalau debat itu jangan emosi. Kalau hanya karena iman, itu namanya, ya, itu namanya sholat faide. Itu baru hanya oleh karena iman. Kalau sholat gracia oleh karena kasih karunia. Jeder. Masalahnya
ternyata orang Katolik juga, ya, keselamatan itu bukan hanya karena sola fide, tapi sola gracia. Aduh, garuk ya. Yang jadi pertanyaan saya adalah, tadi gak dijawab. Kenapa di dalam Markus 9:49 ternyata orang Kristen ini masuk neraka jahanam? Itu kata Yesus, kalian semua ini akan digarami dengan api. Katanya keselamatan, digarami dengan api. Yang kedua, coba baca Matius 5 nomor 20, nggak dibaca. Sibuk dengan emosinya. Apa kata Yesus? Nih saya bacakan ya. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 20, makanya jangan emosi kalau debat aja. Debat emosi kemana-mana. Nih, baca nih. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekarang saya tanya, agama mana yang lebih benar dari agama orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi? Agama apa? Ayo kan. Agama apa? Coba. Agama apa yang menjamin keselamatan yang disebutkan di dalam Matius 5:20? Pertanyaan saya nggak dijawab. Markus 5:49. Markus 9:49 tolong dijawab. Kenapa kalian dimasukkan ke neraka oleh Yesus? Kemudian Markus tadi berapa ya? Lukas 3:23. Kenapa nggak dijawab? Bahwa orang masuk surga dalam iman Kristen itu sangat sedikit sekali. Kenapa nggak dipaparkan? Jeder kon, lanjut Kores. Mantap skanda. Yosef udah lampu hijau ya. Udah lampu hijau nih. Siap-siap tuh ayatnya lau ya. Siap-siap. Sebentar. Yang pertama gua mau ke RK dulu. RK ini Sahih Bukhari 2548. Ini kaum Quraisy, bukan kaum muslimin. Kaum Quraisy ini. Jadi pagan-pagan Quraisy. Misalnya, gimana caranya orang musyrik mau dibela Nabi? Ini sama aja, Presiden Indonesia mau bela Zimbabwe sama Uganda. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini kaum Quraisy, pagan, ya. Lalu kemudian soal ayah RK, ya, perhatikan. Lu kalau baca hadis, jangan kayak baca Yohanes 10:30, 29 sama 31-nya lu buang. Ini hadis Muslim, banyak, ada ribuan. Lu baca ini 1634-nya. Kenapa Nabi berkata seperti itu? Karena Nabi menjelaskan, ketika dia ngobrol sama Umar, Nabi menjelaskan, wahai Umar, tidakkah kamu merasa bahwa sesungguhnya paman seorang laki-laki pada hakikatnya seperti apa? Bapaknya sendiri. Dar, selamat datang di kebenaran, belajar Islam lebih jauh RK. Ya, Kores ini emang mantap, betul. Soal ruh nih, Yosef, perhatikan. Gua makan semua pertanyaan lu, gua makan bre, karena kami Islam, jago kami dalam menjawab. Perhatikan lu An-Nisa ayat 169. Kenapa disebut ruh-ruh yang masih di sorga? Karena nanti jasadnya itu nanti ketika setelah hari penghakiman. Sesuai dengan janji Allah di Ali Imran ayat 169, Yosef. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapat rezeki hidup, Yosef. Ini bukti orang Islam sudah ada di surga, walaupun masih ruh. Kristen mana? Tuhannya doang di surga. Orang Kristennya masih di penjara, di bumi. Sorry. Nah, itulah penjelasan Nabi mengenai ruh-ruh di Ali Imran 169. Perhatikan di sini. Ketika hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki, maka Nabi menjelaskan, ruh mereka seperti burung hijau yang melebarkan sayapnya di surga mana saja yang ia hendaki. Kemudian ia bernaung di atas lentera yang tergantung di arsy. Selamat datang di kebenaran. Kalah telak kalian Kristen dan Katolik soal keselamatan oleh Islam. Sekarang hari pembalasan buat lo Yosef. Tadi lu bilang Nabi kami apa? Kalau masih hidup ikut botak. Dan Nabi kami pendusta. Perhatikan, Tuhan lu kalau masih hidup Yosef. Tuhan lu kalau masih hidup. Ini dijelaskan ya. Ini lu bisa buka di bukunya Profesor Joan Taylor ya. Untuk apa yang Yesus pakai ketika dia hidup. Di sini ada pembahasan dari seorang scholar bernama Celsus. Celsus melakukan pekerjaan rumahnya Yosef ya. Yosef ini lihat sini. Nah, kawan-kawan Kristen jangan terguncang. Celsus melakukan risetnya, ia mewawancarai orang-orang dan ia seperti kita cukup tertarik dengan Yesus.
Dari orang-orang Yahudi dan orang lain yang ia tanyai, ia mendengar bahwa Yesus berkelana dengan cara yang sangat memalukan. Di hadapan semua orang, ia mencari nafkahnya dengan cara memalukan dan mendesak-desak. Dengan mengemis atau menerima sumbangan. Dar, selamat datang di kebenaran. Yesus lu, pengemis. Jedar kawan. Pengemis Yesus lu. Mukanya mulai. Merah mukanya mulai merah. Mulai merah mukanya. Mulai merah, jangan marah bre. Ini tuayan. Jadi Tuhan lu kalau masih hidup, Yosef, pengemis. Begini ilustrasinya. Nah, kribo nanggung, tangannya minta-minta, kainnya sampai lutut doang. Karena bukan orang kaya. Jadi mending mana? Mending mana? Nabi kami yang gagah perkasa atau Tuhan lu yang menerima sumbangan dengan cara mengemis atau mengemis? Yang kayak gini Tuhan yang mau dibandingkan dengan Nabi kami. Gini Yosef, semua aibnya Tuhan lu udah gua pegang, tinggal gua tumpahin satu-satu gitu loh. Baru satu nih, Tuhan lu ngemis. Kalau misalnya masih hidup, mau dibandingin sama Nabi kami, makanya jaga perkataan. Kalau enggak, gua bongkar semua ini Tuhan lu kayak gimana kelakuannya waktu hidup. Gitu loh, bre. Coba bayangin, di mana keselamatannya kalau buat makan aja? Di mana keselamatannya, bre? Kalau buat makan aja dia harus nerima sumbangan. Di mana keselamatannya? Di mana keselamatannya kalau misalnya untuk makan saja dia harus mengemis? Terus lu mau bilang sesuatu kepada Nabi kami? Waduh, Yosef, terlalu jauh, bre, terlalu jauh dari moralitas, finansial, keperkasaan, jauh. Tuhan lu itu jauh sama Nabi kami, bre. Nabi kami sebelum meninggal sudah viral di Arab. Tuhan lu harus kabur dulu ke langit, baru dia nanti viral 300 tahun kemudian. Sok-sokan ngebaga-bagain Tuhan lu depan gua. Habislah sudah gua bongkar-bongkar. Baru soal ngemis nih. Belum nanti soal yang misalnya pelecehan seksual, dibakar di tai mendidih. Belum gua buka semuanya, tunggu aja, bre. Kalau misalnya lu masih lanjut seperti ini, gitu. Thank you, ma, bre. Pucat muka Joseph, jedar kawan. Aduh, gak tega aku lihat mukanya. Sabar, Chef. Silakan Bang Joseph. Ya itu diterima dulu. Dapat apa teman-teman? Dapat apa kita? Gak dapat apa-apa. Dapat apa dari? Nggak dapat apa-apa. Data sampah itu. Dapat sampah. Ya, kenapa saya bilang sampah? Pertama, Celsius. Pertama, data Kores itu dari Celsius. Pertanyaan saya, siapakah Celsius? Silakan dijawab seorang filsuf. Apakah datanya terkait tentang kitab suci, tentang keselamatan kita? Tidak sama sekali. Apakah ada hubungannya? Tidak sama sekali. Ini yang bikin Muhammad malu. Kenapa? Umatnya sama nabinya sama-sama bingung. Silakan Anda bantah dalam hal yang komparasi apple to apple. Let's say, contoh, Yesus berani membela ibunya. Anda bilang katanya ke Bang RK, itu kan Bani Quraisy. Kamu tahu nggak Muhammad itu dari keturunan Quraisy? Lebih hina Muhammad daripada Yesus. Yesus mampu menyelamatkan bangsa Israel yang lu hina-hina dari tadi, betul nggak? Logika pakai, otak pakai. Yang lu bilang tadi di awal, Yesus gak kemana-mana bangsa Yerusalem. Lu secara tidak langsung mengaku Yesus bahkan ke orang terdekatnya mampu menyelamatkan. Muhammad ke Bani Quraisy saja nggak mampu. Otak pakai. Terus satu, betul juga ya. Terus kemudian kamu bilang katanya kamu bawa hadis. Saya sudah tahu itu hadis itu, Bang RK. Kamu dibantah dengan hadis yang bahkan tidak diakui oleh para ustadz. Siapa termasuk Ustadz Khalid Basalamah yang tidak pernah menolak fakta bahwa ayah Nabi di neraka. Pucat. Silahkan datangan Ustadz Khalid Basalamah yang berpelukan erat dengan Don Ditan. Kenapa Ustadz Khalid Basalamah menerima fakta ayah Nabi di neraka? Dengar. Saya lihat di hadis Sahih Muslim ayah Nabi SAW masuk neraka. Ayah Rasulullah SAW masuk neraka karena kafir, bukan Islam atau musyrik. Islam tapi juga menyembah berhala. Karena ayah Nabi Muhammad SAW Abdullah yang berarti hamba Allah. Mohon penjelasan. Sudah sering saya jelaskan ini. Itu hadis Nabi. Kita nggak bisa lagi meragukan masalah itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan pada seorang sahabat, ayahku dan ayahmu di neraka. Nah, begitu penyampaiannya. Ya sudah, kita terima apa adanya kan. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, kita tidak pernah bertemu dengan ayahnya Abdullah. Kita nggak tahu. Tapi Nabi SAW Lebih pintar lo dari Khalid Basalamah. Ketemuin gue sama Khalid Basalamah, ayo. Lu bikin statement, lo Khalid Basalamah salah. Itu bukan ayah Nabi, itu adalah paman Nabi. Karena paman Nabi adalah ayah.
Lu hadirin MUI ya, karena kemarin saya sempat ke Kemenak ya. Lu hadirin MUI konsili di sini masalah ayah Nabi di neraka. Hah? Ustadz lu aja ngomong ayah Nabi di neraka, lu mau nolak. Udah lu bilang katanya setiap pertanyaan dimakan asal-asalan. Makanya yang Islam kalau hati nurani kalian masih terbuka, nggak ditutup oleh Allah dalam Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim dan seterusnya. Allah kalian nggak akan mampu menyelamatkan. Kenapa? Karena Allah kalian itu licik-picik. Kenapa? Res, artikan Al-Baqarah ayat 7 itu tadi ya Res ya. Dar, artikan Al-Baqarah ayat 7. Gue gak mau ngertiin itu. Lu yang harus buka artinya. Gue tantang lu. Terus kemudian, ini dari tadi Bang RK, betul nggak? Saya tadi sempat di awal ngomong apa? Ini si Kores sama Nandar nggak bakalan jawab akidah mereka sebagai Islam apa? Betul nggak? Kepegang Malu nggak omongan jawabnya. saya? Iya, kepegang. Malu dia mereka. Malu langsung. Nggak Itu udah pernah pucat. ada ngaku. Saya udah kasih option. Kamu Islam apa nggak dijawab. Kita dari tadi diserang Katolik. Kamu Islam apa? Islam itu korek. Mereka nggak mau bongkar. Silakan dinilai kejujuran mereka. Kenapa? Begini. Islam betul nggak Kores Nandar? Rukun Islam dan rukun iman itu tidak diimani oleh semua Islam secara keseluruhan. Ada 6 rukun iman itu tidak diimani, tidak dipercayai, tidak dirukuni oleh semua Islam. Itu mengenai konsep keselamatan. Saya mau tanya, kamu jujur, silakan dijawab. Itu sudah 3 kali ronde. Saya dari tadi diam aja pengen lihat. Oke, silakan kamu jawab abis ini ya. Kalau nggak dijawab juga berarti ada tanda tanya besar. Gak bakal Nandar dijawab, setiap debat- Joseph. Iya, Nandar setiap kali debat sama saya, head to head apapun masalahnya, saya tanya akidahnya nggak pernah mau jawab dia. Nggak tahu saya. Soalnya saya sudah siapin buku Bang RK. Ini masalah akidah-akidah dalam Islam keselamatannya. Ini dari tadi nggak kepake karena mereka belum jawab. Kalau mereka jawab ini saya sudah mulai buka ya. Oke, kemudian kamu berbicara mengenai konsep keselamatan. Buka Filipi 3 ayat 19 sampai 21. Di situ berbicara tentang tubuh kita yang fana diubah menjadi tubuh yang mulia. Jadi keselamatan itu tidak seperti ruh. Oh ya, sama satu lagi. Res, lu bilang Ali Imran 169 katanya ruh-ruh seperti lentera di bawah arsy Allah di surga. Gue mau tanya, redong Res, tuh kalau nggak salah Nandar sering bawa hadis Ati Jababati bahwa Muhammad itu menjadi pertama kali yang membuka pintu surga. Pertanyaan gue, ini tentang kronologinya bingung nggak Bang RK? Muhammad bilang ruh udah ada yang di surga, sedangkan Muhammad bilang itu pas dia masih ada di bumi. Ini Muhammad ada berapa versi? Kores, Nandar jawab. Di hadis Muhammad bilang katanya yang ditanya itu bahwa ruhnya di surga. Padahal Muhammad jawab itu lagi di bumi, belum mati, belum ke surga. Terus yang buka pintu siapa Res? Si Nandar nih sering bawa loh hadisnya ya nggak? Muhammad itu menjadi pembuka pintu yang pertama kali, betul nggak teman-teman? Kok antara Ali Imran, antara Muhammad, antara Allah kok kayaknya saling bertentangan? Coba yang benar yang mana nih jawabannya? Coba konsili dulu, gue bilang dari tadi kontradiksi mulu. Konsili, ya. Silakan Bang RK dilanjut. Oke, Kores. Kamu nggak baca dengan baik ya hadisnya ya. Di sini bukan cuma Bani Quraisy, Kores. Di sini ini Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib ini? Kakek Nabi loh. Ini bibi Nabi, Sofia juga ada di sini, bibi Rasulullah. Kamu nggak baca bibi Rasulullah? Kenapa nabinya nggak bisa bela-bela bibinya? Bukan cuma bibi Nabi. Putri Muhammad juga ada di sini. Dia bilang apa? Aku sedikit pun tidak dapat membela kamu di hadapan Allah. Jadi bukan cuma Bani Quraisy. Ada Abdul Muthalib, ada bibi Nabi, ada putri Nabi. Kamu baca jangan di atas aja, Res. Kemudian Nandar. Mulut muncung omong kosongmu itu, lihat ini. Ini Matius 5 ayat 20 yang kau bawakan. Di sini bukan agama. Di sini dia tulis di kayu sune. Di kayu sune ini apa? Kebenaran. Keadilan. Ya. Ya. Ada kebenaran, ada keadilan di situ. Jadi bukan agama di situ Nandar. Pasti Nandar mau ancang-ancang itu agama Islam. Cie. Pasti mau cocok-homologi itu Islam. Cie. Nandar. Shh, dengar. Tahu malu. Di situ di kayu sune. Ya, itu agama, bukan agama. Ya, di situ kebenaran. Dan Yesus Kristus dengan tegas dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah air kehidupan. Ya, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, siapa yang sudah dibangkitkan sama Yesus?
Lazarus dibangkitkan. Lazarus langsung mengikuti Yesus. Ya. Kemudian Yesus satu-satunya yang mengalami kematian. Dia bangkit dari kematian, dia proklamirkan. Lalu dia bilang apa? Ikut saya. Ya, ikut saya. Aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu. Dan setiap orang tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya, selesai. Ya, jadi di situ bukan agama Islam. Ya, lalu bagaimana? Ya, dengan orang yang berdosa dan lain-lain. Manusia masih hidup di dalam daging. Ya, tetapi gereja sesuai dengan tradisi Yahudi, orang Yahudi kalau berdosa dia pergi kepada imam. Ya, ada imam yang dia datang. Ya, orang berdosa datang sekarang pergi ke gereja, ada imam di situ. Saya Sudah dibantahkan duluan, Mas, Anda? ya. Oke Kanda Gas. Kita babat nih, Oten. Gak jawab pertanyaan saya nih, Oten. Takut banget nih. Nunggu Yerusalem baru Kanda. Nunggu Siapa yang nggak jawab? Kan saya jawab. Terima. Ya. Mana ada keselamatan di dalam Kristen? Makanya kalau gua nanya, ditanggapi pertanyaan saya nih. Markus 9:49 kata Yesus, karena setiap orang akan digarami dengan api. Kau baca itu Matthew Henry, apa penjelasannya? Nih, lihat. Ya. Kau baca penjelasannya nih. Ya. Nih. Apa kata Matthew Henry? Dua ayat terakhir memang agak sulit dan para penafsir berbeda pendapat dalam mengartikannya, karena setiap orang pada umumnya, atau lebih tepatnya setiap orang dari mereka yang dilemparkan ke dalam neraka akan digarami dengan api. Cederkon. Ternyata orang Kristen digarami dengan api. Yang kedua, saya tunjukkan nih, Lukas 13 nomor 24. Ketuklah pintu, ya bersusah payahlah, maka kamu akan sedikit sekali yang masuk. Apa penjelasannya nih? Melalui apa yang dikatakan Kristus, tampak bahwa dari antara orang-orang yang kita pikir kemungkinan bersempak paling layak untuk diperoleh keselamatan, hanya sedikit saja yang akan diselamatkan. Cederkon. Mana ada keselamatan di dalam Kristen? Ya, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Ini kan perihal tentang masuk ke dalam surga. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Orang Kristen itu masuk neraka. Bahkan menurut Bibelmu, Yesus itu masuk neraka. Saya tunjukkan. Kalian sudah pernah dengar ini ayatnya. Kalau Yesus itu masuk neraka, menurut Bible ya. Menurut Yesus sendiri. Perhatikan, Yesus masuk neraka. Nih, Matius 5:22. Yesusmu itu masuk neraka. Perhatikan. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, jahil itu bahasa Arab, artinya bodoh, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, di dalam Bible, siapa yang mengatakan orang lain bodoh? Siapa yang mengatakan orang lain adalah jahil? Yesus. Kita tunjukkan ya. Orang bodoh. Ternyata Yesus menurut ayatmu itu masuk neraka. Di dalam ayat Bibelmu itu masuk neraka ya. Nih, ini apa dikatakan Yesus? Hai kamu orang-orang bodoh, lu ngerti nggak? Bobrok. Ternyata menurut ajaran Kristen di dalam Bible-nya itu masuk neraka karena hanya dia yang mengatakan orang lain bodoh. Bodoh dalam bahasa Arabnya itu adalah jahil. Kalau jahil banget, bodoh banget, jahilun murakkab. Di dalam, kalau kamu belajar kan ada premis mayor, premis minor. Premis mayornya Yesus mengatakan yang mengatakan orang lain bodoh masuk neraka. Ternyata dia yang bilang orang lain bodoh. Kenapa nunduk wajahmu, Cederkon? Di dalam iman Kristenan, Markus 16:16, siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan. Pertanyaan saya, kenapa bayi dalam agama Katolik itu nggak masuk surga, masuk neraka? Karena saya tanya, di dalam Katolik itu bayi baru dibaptis pada hari keberapa? Kalau misalnya ada orang yang meninggal, ada orang yang melahirkan, kemudian bayinya serta-merta meninggal dunia ketika dilahirkan. Dalam iman Kristen nggak ada keselamatan. Kenapa? Karena Yesus aja masuk neraka menurut ayat Bibelmu. Kalau mengerti premis mayor, premis minor. Keras Cederkon. Lanjut res, mantap. Aduh, keras banget ini. Jadi dibilang katanya data-data Kores itu sampah gitu kan, nggak nyambung kemana-mana. Gua udah bawain Sahih Muslim 4321 gitu kan, Sahih Muslim yang menjelaskan bapaknya Nabi itu bisa disebut juga paman gitu. Kenapa nggak dikonter kawan-kawan Katolik?
nggak nyatet kebanyakan data counter gua. Joseph. Kasihan Joseph. Mau merah lagi mukanya. Joseph mau merah lagi mukanya. Gua bikin merah nih. Semua pertanyaan lo udah gua makan. Jawaban gua mana? Kenapa naik ke sorga sendirian Tuhannya? Kenapa 4 kali konsep keselamatan manusianya Kristen itu gagal semua? Kok nggak dijawab itu? Data-data counter gua nggak dijawab juga. Tadi Yosef mengakui Celsus itu filsufnya orang-orang Yunani. Kenapa gua bawa itu? Lalu bilang nabi gua pendusta. Lu bilang nabi gua botak. Gua bawa Tuhan lu pengemis. Jangan lupa bre, tabur tuai. Lu menabur hujatan kepada Islam, orang-orang Kristen yang di bawah yang nonton menuai sakit hatinya. Itu yang terjadi. Sekarang gua kasih lagi. Tadi kan udah gua kasih lihat nih, kalau hidup Tuhan lu pengemis ya. Minta donasi, sekarang lihat lagi kan nih. Sekarang lihat lagi nih. Gimana caranya mau dapat keselamatan kalau misalnya ngemis seperti ini? Kan gitu. Nih, ini muka Tuhan lu yang asli, kata Celsus. Perhatikan sekarang. Kata Yahudi sekarang ya, kata Yahudi, Gitin. Nah, ini Gitin nih. Nih, ini untuk orang-orang yang nggak tahu ya. Nih, Onkelos, seorang rabi, bertanya kepada orang, apa hukuman untuk orang itu? Sebuah kata-kata yang manis untuk Yesus sendiri di kehidupan nanti. Yesus menjawab dia. Ini Gitin 57 ayat. Kalau kalian mau tahu, Gitin 57 ayat nomor 4. Gratis ini data-data gua. Yesus menjawab, dia akan dihukum di mana nih? Yesus menjawab, dihukum di mana? Digaringkan. Boiling itu mendidih kan dah. Nah ini. Oh, bukan dikeringkan ya? Tai mendidih. Gimana caranya? Gimana caranya Tuhan lu nyelamatin orang kalau dia di tai mendidih? Gimana caranya? Mukanya nggak tenang muka ya, ruhnya mau lepas. Pedas. Lalu kemudian dia bawa Ustadz Khalid Basalamah yang berpaham salaf gitu. Ya gue bawa aja reform sekarang sama Protestan. Nah, gue bawa ini sekarang. Ini reform ya, reform Exodus Community. Paling tidak ada 3 usulan yang populer untuk kemana orang Kristen. 1, langsung ke sorga. 2, di tempat penantian sementara. 3, di api penyucian. Ada 3. Lu aja konsep keselamatan belum jelas. Mau nyebrang ke Islam. Ini reform punya. Gimana Katolik? Nah sekarang ini api penyucian Katolik punya ya. Api penyucian Katolik punya. Perhatikan. Ini kata Protestan. Ini Yayasan Lembaga Sabda, YLSA. Apa dikatakan oleh Lembaga Sabda? Orang Katolik punya doktrin api penyucian. Tetapi orang Kristen mula-mula tidak menganut keyakinan seperti itu. Dar, selamat datang di kebenaran. Katolik lu lemah mengenai konsep keselamatan. Gak diakui ini, gak diakui. Siapa yang ngomong ini? Ini YLSA, Yayasan Lembaga Sabda. Aduh. Sok-sokan dia yang mau bawa salaf kemari. Macam konsep denom. Lu udah semua sepakat mengenai keselamatan. Macam sepakat aja konsep denom lu mengenai keselamatan. Jadi silakan dijawab pertanyaan gua gitu loh. Jangan lu kemana-mana menghujat Nabi. Nanti gua hajar balik Tuhan lu kehidupan yang ngemis-ngemis. Lu nangis semua di bawah. Satu agama lu nangis di bawah. Coba ini, udah chat-chatnya udah pada emosi semua Kristen di bawah ini. Kores, kau akan merasakan marahnya Tuhan gitu. Pas roh aja bisa marah. Pas jadi manusia nggak ada marah-marahnya dia. Gitu bre, ya. Jadi tolong dijawab gitu. Pertama, kenapa waktu naik ke surga dia sendirian? Yang kedua, kenapa udah 4 kali konsep keselamatan diusir, banjir, Korah, kasih, ini orang-orang Kristen masih di penjara? Kenapa gagal mulu? Thank you. Nandar kemana? Kabur kah? Jangan kabur, kena report doi. Tunggu, mana ya? Kabur itu ketakutan. Waduh, pengen banget ya. Tunggu ya, gue invite dulu tuh. Ginjal Nandar nggak kuat. Ginjalnya 4 bre, ginjal gua 6. Nah, kita lihat ini. Kemana dia? Apa kena report ya? Kabur si Nandar itu, gak kuat. Nggak bisa di ini ya? Nggak bisa di invite. Udah invite. Nah, udah tuh. Oh udah sip, mantap. Sorry, aku kena report. Oke, pencet. Tar, kok mukaku kok gede banget, salah. Sebentar ya. Kepala lo botak yang gede. Baru Baru sadar kepala lo miring, botak.
Si Eren ini emang, lu dendam apa? Ada kepahitan apa lu kepada Udah Kanda kores, Yonata? kalau lo mau ketawa, ketawa aja. Gak usah tahan-tahan, Res. Marah-marah mulu lu sama Kanda Yonata. Iya. Heran ya. Ketawa aja, Res. Memang miring kok palanya. Oke, silakan di mute ya. Oke, saya jawab dulu ya mengenai paman Nabi, ayah Nabi. Kan tadi gue udah bawa itu. Itu khalid bahasa lama yang lo katanya lo nggak pakai salafi. Makanya gue tanya kalau lo nggak pakai salafi lo berarti apa, Res? Udah jawab nih. Jujur dong. Jujur dong. Ayo, kalau nggak pakai salafi lo apa? Ayo. Islam juga beda. Gak usah ke Katolik, gak usah ke Katolik sama Protestan. Kita punya yang namanya dokumen Unitatio Redemptive Correction. Artinya kekristenan sedang bersatu, reunifikasi. Lu lihat gak kemarin bulan Oktober Paus mengundang Kementerian Agama kita, Bapak Menteri Agama kita, ya itu mengapa kemarin gue juga diundang ke sana, itu berbicara mengenai doa antar umat beragama, interfaith, salah satunya antara reunifikasi Ortodoks dan Protestan dalam gereja Katolik. Nah cari dulu Res, jadi jangan tahu Res. Terus lu ngomongin soal YLSA, nah makanya Res gini Res, kalau lu baru ketemu data, lu baca dulu, jangan sepotong-sepotong. Lo kan bilang sama gua, lu lebih tua, harusnya lu ngajarin orang itu lu juga nerapin apa yang lu ajarin. Begini Res, lu cari tahu dulu bahasa. Dalam gereja timur dipakai kosakata teosis. Ini berat loh bagi Islam. Orang Islam ngomongin Muhammad aja nggak sanggup ngomongin teosis. Nih ya, ini ngomongin kalau purgatori nggak muat lah ya Bang RK ini. Tuh Tertullian ini banyak ini data-datanya nih. Wah, gua nggak yakin lu bakal ngerti, lu ngandelin translate Google yang apa adanya ya. Susah. Ntar gua bahas ya. Kalau memang cukup, gua bahas dulu nih. Paman Nabi. Oh iya, nggak usah ketawa-tawa kan, yang penting udah ada datanya. Udah dilihat, nggak cuman lu data, cuman lu highlight yang mana aja. Terus dengerin. Ketika lu tampilin data, katanya ayah Nabi itu adalah paman Nabi adalah ayah Nabi. Ini dengerin lagi ya. Dengerin lagi. Di hadis Sahih Muslim, ayah Nabi SAW masuk neraka. Ayah Rasulullah SAW masuk neraka karena kafir, bukan Islam atau musyrik. Islam tapi juga menyembah berhala. Ayah Nabi Muhammad SAW Abdullah yang berarti hamba Allah. Mohon penjelasan. Sudah sering saya jelaskan ini. Itu hadis Nabi. Kita nggak bisa lagi. Res, lu paham gak? Ini gue bantah hadis lu. Bilang katanya paman Nabi adalah ayah Nabi. Lu mau Abu Lahab dikatakan ayah Nabi? Abu Lahab paman Nabi bukan Abu Jahal. Ya, kocak nih Islam otaknya nggak main. Bingung gue. Ginjalnya bergetar, Jeb. Nah, dengerin lagi. Nih, saya bantah lagi kamu. Kamu kan mengatakan katanya bahwa Tuhan kami ngemis. Ngemis itu nggak nyusahin orang. Seenggaknya ngemis itu untuk dibagikan lagi. Nanti Bang RK mungkin akan tambahkan dengan ayat. Yesus mengatakan untuk menjual-jual harta miliknya. Ya, nah beda dengan Allah. Lu lihat Res, makanya kalau orang lagi jelasin catat. Lu bilang muka gua pucet, ya muka gua ngeliatin lu. Data lu nggak jelas semua, bikin gua mules. Ya nggak? Nah, baca di sini. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Ya, sama aja pinjol. Gak mau. Udah gitu ngajarin riba lagi, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Islam di mana-mana no riba, say no to riba. Allahnya ngajarin riba. Dah bahasnya. Terus lu mau menghina Tuhan gua pakai data Yahudi, pakai data kitab sendiri. Ada nggak Yesus dihinakan? Enggak, Yesus dipermuliakan. Nanti baca di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11. Ia yang merendahkan dirinya ditinggikan, oleh sebab itu Allah meninggikan dia dan mengkaruniakannya nama di atas segala nama. Lo kalau Muhammad boro-boro. Oke, kita fokus ke Sefaria Bang RK. Gue udah bilang berkali-kali, Res, gue males nyentuh Targum. Targum itu di tahun 200 Masehi, sama seperti Celsus. Makanya gue tadi nolak. Targum itu buatan orang Yahudi yang datang ratusan tahun setelah Yesus. Dan bahkan kalau mengenai Muhammad nih, baca di sini. Muhammad dikatakan Mesugoh, artinya Mesigowata, madman, orgil, Res, orgil, madman. Nah ya, bahkan dikatakan apa? Pagan. Kena nih pelanggaran ini. Res, suara lu mau mana, Res? Res, macet, kena pel semua, kena tombak semua nih. Gue lagi
Aduh ini kak. Kores, Udah. aku pakai Udah akun pada panas buatan- ini. Udah pada panas. Iya. Udah pada panas ini. Gara-gara Enggak, gua nggak panas, gua mah gara-gara biasa Yesus aja. itu tadi ya. Tolong yang Kristen jangan kalau kalah debat jangan main report. Gak ada Aku report, di-report. memang Buktinya memang kayak aku- gitu. Buktinya aku ini langsung ada peringatan. Gua peringatan di sini katanya Kores yang bermasalah. Iya di report berarti si Koresnya. Gue double suaranya ya. Bentar. Double suaranya. Sabar, ini Enggak, Kosep mana, belum mana, keluar mana. nih. Sabar. Belum selesai. Gimana? Kami lagi 2 menit ya. Tolong teman-teman, aku nggak minta paus, aku nggak minta sinyal. Putusin gue dong. Double suaranya bre. Putusin gue dong. Oke. Cek 1. Loh. Kok? Ikhwan, ini aku kerungkat dulu ya. Ini kan suara Kandayonat masuk ke gue ini. Cek. Tuh, suara Kandayonat masuk ke gua. Ini gua rungkat dulu. Thank you kalian yang udah war grief. Lanjut lagi kita war ya. Anjir, Yosef gua hajar habis-habisan serius. Gua hajar habis-habisan Yosef. Macam-macam sih sok-sokan ngehujat. Udah tahu Kores ini predatornya penghujat. Macam-macam dia. Kan habis kan dia baru 2 data Ikhwan. Meluncur lagi terus. Tunggu. Gua rungkat dulu ya Ikhwan ya. Stay tune. Dalam 1 menit gua live lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu kan dah. Ini gua double cek. Gimana nih? Oh udah. Coba ngomong. Kenal Kores. lagi kau Kores. Kores, aku lain nggak apa? Yuk. Nanti dulu. Astagfirullah. Enggak, gua ini dulu, gua mati dulu. Sabar ya. Pak Bomo melayani seperti apa yang Pak Bomo Sudah, lanjutkan. Ya, itu ayat sucinya. Karena ayat suci Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Ya kan? Karena ayat suci Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Terus bagaimana orang Indonesia memahaminya? Oh, ada terjemahan. Apakah terjemahan itu Al-Quran? Bukan, tapi untuk memaknai ayat suci Al-Quran. Jadi terjemahan itu merupakan suatu ilmu, tools atau alat ya, fungsi untuk memahami, belajar makna. Tapi apakah dari terjemahan itu cukup? Karena ada kelemahan bahwa terjemahan kita ini kan bahasa Indonesia minim kosakata. Kita harus sadari bahwa secara akademik bahasa Indonesia banyak menyerap, artinya bahasa Indonesia itu minim kosakata. Nah, maka umat Islam keseluruhan meyakini bahwa ulama-ulama tafsir dengan kemampuan kapabilitasnya memiliki 15 unsur ilmu untuk memberikan pemahaman ayat suci Al-Quran, yaitu disebut dengan ulama tafsir. Berapa jumlahnya? Ada 350 tafsir. Nah, tentang di ayat 157, kalau dari terjemahan kan agak umum bahasanya. Terus ada pertanyaan, lalu siapa yang diserupakan? Kan gitu kan? Coba Akhi Ghafur bisa ditampilkan nggak dari Kemenak, Al-Quran Kemenak, kemudian ambil tafsir Tahilili. Di situ diterangkan siapa nama orang yang diserupakan itu dan bagian dari 12 murid Nabi Tafsir Isa. Tahlili. Ya, Tahilili. Kalau Ibnu Katsir nggak ada ya? Ibnu Katsir kurang, nggak ada. Nggak ada Ibnu Katsir itu namanya. Sam'un Iskariot, nama bapaknya. Ya mudah-mudahan dengan dakwah seperti ini, diskusi seperti ini, Bang siapa Storino kan, oh Al-Quran itu ternyata penyalipan itu ada ya di Al-Quran, ada. Siapa yang disalib? Orang yang diserupakan seperti Nabi Isa. Siapa orang itu? Nah kan gitu. Begini, oke sip.
Saya begini Bang ya. saya bukakan. Masa Katolik ini kena Mama nih, sabar Om Gofur. Oke. Kenapa saya juga mengagumi teman-teman muslim begini? Karena ada tentang kisah Maria, bagaimana Maria itu dimuliakan juga. Sama seperti kami Katolik kami sangat memuliakan Bunda Maria, Ibu. Sabar. Jadi beda akan berbeda. Jadi teman-teman yang muslim ini juga perlu tahu bahwa bagaimana antara kami Katolik dengan Protestan ini, karena Protestan ini banyak sektenya, tidak magisterium juga nggak ada karena tidak ada jelas pemimpin gerejanya siapa. Iya. Jadi kadang-kadang kami ini bukan kali menghina ya, anggap mereka ini sekte-sekte atau apa, bagaimana? Karena mereka ya setelah mereka kan hanya pecahan atau macam zaman Luther itu, dan dia pengkhianat lah menurut kami orang Katolik ya, gitu. Tapi dia masih imam sebenarnya, hanya dia keluar dari jalur imam. Terus adalah jadinya pertikaian seperti ini di antara kita ini karena ada saling menghina kan. Sebenarnya debat itu saya tidak bisa mendebat tentang Islam karena memang beda sebenarnya. Menurut saya itu beda. Kepercayaan kita itu sudah beda. Kadang-kadang didebatkan hanya karena kita mengetahui, oh ini saya bisa lihat tuh kitabnya ini, atau saya bisa terjemahkan ini Al-Quran. Padahal sebenarnya itu sudah ajarannya sudah berbeda. Ya. Biar dibacain dulu ya. Dibacain dulu ya. Oke, kita baca ya. Kita Oke. bacakan artinya dulu ya, Bang ya. Kita Oke, bacakan oke. artinya dulu. Kami menghukum pula mereka Dibesarin karena Mas. ucapan Ini, mereka. sabar Om Gofur, dibesarin saya nggak bisa lihat ini, soalnya kecil dia di sini. Dikasih layar besar lah supaya artinya kita ini saling memahami, supaya saling mengasihi, saling menjaga. Oke. Oke, Ya, betul, kami ya, Mas, menghukum pula karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya. Ya, ini yang tadi dibacakan Kang Dito. Tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi mereka yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Nah, tafsirnya di sini ayat ini menerangkan bahwa antara sebab-sebab orang Yahudi mendapat kutukan dan kemurkaan Allah ialah karena ucapan mereka bahwa mereka telah membunuh Al-Masih putra Maryam Rasulullah, padahal mereka sebenarnya tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang disalib dan yang dibunuh itu ialah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, bernama Yudas Iskariot, salah seorang dari 12 muridnya. Oke, Nah. baik. Nah, dari dasarnya di situ ya Bang ya, itu kan menurut ajaran agamanya Abang Mekato, tapi kalau di kami ya bahwa ya tentang Yudas Iskariot ini dia tidak ada di situ sudah. Dia sudah setelah terima uang suapan itu, setelah terakhir dia ada dekat Yesus itu di Taman Getsemani, di tempat penangkapan Yesus oleh kaum Farisi dan Yahudi, begitu. Jadi dia sudah tidak ada di dekat Yesus sejak mulai penangkapan itu, hanya ada dia itu di saat penangkapan. Adapun tentang ya Yudas ini ya, bahwa dia memang dikutuk oleh, setelah itu dia mendapatkan siksaan dari yang Maha Kuasa di atas karena tindakannya itu, bahwa dia tidak ada di sabar bang Ya, ini karena itu tadi kembali tadi ada salah satu murid di situ, bahwa yang tadi yang Injil ini yang mencatat tentang Injil ini itu murid Yesus itu Yohanes, karena dia ada di situ. Ada Maryam, ada saudara Maryam juga di situ. Ini di Injilnya kami. Kalau memang di Al-Qur'annya seperti itu ya jaga itu saja, karena itu memang mungkin yang dipahami, tapi kan tidak bisa membantahkan apa yang ada di milik kami. Ya sudah Bang Starino, sudah dapat poinnya, Oke, sekarang Aki Gofur bisa dibuka Matius 27 nomor 5 by Bible Sabda, Alkitab Sabda. Oke, Nanti Matius 27 coba nomor 5 ya. Tampilkan versi full life-nya atau catatan tafsir full life-nya. Nanti kita bahas di situ. Nah, sebelum ditampilkan sambil dicari, gini Bang Starino. Kalau tadi Anda mengatakan kan bahwa Yudas itu setelah Yesus ditangkap, kemudian dia pergi ke bait suci melemparkan uang yang dia terima kan
Itu Matius 27 nomor 5 dan dia pergi Nah, menggantung ini diri. saya baca. Maka ia pun melemparkan uang perak itu Ya. ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ya. Nah, betul. Kan dia menggantung Terus diri situ. coba sekarang bandingkan dengan KPR pasal 1 nomor 18. Apa itu? Sabar. Di Apa berapa? KPR. Kisah, Ini kisah. mau dibacakan dulu nggak ini? Kang Dito. Oke. Nanti dulu, Matius 27. nanti dulu, Oh, lagi kamu. nanti dulu. Siap. Jangan dulu ke kisahnya, langsung ke Injil karena Injil ada di yang memang ada di situ. Ya, kan ada nih di Matius 27 nomor 5. Yudas itu pergi menggantung diri. Kalau yang di kisah Rasul itu, di kisah KPR itu pasal 1 Kisah nomor para 18. rasul ya, sabar. Oh, itu kayak Kis gimana? ya, Gimana? Oh, kisah para rasul ya. Itu ayat berapa? 18. Bab 18. Ya. Nomor 18. Ayat bab 18 atau nomor ayat 18? Bab 1 nomor 18. Bab 1 nomor 18. Baik, saya baca. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Oke, Hal ini jadi diketahui oleh semua, sahabat. Singkat ada dua tanah versi, itu, ya. ada dua versi berarti kan? Nah, ini kan yang pertama- kisah para rasul ini, ya, oke. Karena kisah para rasul ini kita tidak tahu rasul siapa yang menyampaikannya, tapi kita tetap mencatat apapun yang menjadi. Itu Lukas, Bang. dari Kalau menurut literasinya rasul-rasul. Lukas yang nulis, Bang. Mana? Ya, kalau menurut literasinya Lukas itu, menurut keyakinan Anda yang menulis Lukas itu. Sabar. Kalau ini ya, ini Matias kan sudah dipilih mengganti. Ada di sini kan tentang Matias dipilih menggantikan Yudas. Ya. Bahwa setelah Yesus disalibkan itu 12 murid itu ada, tapi Yudas sudah digantikan dengan murid yang baru yaitu namanya Matias. Bukan gini loh, poinnya gini, Bu, Bang Starino. Poinnya adalah ada dua cara kematian si Yudas ini, ada dua cara. Iya. Yang satu menggantung, yang satu perutnya Iya. terburai gitu loh. Itu poinnya. Iya. Ya Kang Dito ya. Ya betul. Jadi ada dua data yang tidak mendukung satu sama lain. Yang pertama Matius 27 dia menggantung diri. Iya. Yang di kisah para apostol itu dia malah membeli sebidang tanah kemudian jatuh kan gitu. Ya. Oke. Mana yang betul ini? Tapi Nah. coba ditampilkan lagi dulu Bang Gapur dari tafsiran Full Life itu. Oke, tafsirnya kayak gini, Bang. Ya. Matius 27 nomor 5, Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Sedangkan kisah para rasul 1 nomor 18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Mantap. Oke, baik Bang ya. Begini, dalam kisah kami bahwa Yesus ini Yudas ini kan karena dia sudah menjual Yesus. Jadi dia bagian dari, dia bukan pelaku kejahatan bagi orang orang kaum Farisi dan Yahudi karena mereka menganggap dia sebagai sahabat. Tidak mungkin dia disalibkan sementara dia sudah membantu mereka untuk menangkap Yesus. Ya. Jadi dia tidak dihukum dia tidak masuk dalam hukuman atau melewatkan Pilatus. Dia tidak dijual, dia tidak dianggap oleh penjahat oleh para Yahudi dan Farisi karena dia membantu mereka. Sementara Yudas itu sudah menjadi bagian. Ada pun dia di sini ada menggantung, dia ada penyesalan diri, ya. Penyesalannya dia tertera sudah dalam Tuhan Yesus. Jangan berasumsi. Bukan asumsi karena tidak asumsi bagaimana seorang Yudas itu yang sudah bekerja untuk para Yahudi dan Farisi, dia ditangkap atas dasar apa oleh mereka? Dia tidak dibawa ke Pilatus di situ, ya.
dia tidak mungkin ditangkap di situ, jelas kan dia sudah keluar dari kelompok Yesus itu, dia menjadi sahabat para Farisi dan Yuda dan orang Yahudi, jadi dia tidak ada dasar untuk ditangkap atau disalibkan. Atas pertanyaan saya, menurut Anda jika Yudas disalibkan, di mana waktu saat apa Yudas ditangkap, waktu mana Yudas itu ditangkap? Nah, pertanyaan saya begini, penafsiran dari kitab Anda kan begitu toh, tapi pertanyaan kami, saat kapan Yudas ditangkap? Itu dari LAI, Bang. Dan tidak, LAI kan begini, LAI, Oke, baik. Anda kan Katolik, kan kita juga tidak bukan LAI itu bukan dari patokan untuk Katolik kan, kita ada penerjemahan tersendiri kan. Kalau Anda memang pernah dengan Anda pernah Katolik, ya. Baik. Ya, kalau begitu pertanyaan saya, sabar. Pertanyaan saya, Bang Storino punya Bible Katolik nggak? Kata Kombe itu. Apa? Coba, yang kitab Katolik kan ada 73 tuh. Bang Storino Saya pernah yang tadi saya mempelajari pegang Yesus bin ini saya Sirach? buat ini. Boleh sabar bangku. Ya. Enggak, sinyalnya Inilah Abang yang delay kitab gitu saya, loh. ya. Jadi saya ngomong Ini. Ya, inilah kitab saya. Walaupun yang saya pegang ini versi kecilnya, tapi inilah untuk Katolik. Kami ini Alkitab Oke, biasa coba sekarang buka Yesus bin Sirach, Bang. Kitab Sirach. Ya, kitab buka. Sirach. Ya. Kitab Sirach. Perjanjian lama tuh. Kanon perjanjian lama, Deuterokanonika. Kan begini, kita sudah perjanjian lama itu banyak kan kalau sudah tentang kisah-kisah apa itu kejadian saja kan, banyak kan kalau perjanjian lama. Karena ini saya baca ya, kalau Sirah itu panjangnya apa bacanya itu? Sabar, karena ini ya, saya baca ini kalau yang kami punya Katolik ini ada Kejadian, ada Keluaran, ada Imamat, ya, ada Bilangan, ada Ulangan, ada sabar Yosua, ada ini ya, karena ada hakim-hakim ya, kemudian ada Samuel. Itu yang ada bacaan satu raja-raja, kemudian ada bacaan Tawarik ya. Gabur. Yang di mana tadi itu yang coba buka kitab katokombe.org. Ya, Bang Starino Katokombe di sini. itu Coba Katokombenya karena kami itu tidak ada Yudit, ada Makabe 1, Makabe 2 dan lain-lain, itu Anda yang minta dibukakan di situ. Bisa nggak buka itu? Kalau nggak bisa kita bantu bukakan gitu loh. Karena memang tidak ada di saya ini ya, karena di kitab saya yang ini tidak ada itu katokombenya. Gimana sih? LAI. Sabar, Makanya tadi kan katokombe yang sabar ditanya Kang dulu. Dito. Sekarang begini. Makanya tadi kan yang ditanya Kang Dito Bang kan, Dito, apakah Anda punya kitabnya Katolik yang 73 kitab? Itu pertanyaannya. Nah, Punya ini, nggak? Ada nggak? makanya saya baca ini kan tadi judulnya apa itu yang saya bingung tadi. Apa namanya tadi yang Bang Dito sampaikan tadi? Yes, Ya, Makabe ya. Makabe ada. Oh, Makabe ada. Makabe ada ya. Kalau ada ya berarti Ini kan ini satu-satu harusnya ada. buku. Harusnya ada. Makabe. Sirak, Tawarik ada ya. Sirak ya. Karena ada di sini kan. Nah, kalau di yang Sirak ini, yang bacaan itu, sabar saya lihat ini ada Ibrani saja di sini. Karena saya juga ya. Saya bilang saya ini cuman umat awam yang bukan seorang yang memang seperti pastor ya, kan mereka lebih tahu sekali, tapi paling tidak saya bisa ya, perlu juga saya dapat masukan dari teman-teman yang mereka teman-teman bisa lihat ya kan. Ini juga membantu saya lebih ke mengenal agama saya lebih dalam. Halo. Sabar ya. Wanita mau kemana Kak? Kalau yang
Maka di sini Makabe itu saja sih. Mungkin yang lain itu yang Bang apa tidak ada di sini. Ada Aki Gapur bantuin. Sirah berapa? Oh ini Sirah ya, Sirah sabar. Ini ada. Sirak ada. Sirak Pembukaan ada. nomor 1. Nomor Ya, 1. chapter 1 nomor 1. Nah, nomor 1 chapter 1 nomor 1 itu Tuhanlah sumber kebijaksanaan. 1, segala kebijaksanaan dari Tuhan asalnya dan ada padanya selama-lamanya. 2, itu kan ya Yesus bin Sirak kan di situ tulisnya. Iya betul itu bacanya. Yesus bin Sirak. Oke. Di situ. Kok ada Yesus bin Sirak? Siapa Yesus bin Sirak itu Bang di perjanjian? Oke, sabar. Ini biar kita kan harus baca dari atas ini kan ini tentang para nabi dan poin begini. ini Yang jadi poin begini, Bang Storino. Tolong dengarkan saya. Ya, tolong dengarkan saya. Kalau di kitab itu kan kalau di kitab itu kan ditulisnya Sirah. Kalau kita buka ternyata kitab kebijaksanaan dari Yesus bin Sirah. Kok ada nama Yesus, ya kan? Tapi dikatakan Ben itu adalah keturunan atau anak. Sirah itu siapa, Bang? Terus Yesusnya siapa, Bang? Silakan. Sabar ya. Oke. Ini bisa ambil dari kata pengantar ini saya baca dulu ya. Dari sebetulnya sabar. Gini loh maksudnya Bang, kalau Yeremia kan Nabi Yeremia, Yeskil, terus Kidung Agung, Mazmur, Daud gitu. Nah ini Yesus bin Sirah ini Yesusnya siapa, Sirahnya ini siapa itu loh. Sabar, ini sabar. Jos Ben jangan terlalu lama Jos. Ya lanjut dulu yang lain. Kalau mau masuk dulu Jos Ben. Jos, mau nangkepin Jos. Kan begini lagi nih. Starino kebanyakan narasinya. Waduh, gak ada ini. Poinnya apa? Narasinya apa lagi ini Bang? Tinggal buat narasi saya di sini. Silakan Jos Ben dulu, Jos Ben. Harus bisa bedakan narasi dan tidak. Saya tidak ada buat narasi ini. Kami masih nyambung ini, saya lagi cari ini juga begitu. Sudah Jos Ben, mau masuk Jos Ben. Ya. Ya, poinnya Bang Starino banyak belajar di sini terutama sama Kang Dito yang lulusan Katolik gitu ya. Supaya banyak hikmat. Saya tidak memaksakan Anda karena makanya saya bilang gini, saya berterima kasih juga teman-teman bisa menunjukkan itu. Bahkan itu juga menambah ilmu buat saya. Itulah begitu. Betul. Oke. Saya rasa Pak Starino harus istirahat sejenak sambil nyimak aja, nggak usah kemana-mana. Ini kebanyakan dari Protestan yang ada di sini, Bang ya. Oke, mute aja kalau ada teman. Maaf Bang Dito, kalau saya bukannya saya nggak bisa gabung karena beda pemahaman nanti, jadi saya turun dulu ya. Gak apa, simak Oke, aja. Gofur. Oke. Nanti kalau apa? Simak aja saya ya. Ya nyimak parkun aja. Oke lah. Siapa tahu ada donat terbang ke situ kan? Ya kan? Yang penting kan ketika kita dapat ilmu, ketika kita dapat ilmu itu kan kita bisa serap Bang. Enggak kita tolak. Ini padahal saya lagi mau masuk ini room tambah follower ini. Ya sudahlah, saya dengar saja dulu. Ya, siap. Oh tidak, saya balik lagi saya nanti. Silakan. Pak Jospen, silakan. Oke ya. Saya ingin menanggapi mengenai Matius 27 ayat 4 dan 5. Kemudian Kisah para Rasul 1 ayat 18. Ayat 18. Begini. Yang menceritakan kisah Matius yang menceritakan Matius 27 ayat 2 bahwa sebentar ya. Minum dulu. Oke, udah. Oke. Yang menceritakan bahwa Matius 27 ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, kemudian di kisah para rasul 1 ayat 19 dikatakan
di ayat 18, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ingat, ini semua berita ini sudah ayat 19 mengatakan hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Damah, artinya tanah darah. Nah, jadi Yudas ini bunuh diri, dia gantung diri, kemudian talinya entah karena berat badannya dia jatuh. Akibatnya apa? Dia jatuh, perutnya tertumpah, isi perutnya tertumpah waktu kena debu-debu ke tanah gitu ya. Nah, terus di sini dikatakan yang di ayat 18, Kisah Para Rasul 1 ayat 18 dikatakan Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Ingat, di Matius 27 dikatakan bahwa di ayat 4 dulu ya, Matius 27 ayat 4, dan berkata, aku telah berdosa. Oh, ini di ayat 3 dulu, di ayat 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan uang itu dan dengan itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Dan di ayat 6, imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Ayat 7, sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang priuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Jadi ayat 9, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Nah, jadi maksud dalam Kisah Para Rasul 1 seperti yang Petrus saksikan dan seluruh orang Yerusalem, artinya uang pengkhianatannya Yudas itu yang menjual Yesus Kristus digunakan oleh para imam untuk membeli tanah pekuburan Yudas. Itulah makanya Kisah Para Rasul 1 ayat 18 mengatakan Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Jadi uang pengkhianatannya itulah digunakan oleh imam-imam untuk membeli tanah itu. Itulah keterangan saya. Terima kasih. Jadi poinnya apa ini? Kok aku jadi poinnya begini. Ikut muter-muter. Kan kalian mempertanyakan. Kan kalian mempertanyakan bahwa masa Yudas membeli Yudas membeli tanah itu bukan Yudas sendiri yang membeli tanah itu, maksud saya. Artinya imam-imam itu yang membeli tanah dengan uang setelah kematian Yudas yang bunuh diri itu, di tempat Yudas bunuh diri dan mereka menguburkannya itu di situ. Itulah disebut Hakal Damah. Itu jawaban saya, maksud saya di situ. Karena kalian kan mempertanyakan, kok Yudas bisa membeli tanah? Itu satu. Yang kedua, kok Yudas Enggak Bukan ada. itu pertanyaannya. Enggak ada yang nanya Bukan itu begitu, Pak. pertanyaannya. Sebelum kan ada tadi ditanya. Kita nggak ada sengketa tanah, kita nggak sengketakan tanah, Bang. Dari tadi kita nggak ada sengketa tanah, nggak ada. Terus mengenai apa? Kita enggak lagi. Yang terbelah itu katanya bunuh diri apa terus bunuh diri katanya kan terus. Bukan, makanya dengerin dulu. Kan kita lagi diskusi ini. Oke, Bapak saya- udah menjelaskan. Bang Jospan. jangan Jadi dikantor tadi dulu. kalau kisah itu Belum sudah ada. selesai Bang Jospan, karena itu menyangkut keyakinan masing-masing. Karena di Iya, Al-Quran tadi. Saya ingin menerangkan dari Sabar maksud Bang saya Jospan, menerangkan sabar dulu. Ini tadi menyangkut yang kita lanjut dulu diskusinya menyangkut Yesus bin Sirak itu Bang lanjut ke situ boleh, tapi kalau sudah yang itu tadi kalau menurut saya sih sudah finish kan, karena menurut Al-Quran Yesus Yudas yang disalibkan, tapi menurut Injil kan Sudah, itu sudah selesai. Nah, itu sudah selesai Bang Starino Sudah ya. selesai. Karena Ya, sudah Bang selesai Jospan ini itu. bukan Sekarang- Katolik. Bang Jospan bukan ini Katolik kita lanjut ya. tadi ini menyangkut Bukan. Yesus bin Siraknya, begitu Bang. bukan seperti itu. Kita ke tema aja ya. Oh ya ke Nggak tahu, iya. kalau mengenai
Kalau Karena mengenai gini, Yesus Bang, bin Sirak, dia nggak akan masuk. oh, lanjutkan, lanjutkan. Oke. Ya, Kalau kita bahas tentang Yesus penyembah bin Theo Sirak, saja lah bang. Bang ya Jospan. makanya. Tadi Oten aja lanjut penyembah dulu Theos. poinnya, Bang Jospan. Poinnya itu bukan tentang sengketa tanahnya yang beli siapa, itu bukan di situ. Poinnya yang benar, Yudas itu mati bunuh diri dengan cara dengan gantung diri atau dengan perutnya terburai, karena di dalam tradisi pada waktu itu yang namanya gantung diri itu pastilah disalib. Pastilah yang namanya digantung itu berarti disalib. Sama ketika Galatia 3:13. Galatia 3:13 Anda menerjemahkan sebagai salib. Betul kan? Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib, betul kan? Itu diartikan terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Padahal dalam original teksnya itu tidak ada salib. Tapi tergantung di pohon. Tapi kalian mengartikannya itu disalib. Nah, artinya Yesus tergantung Yudas di sini gantung diri itu juga konteksnya gantung diri pada salib. Tergantung di salib juga konteksnya. Itu loh maksudnya. Dengarkan. Yang mana? Makanya saya terangkan tadi, yang kalian bilangnya sudah lewat. Makanya saya bantah. Maksud saya lihat, perhatikan baik-baik Matius 27 ayat 5. Di situ dikatakan, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nggak ada ditulis bahwa dia digantungkan orang ini, orang itu. Kalau disalibkan kan ada orang menggantungkan dia. Di sini kan dibilang menggantung diri. Jadi perhatikan kalimatnya itu baik-baik. Yaudah. Jangan kita mengarang atau menambah kata-kata, itu maksud saya. Oke, berarti matinya Yudas itu menggantung diri. Nah iya. Nah terus sebentar, tunggu dulu. Nah setelah menggantung diri kan banyak kejadian. Orang yang menggantung diri itu akhirnya kan entah jatuh karena entah busuk atau kelamaan, entah lewat tengah hari, entah apa. Nah makanya di ayat 18, kisah para rasul 1 ayat 18 dikatakan lalu ia jatuh. Perhatikan kata-kata lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Jadi lalu ia jatuh tertelungkup. Jadi antara cerita Matius 27 ayat 5 dengan kisah para rasul 1 ayat 18 itu nyambung. Makanya dikatakan lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ya, itu Bang Jospen, maksudnya itu ketika siapa itu Yudas itu jatuh tertelungkup. Kalau jatuh nggak mungkin perutnya terberai sampai keluar semua isinya. Pasti ada yang menusuk atau gimana gitu kan. Karena kalau mau itu kan ini Pak Jospan, itu kan dari tafsir atau itu kan dari pemahaman Anda. Sedangkan di situ jelas kontradiksi. Sebenarnya tidak ada nggak di dalam Bible Anda tertulis gini. Ketika Yudas menggantung diri lalu talinya nggak kuat akhirnya jatuh dan menusuk ada sesuatu yang menusuk ke dalam perutnya sehingga perutnya terburai. Nggak ada kan? Makanya dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik, jangan asal ngarang kamu. Dengarkan dulu. Yang ngarang siapa? Saya nggak ngamuk. Tanya teman-teman saya diskusi ini, saya nggak ngamuk, saya nggak memang gitu loh saya. Maksudnya gini loh Pak Jospan, saya ulangi lagi. Apakah Anda mengatakan bahwa talinya tidak kuat lalu si Yudas jatuh dan terkena batu dan lain-lainnya itu ada tertulis? Ada tertulis atau tidak ada? Makanya dengarkan dulu baik-baik. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Sudah. Kemudian perhatikan baik-baik di kisah para rasul 1 ayat 18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup. Ngerti nggak? Kan jatuh, kemudian jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Kalau dari ketinggian jatuh tertelungkup kan pasti isi perutnya keluar tertumpah. Kamu ngerti nggak? Tapi kalau kamu pun nggak ngerti nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Pertanyaannya. Tunggu dulu. Selesai ini terserah kamu ngomong apa. Maksud saya begini,
saya tidak akan pernah mau menerangkan atau menafsirkan di luar dari batas ayat yang tertulis. Karena itu saya hanya menerangkan seperti itu. Terima kasih. Ya dah. Oke. Jatuh tertelungkup, apakah di situ diceritakan jatuh itu dari dia menggantung di pohon atau hanya sekedar jatuh aja? Perhatikan baik-baik. Kamu bukan menyaksikan itu. Perhatikan kisah para rasul 1 ayat 19. Hal itu diketahui. Perhatikan, kamu nggak ada di situ. Nah, perhatikan ayat 19. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri, Hakal Dama. Artinya tanah darah. Artinya, semua orang Yerusalem tahu. Jadi ketika Petrus mengatakan satu kalimat itu, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Mereka udah langsung otomatis ngerti. Jadi nggak perlu lagi ada fitnah, ada cerita baru bahwa dia disalibkan. Itu maksud saya. Gini loh. KPR 1 nomor 18 di situ hanya berbicara tentang Yudas jatuh, betul? Betul? Iya. Ah, pertanyaannya, Yudas jatuh itu hanya jatuh biasa atau jatuh dari dia menggantungkan diri ke pohon? Kamu tahu nggak? Nah, kan udah dijawab lagi. Ya saya tahu. Pemahamanmu gini. Ya udah saya langsung ke poinnya aja ya. Saya langsung ke poinnya. Kamu mengatakan bahwa Yudas KPR 1 nomor 18, kamu mempunyai pemahaman bahwa jatuhnya Yudas itu jatuh dari dia menggantung diri. Itu pemahaman Anda. Jatuh dari dia menggantung diri di pohon. Korelasinya dengan Matius 27 nomor 5. Karena dia menggantung diri. Jatuh dari pohon dan itu ada di KPR 118 itu tidak dikatakan dia jatuhnya dari pohon atau jatuh dari gantung diri di pohon. Itu loh. Kamu mempunyai pemahaman jatuh dari gantung diri dari pohon itu dari mana tertulis? Tidak ada. Ngerti saya. Kan itu namanya tafsir. Bukan tafsir. Dengarkan dulu baik-baik. Dalam kisah para rasul bukan cocokologi. Kisah para rasul 1 ayat 15 dikatakan. Bang Jospen, makanya ini sudah saya tunjukkan dari tadi itu sudah saya tunjukkan. Kamu narasimu itu jelas dari tafsir ini. Narasimu itu jelas dari tafsir ini, full life ini. Narasimu menggantungkan diri. Lalu di kisah para rasul 1 nomor 18 mencatat ya bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali loh ya. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan disalibkan. Loh, kamu nggak bisa jawab, kamu dapat dari mana? Saya kasih data, kamu dapatnya dari ini, tapi malah nggak terima. Dengarkan. Malah nggak terima, gimana sih? Udah dibantu kasih data. Kalau disalibkan itu Jospen, disalibkan berarti ada yang menyalib di situ. Dengarkan dulu baik-baik. Pada peristiwa itu belum ada, Yesus masih lama disalibkan, masih ada berapa jam lagi kemudian. Sedangkan Yudas di situ langsung dia gantung diri. Nah, itu satu. Yang kedua, Petrus berbicara di ayat 15, berbicara di hadapan sekitar 120 orang banyaknya. Dan hampir seluruh Yerusalem tahu peristiwa itu semua dan peristiwa penyalipan. Nah, masalahnya Bang Jospen, sebelum Yesus itu disalib, Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya, anak manusia sudah ada di sebelah kanan Bapa. Iya kan? Itu sebelum penyaliban. Berarti yang disalib itu bukan Yesus. Bang yang punya datanya ini. Jadi gini, mari kita sepakat saya udah terangkan. Penting saya udah terangkan supaya durasinya lama. Pak Jospen, izinkan saya bicara lagi.
supaya durasinya lama ya, ibaratnya kayak nanti malam Jumat kan ini kan, kita minum jamu dulu supaya durasinya lama kan. Nah, ini Pak Jospen, mengutip tentang siapa yang disalib ini, kalau di perjanjian lama, Tuhan pencipta langit dan bumi yang dikenal oleh orang Yahudi yang mereka sebut Hashem, Keluaran pasal 27 ayat yang ketiga. Keluaran 23 ayat yang ke-7 dan ke-8. Di situ dikatakan, jangan kalian terlibat dalam dusta. Ya kan? Nah, kemudian orang benar janganlah kau bunuh. Kan gitu Pak Jospen. Kemudian Tuhan Elohim itu juga mengatakan tidak membenarkan orang yang bersalah. Jadi Tuhan ini di perjanjian lama sudah mengatakan tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Orang benar. Yesus kan orang benar. Kan gitu. Nah, terkait dengan yang menerima suap, itu di ayat 8-nya. Coba. Hal yang mengenai orang yang menerima suap, itu memutarbalikkan fakta. Jadi penyuapan itu tentang memutarbalikkan fakta. Siapa yang menerima suap? Kan Yudas ternyata. Itu perkataan Tuhan di perjanjian lama. Apakah Tuhan ini pelin-pelan kalau kemudian tetap Yesus yang disalib? Kan gitu ya. Kemudian mengenai yang terkutuk, ya, Paulus membenarkan bahwa Yesus tetap harus mati di kayu salib, dan dikatakan terkutuklah orang yang mati digantung di kayu salib, kan gitu kan. Galatia 3 nomor 13. Nah, terkait dengan orang yang terkutuk ini, di Ulangan pasal 27 nomor 25, orang yang terkutuk itu orang yang menerima suap. Ayo, sudah mulai terbuka pikirannya. Nah, yang dikatakan sebab ada tertulis oleh Paulus, Galatia 3 nomor 13, itu merujuk kepada Ulangan 21 nomor 22. Itu jelas tuh. Ulangan 22 nomor 21 ya. Kebalik, maaf kalau salah. Nah, kemudian yang mati terkutuk itu dikutuk oleh Elohim. Kan gitu. Orang yang berdosa, gantungkan dia pada tiang. Itu Pak Jospen. Jadi pantaskah orang yang benar ini disalib? Itu dulu. Silakan. Siapa yang harusnya menurut rasional kita membaca Bible, perjanjian lama dengan perjanjian baru, harusnya siapa yang dikatakan mati terkutuk di kayu salib? Yesus atau Yudas? Silakan. Waduh, berat ini. Nggak berat. Kalian merasa berat, nggak berat. Siapa yang bilang berat? Kalian yang merasa berat. Tunggu dulu, jangan ganggu. Santai. Kok memang santai? Saya udah santai dari begini. Sebentar, nggak usah kau atur-atur. Aku kasih tahu dulu. Begini, dengarkan. Nah, perhatikan baik-baik. Pilatus sudah berbicara bahwa aku tidak menjumpai kesalahan dalam mereka untuk Yesus. Nah, jadi mereka Pilatus nggak menemukan kesalahan sedikit pun. Tapi kan para imam mengharuskan harus disalibkan. Makanya ketika Pilatus mengatakan, siapa yang harus kubebaskan? Barabas atau Yesus? Mereka bilang Barabas. Kenapa mereka pilih Barabas? Karena memang itu pilihan mereka. Mereka tidak mau orang yang bersalah. Mereka tidak mau orang yang tidak bersalah untuk dibebaskan. Itu. Makanya perhatikan baik-baik. Ini ayatnya saya baca. Ya. Sebentar saya baca dulu. Sambil minum air, Pak. Iya, udah tenang aja kau. Baca aja Pak Jos. Nggak ada yang larang baca kok. Kita dengerin. Perhatikan. Matius 27 ayat 17. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Nah, ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua orang banyak bertekad untuk meminta supaya mereka dibebaskan, supaya Barabas
dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka. Jadi Pilatus ingin bertanya, bukan untuk bertanya karena tidak tahu, bertanya untuk benar nggak ini otak-otak mereka ini semua. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Nah ini ayat 23, katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, maka sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu serahkannya untuk disalibkan. Apa artinya? Artinya, walaupun mereka tahu bahwa Yesus tidak bersalah, walaupun Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi jalan salib harus ditempuh. Itu jawabannya. Coba Aki Gafur boleh dibukain nggak? Matius 20 boleh. nomor 16 itu. Barabas itu, Boleh, kan? Barabas itu akar katanya apa? Barabas itu. Ya anak, Abbas artinya bapak. Saya tahu itu. Gak usah kalian terangkan juga, gue tahu aku. Oke. Merujuk kepada di pengadilan Lukas pasal 22 dari nomor 64 atau 63. Di situ Yesus di pengadilan, dia ditampar. Dia ditutupi mukanya kemudian ditempeleng, dipukuli. Kan gitu kan? Ini Tuhan kalian dipukulin. Yakin ini Tuhan. Nah, kemudian yang kalian anggap Tuhan ini, Yesus yang di pengadilan, dia mengatakan, apapun yang kamu tanya dan akan aku jawab, kamu tidak akan percaya. Dan apapun yang akan kukatakan kepadamu, kamu juga tidak akan percaya. Mulai sekarang, ini Yesus yang kalian tuhankan yang ngomong kan, yang disalibkan ini. Mulai sekarang, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Anak manusia ini menurut Yesus yang ngomong ini siapa? Silakan. Yesus itu memiliki gelar sebagai the only begotten Son of God. Kalau bahasa Inggris ya, kalau Alkitab terjemahan bahasa Inggris itu lebih lengkap. Tapi kalau bahasa Indonesia mengatakan anak tunggal Allah, satu-satunya anak Allah. Tunggal artinya satu-satunya. Nah, jadi maksud saya, Yesus itu punya gelar sebagai anak Allah dan anak manusia. Bukan itu poinnya. Ya itu begini saudara. Saya sudah bilang, dalam diskusi ini, kita semua sepakat untuk tidak sepakat. Seiman untuk tidak seiman. Sepaham untuk tidak sepaham. Itu maksud saya. Saya menerangkannya itu melalui pemahaman saya, melalui iman saya, dan melalui kesepakatan saya. Itu maksud saya. Jadi poinnya anak manusia itu Yesus. Iya, Yesus. Yang ngomong siapa? Ya Yesus sendiri, karena dia anak Allah. Dia anak Allah, dia anak manusia. Anak Teos. Waduh Jos. Kok meleset lagi Jos? Anak siapa Jos? Ya itu Jos. Anak siapa? Jangan kepleset Jos. Anak siapa Jos? Itulah dulu. Anak siapa Jos? Ya. Dikoreksi dulu Jos. Ya, anak Teos. Oke. Jadi gini, saya ajak interaktif sama teman-teman yang masih sadar dan menggunakan rasional berpikir. Yang berbicara Yesus. Mengatakan mulai sekarang anak manusia itu juga Yesus, katanya Pak Juspen. Yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi ada berapa Yesus? Silakan. Tapi sebelumnya itu saya ingin tambahkan dulu ini ya, apa yang tadi keterangan tadi ya. Lukas 23 ayat 13. Ini saya anggap sebagai penutup untuk keterangan yang tadi ya. Lukas 23 ayat 13. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka,
Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak. Jadi perhatikan baik-baik, Pilatus tidak, Herodes juga tidak. Sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Nah, ayat 21. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkanlah dia, kata Pilatus. Untuk ketiga kalinya, perhatikan baik-baik, ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Jadi itu closing statement untuk yang terakhir, yang tadi. Tetapi ini sekarang kita buka topik baru mengenai anak manusia. Silakan. Dilanjut saja pertanyaan saya. Jadi ada berapa Yesus? Kan saya udah bilang tadi, Yesus itu adalah anak Allah yang menjadi anak manusia. Anak Itu maksud saya. Theos, bukan anak Allah. Ya. Udah, waduh. Diulang lagi, Jos. Oke lah. Ya, diulang lagi, Jos. Yesus itu. Ya, anak Theos, anak Tuhan, dan dia juga anak manusia. Udah puas. Janganlah begitu, Jospen. Oke. Pertanyaan saya tetap ya, karena kalau tadi sudah Pak Jospen udah tahu Yesus Barabas itu artinya anak Bapa. Anak Bapa. Kalau Yesus yang disebut Kristus, coba cek original teksnya lagi. Itu ada yang tidak diterjemahkan oleh LAI. Yesus yang disebut Kristus yang sama. Yang samanya ini tidak diterjemahkan oleh LAI. Silakan mungkin teman-teman ya, adik-adik yang debater yang baru-baru juga, kita selalu main kritik teks dari original teks kemudian merujuk kepada terjemahan ini salah atau tidak. Jadi kalau kita pahami ternyata di original teksnya masih ada tertulis leksikon atau strong number, tetapi tidak diartikan. Kalau diartikan nanti hancur perpuluhan pastinya. Itu ada kalimat yang sama atau emei yang tidak diterjemahkan. Kalau diartikan juga maka Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus yang sama. Berarti ada dua Yesus. Ini pemahaman secara akademis, ilmiah. Kita rujukan dari kritik teks, ya kan? Itu oke. Kalau sudah dikatakan case close, maka kita maju. Jawabannya Pak Jospen ini masih ambigu. Kenapa saya sebut ambigu? Pertanyaan itu tidak disentuh. Yang berbicara posisi kondisinya adalah di mahkamah pengadilan. Dia mengatakan kalau anak manusia itu adalah dirinya, sudah duduk di sebelah kanan Bapak, maka yang terjadi Yesus yang di pengadilan ini sedang berbohong. Tapi kalau kita di luar daripada kondisi itu, kita melihat adanya suatu tragedi yang terjadi. Yesus ini yang sedang diadili, dia ngambek. Apapun yang kamu tanya jawabanku, kamu tidak akan percaya. Dan apapun yang aku tanya ke kamu, kalian juga tidak akan percaya. Mulai sekarang, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Theos yang maha tinggi katanya. Oke. Belum selesai. Sabar dulu, pertanyaannya saya ulang lagi. Yesus yang kondisinya di pengadilan, masih di bumi. Kemudian Yesus yang masih di bumi ini berkata, mulai sekarang, anak manusia tadi kan Anda merujuk kepada Yesus. Dia mengatakan, Yesus sudah duduk di sebelah kanan Theos yang maha tinggi. Jadi ada berapa Theos? Ada berapa Yesus?
Itu yang jadi pertanyaan. Kalau Anda menjawab satu, ya berarti pemikiran representatif Anda harus pertanggungjawabkan dengan dalil. Berarti otomatis anak manusia itu bukan Yesus. Begitu loh, tapi Nabi Isa. Selesai. Silakan. Oke, perhatikan. Saya bawa. Yesus selalu menggunakan kata-kata anak manusia untuk dirinya sendiri. Saya ambil contoh ya. Matius 8 ayat 19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Nah, kemudian di Matius 9 ayat 6, Yesus mengatakan, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Nah, kemudian di Matius 10 ayat 23, "Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang." Artinya Yesus selalu menggunakan kata-kata anak manusia, anak domba, anak Mesias untuk dirinya sendiri, bahkan nabi, rasul. Jadi itu istilah kata-kata itu untuk dia. Makanya kami mempercayai kata anak manusia dalam Matius 28 itu, sebentar ya. Matius 20, belum nangkap poinnya nih Kang Dito nih. dalam Matius 26, dalam Matius 26 itu, Matius 26 ayat 64 itu merujuk pada dirinya sendiri. Karena Yesus selalu menggunakan anak manusia untuk dirinya sendiri. Nah, ketika ditanya oleh imam bahwa benarkah engkau Mesias anak Allah, Yesus menambahkan untuk dirinya itu anak manusia. Itu jawaban saya. Anak Theos. Anak Theos. Ada berapa Yesus? Pak Jospen. Jadi ada Dia berapa menggunakan untuk dirinya sendiri itu. Itu kan kata-kata itu. Izin Kang Dito, izin. Gini loh Pak Jospen, kita berbicara tentang timeline waktu. Ya, kita berbicara tentang timeline waktu nih. Waktu ini kan Yesus ditanya oleh siapa nih? Siapa katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakan kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya." Ini kan pas waktu Yesus ditanya di pengadilan kan, betul enggak? Betul enggak? Kita pakai timeline waktu dan tempat ya. Nih, Lukas 22 nomor 29, nomor 69, di sini dikatakan, "Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan." Nah, pertanyaannya, ketika Yesus mengatakan anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa, siapa yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa ini? Dengarkan baik-baik. Ah, nggak jawab. Pertanyaan kamu yang salah. Waduh. Pertanyaan kamu yang salah. Ya udah, nih sekali lagi ya. Yesus berkata, mulai Makanya saya mau sekarang. menjawab. Sebentar, gini. Ini ya, kata Yesus. Mulai sekarang anak manusia, sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Anak manusia yang sekarang sudah duduk di sebelah kanan Bapa ini namanya siapa? Saya sudah jawab dari tadi bahwa itu merujuk kepada Yesus sendiri. Yesus, baik. Berarti namanya yang sudah, sebentar. Berarti yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa itu adalah Yesus. Oke ya, Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Lalu, Yesus mana lagi yang mengatakan ini? Yesus mana lagi yang mengatakan ini? Yang di sini kejadian itu adalah di bumi. Ketika di pengadilan. Yesus yang mana ini? Satu Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, satu Yesus yang mengatakan ini. Ini Yesus yang mana lagi? Yang mengatakan ini di bumi ini. Kejadian ini di bumi. Nah. Oke, saya terangkan ya. saya nggak akan jawab pertanyaan kamu karena pertanyaan kamu itu hanya kayak gitu terus. Dan kamu nggak akan pernah ngerti. Sekarang saya ingin terangkan dari sudut yang lain. Coba perhatikan kata-kata mulai sekarang dari Matius 23 ayat 39 ya. Mulai sekarang, kata-kata mulai sekarang. Yesus menggunakan kata-kata mulai sekarang.
Matius 23 ayat 39. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti harus ditangkap di Taman Getsemani, masih orang melihat. Artinya, kata-kata mulai sekarang itu adalah suatu kepastian bahwa dia akan naik ke sorga, bahwa dia akan mati kemudian bangkit dan naik ke sorga. Kemudian ada lagi dalam sebentar, satu lagi. Terakhir, saya nggak akan mau panjang-panjang lagi, malas aku menjawab kalian karena tetap kalian dari kemarin hanya itu persoalan pembahasan kita. Sekarang Yesus mengatakan mulai sekarang kamu akan menjadi penjala manusia, ya, di dalam sebentar. Jangan salah ngomong loh, ada aku loh. Aku udah hafal itu jawabanmu tuh loh, Bang Jospes. Iya. Mulai sekarang kamu akan menjadi penjala manusia. Artinya apa? Mulai sekarang Tuhan akan mendidik mereka jadi penjala manusia. Apakah saat itu mereka sedang menjala manusia? Tidak. Tapi mulai sekarang mereka sedang mengalami proses menjadi penjala manusia. Itu jawaban saya. Jangan ditambah-tambahi lah. Kok ada proses? Sebentar. Ya, saya nggak tambah-tambahin nantilah. Saya cari kan oh ini. jelas. Ini. Kok mulai sekarang kok jadi proses itu dari mana ditambah-tambah? Udah hafal, aku udah hafal jawaban Jospes ini. Ya karena itu sering kita debat-debatkan itu, diskusikan itu, makanya kau hafal. Cuman kamu aja nggak mau bertobat. Lanjut. Lanjutkan. Jadi saya masuk sedikit ya teman-teman. Jadi Bang Jospes, itu yang sedang di dalam pengadilan agama itu Yesus palsu. Betul, itu Yesus, tapi Yesus palsu. Karena apa? Buktinya bahwa yang Yesus palsu mengatakan bahwa kalau ketika ditanya tentang Mesias, dia berkata si Mesias ini sekarang sudah ada di sebelah kanan Bapa. Dia bilang kan begitu. Itu karena Yesus yang asli pada persidangan itu sudah ada di sebelah Bapa. Karena yang disidang itu adalah Yesus palsu, kan begitu. Itu satu. Anda berargumen tentang kata sekarang, oke nggak apa-apa. Tetapi kan kita harus cari tanda bukti lain. Nah kalau Anda berbicara ya pakai data lain bahwa yang mendukung bahwa itu Yesus palsu, nah ketika Anda membaca tentang ini di malam perjamuan, coba Anda baca tentang malam perjamuan. Silakan Bang Jospes. Silakan. Bang Jospes. Baca lagu. Aku sedang cari yang lain. Coba. Ya udah, oke. Itu kan argumen Anda begitu nggak masalah gitu. Tapi kita kan harus pakai data ya. Tentu asumsi Anda seperti itu nggak masalah. Nah di dalam perjamuan, di perjamuan malam sebelum besok ada penyaliban, Yesus berkata bahwa mulai sekarang saya tidak akan minum lagi pokok anggur ini. Betul ya? Itu Yesus yang asli ngomong itu. Namun saat penyaliban ada Yesus lain yang ternyata dia minum. Loh ini Yesus yang mana? Padahal Yesus yang asli di malam perjamuan mengatakan mulai saat ini saya tidak akan minum anggur dari pokok anggur ini sampai minum bersama kamu di kerajaan Allah, kerajaan Bapa. Dia bilang, dia berjanji kepada murid-muridnya bahwa dia tidak akan minum lagi sampai di kerajaan Bapa bersama-sama dengan murid-muridnya. Itu ini Yesus yang asli. Tetapi muncul Yesus yang palsu itu, Yesus yang di persidangan itu muncul, nih disalibkan ceritanya. Loh, Yesus yang disalibkan itu ternyata minum anggur. Ini Yesus yang mana? Betul, berarti data valid ya. Berarti betul yang di pengadilan itu Yesus palsu. Anda mengatakan itu Yesus, oke nggak apa-apa, tapi Yesus palsu. Makanya Yesus berpesan waspadalah terhadap Mesias palsu, Yesus palsu yang menggunakan namaku. Ya yang menggunakan namaku ini yang di pengadilan pertama itu, yang kalian sembah. Nah kalian yang disalib itu ya juga Yesus palsu. Ini data valid ya, jadi seperti itu Bang Yesus. Silahkan.
Ya, sebentar ya. Beginilah, keyakinan kami tetap berkekuatan kepada bahwa Yesus adalah anak Allah, anak Theos dan anak manusia. Itu aja jawaban saya. Luar daripada itu nggak ada. Entah kalian seperti apapun kalian putar-putar pun ayat itu terserah kalian. Sekarang ente, sekarang Kok ujung-ujungnya imani saja, Pak. Bukan mengimani. Saya udah saya dengarkan baik-baik. Ini terakhir untuk diskusi ini. Saya kasih closing statement. Seberapa besar pun argumentasi kitab suci, kalau hatimu tidak dijamah oleh Bapa yang surga, sama seperti Petrus mengatakan ketika ditanya Yesus, menurut kamu siapa aku? Engkau adalah anak Allah, anak Theos yang hidup. Dan Yesus menjawab, berbahagialah engkau Petrus, sebab Bapa yang mengatakannya itu kepadamu, katanya. Kalau kita tidak dijamah oleh Bapa, seperti apapun ayat Alkitab itu menerangkannya, sekencang apapun bukti-bukti sejarah dan ayat Alkitab, tetap kita nggak akan bisa disentuh. Itu aja jawaban saya. Terima kasih. Jangan dikurangin. Itu jawaban saya. Jangan dikurangin dalilnya. Syukur, ketahuan ngurangin dalil. Ayo. Ketahuan. Teman-teman, kita harus hormati ya kepada teman-teman Kristen bahwa mereka meyakini ada penyaliban. Memang penyaliban ini ada, tetapi yang disalib ini Yesus asli atau Yesus palsu? Karena Yesus berpesan waspadalah terhadap Mesias palsu, nabi-nabi palsu, orang-orang pilihan yang menyesatkan kamu. Bahkan itu orang-orang pilihan, dia bilang menggunakan namaku. Nah, kan seperti itu. Nah, itu harus di warning itu oleh Yesus. Nah, kalau kita berbicara, memang ada Yesus lain. Paulus mengatakan, ini ketika berselisihan dengan Petrus, dengan Barnabas, dia mengatakan ada Yesus lain. Demikian juga dalam penyaliban. Kita baca ya, di Matius 26. Ini malam sebelum penyaliban. Malam sebelum penyaliban, belum 24 jam nih, Yesus berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah ia mengambil cawan, mengucapkan syukur, lalu memberikan kepada mereka, berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku yang darah perjanjian. Akan tetapi dia bilang, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Yesus di sini di malam hari berjanji bahwa tidak akan minum pokok anggur ini sampai minum bersama-sama kamu di dalam kerajaan Bapakku. Artinya di sorga, dia baru minum. Nah, muncul kemudian ada Yesus lain. Ini perikopnya, jangan comot-comot ayat ya, kita harus perikopnya. Ini ada Yesus yang mati nih, perikopnya Yesus mati. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu berkas anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang dicelupkannya dalam anggur asam sebatang hisop, lalu mengujukannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam, ia berkatalah, sudah selesai. Loh, ini ada Yesus lain yang minum anggur ini. Yesus yang mana ini? Inilah Yesus yang palsu yang diimani oleh Kristen bahwa dia adalah Mesias. Padahal Yesus yang asli berkata, saya tidak akan minum anggur lagi sampai di kerajaan Bapa. Loh, ini masih di bumi. Ini masih di bumi. Tidak mungkin kita mengatakan Yesus berdusta. Pelin-pelan baru belum 24 jam sudah berbeda lagi pernyataannya. Ini artinya apa? Memang ada penyaliban. Terhadap siapa? Yesus. Ya betul. Yesus mana? Yesus yang palsu. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat-penyesat yang menggunakan namaku. Nah, si penyesat inilah yang dikatakan bahwa Yesus yang palsu ini adalah siapa? Yang disalib. Nah, kalian sementara ini adalah menyembah Yesus yang palsu. Karena Yesus yang asli berkata bahwa dia tidak akan minum lagi sampai kerajaan Bapakku. Kalau kalian percaya dengan perkataan Yesus, kalian tidak harus menolak penyaliban ini. Karena Yesus berpesan, berkata, kita akan minum nih sama-sama di kerajaan Bapakku nanti di sorga, katanya. Dia berjanji tidak akan minum lagi nanti nih.
kecuali di kerajaan Bapakku. Nah, kalian tidak percaya dengan Yesus, malah percaya yang disalib. Demikian gampang kok sebenarnya. Apa susahnya memahami pernyataan Yesus? Lanjut. Jadi betul. Jadi poin yang pertama adalah saat persidangan di pengadilan agama, betul ada sosok Yesus yang palsu, yang dibuktikan bahwa Yesus yang asli sekarang sudah ada di kerajaan sorga. Dia bilang, kalau aku belum, aku masih di sidang sini. Betul ya. Tapi Anda berargumen lain. Tidak apa-apa, tetapi kita buktikan dengan data lain. Ternyata ada sosok Yesus tadi itu di malam perjamuan dan ada Yesus yang disalib. Demikian, lanjut. Terima kasih. Mau jawab langsung. Ini pertanyaan diada-adain ya. Jadi kalau anggur asam dan anggur biasa juga beda. Jadi memang kalau Uclin kan ajarannya dari Quran itu memang Quran itu adalah siasat setan memutarbalikan Alkitab. Jadi ajaran itu terbalik semuanya. Udah, kalau mau jawab aja. Ya, jadi Quran itu memang menjiplak. Ya kalau mau jawab aja. Kisah Nabi, ya apa jawabannya? dan sosok Yesus. Fit Evita. Jawabannya apa? Kamu mau jawab atau mau framing? Yang perempuan ini nggak bisa jawab, yang penting ngomong. Yang seperti ini. Ntar Pak Jos marah loh. Yang diadakan karena Pak Jos, omelin Pak Jos. dan anggur Pak Jos. asam berbeda. Nggak nyambung dia Pak Jos. Omelin Pak Jos. Enggak, itu nyambung karena kamu kan ngomongnya anggur asam. Anggur asam itu beda, itu sudah menjadi. Yesus yang minum anggur asam, bukan kami. Iya, anggur asam itu berbeda dengan anggur yang biasa dalam perjamuan malam, itu beda. Yang diminum Yesus anggur apa? Waktu Yesus mati. Yang diminum Yesus anggur apa? Itu kan yang waktu Yesus mati. Kalau beda berarti semakin benar Bang Andi. Kalau beda semakin benar berarti argumen saya. Iya. Semakin benar. Semakin benar. Argumen saya semakin benar bahwa sebentar Bang Evita, Bunda Evita, sebentar. Kalau Anda mengatakan itu berbeda, berarti semakin benar argumen saya bahwa Yesus ini berjanji tidak akan minum anggur. Ternyata ada yang minum anggur asam ini. Jenisnya berbeda. Nah, kalau berbeda betul berarti Yesus yang disalib itu bukan Yesus yang asli. Pengertian anggur asam ini, saudara-saudara. Terbalik. Pengertian anggur asam ini adalah itu apa, menjiplak kemudian memutarbalikan Quran. Jadi itu. kalau tadi sudah dibaca. Saya yang tahu salahnya ini Ibu ini. Oh, silakan. Semakin mantap argumen saya. Silakan Bang Andi. Kalian Ibu Evita, ya. Ibu Evita itu kira-kira menurut Ibu Evita anggur asam itu layak diminum atau tidak Ibu Evita? Anggur asam itu layak diminum atau tidak? Anggur asam itu kan keperluannya berbeda. Dia tuh layak diminum atau tidak? Ya tidak untuk biasa-biasa kan, cuka itu kan keras. Oke, tidak untuk biasa-biasa. Terus yang diminum Yesus itu anggur asam atau bukan? Yang Yesus minum pada waktu Yesus mati itu adalah anggur asam. Ya udah cukup. Oke, perhatikan. Oke, ya. saya terakhir ini. Ini ayat terakhir ya. Jangan terakhir dong, terusin sampai pagi. Dengar dulu. Karena karena dengarkan, kenapa saya bilang ayat terakhir? Karena bagaimanapun kalau saya paparkan ayat-ayat, jangan dulu potong. Minta tolong dulu aku. Kalau pun misalnya berapa ratus ayat pun saya kasih tahu, tapi kalau kalian nggak percaya, tetap nggak percaya. Ini jawabannya. Matius 27 ayat 34. Kita baca sama-sama ya, saya bacakan. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Jadi perhatikan baik-baik. Itu jawaban saya. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Kalau Yohanes atau Matius? Yohanes 19:30 gimana? Nah, yang benar Matius atau Yohanes? Oke, perhatikan. Yohanes bilang bagus. Dia 19:30 dulu. 19:30 dulu. Iya. Yohanes 19:30 dia minum anggur itu katanya. Iya, dengarkan. Yohanes 19 ayat 30. Sebentar, saya jawab pun. Dibaca dulu. Iya, saya jawab. Tenang aja dulu. Gak usah itu. Kalau awas terjebak. Yohanes 19 ayat 29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam.
pada sebatang hisop lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus 1930 Bang. itu lalu berkata, Pak Jos, 1930 dibaca dong. kan udah saya baca. Enggak baca. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, Yesus meminum anggur asam itu. Iya, dengarkan. Dengarkan dulu. Pada sebatang hisop lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Kan perhatikan. Sedangkan ayat yang tadi dikatakan, perhatikan, setelah ia mengecapnya. Perhatikan antara Matius 27:34. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Tetapi dalam Yohanes 19 ayat 30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, artinya dia mengecapnya itu. Yang benar yang mana? Mengecap atau yang benar yang mana? Mengecap atau meminum? Perhatikan baik-baik. Dan saya nggak akan mau menafsirkan karena bagi saya pertanyaan sederhana, Pak Jos. Di sini menurut Anda mengecap atau meminum? Dengarkan dulu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Tetapi di Yohanes 19 ayat 30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia. Kadang-kadang kan orang kalau udah dibilang dikecap juga dibilang meminum. Jadi sederhana ini pertanyaannya. Ini kan ada data. Jadi bacakanlah dua ayat itu aja jawaban saya. Ini kan ada data dua yang kontradiksi nih. Menurut Pak Jos yang Anda pegang nih, mengecap saja atau memang dia meminumnya gimana? Begini. Kok begini? Cara pandang orang itu berbeda. Tetapi Matius 27 mengatakan setelah ia mengecapnya secara detail. Tetapi Yohanes melihat dan menuliskannya dalam cara yang lain. Itu aja jawaban saya. Ya pertanyaannya yang benar yang mana? Mengecap atau meminum? Dua-duanya benar. Tetapi enggak mungkin. Dengarkan. Kontradiksi kok dua-duanya benar? Dengarkan. Kadang-kadang orang dibilang mengecap artinya meminum. Padahal Matius menulis ia tidak mau meminumnya. Kadang-kadang kan orang bilang, oh udah diminum, padahal baru hanya dikecap, tapi dibilang diminum. Tapi Yohanes 19:30 Pak Jos jelas sesudah Yesus meminum. Dengerin saya lagi baca deh. Saya baca dulu ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya sesudah minum itu mati. Gitu loh Pak Jos. Ya, gampang kok itu. Saya sudah terangkan, tetapi kalian nggak mau percaya ya itu. Berarti ini Bang Edi berarti Yohanes salah tulis. Tidak kan yang salah tulis itu. Jadi maksudnya Yesus minum atau tidak ini sini? Artinya dengarkan baik-baik. Cara orang mencicipi dibilang minum. Tapi kan itu urusannya masing-masing cara melihat. Itu maksud saya. Itu jawaban saya. Ya, Yesus minum atau tidak di situ menurut Bang Jos? Kadang ada orang melihat dengan dicicipi dibilang minum. Tapi enggak, pertanyaan saya di situ Yesus meminum enggak menurut Bang Jos? Kadang kan kamu perhatikan kata saya kan mengatakan kadang-kadang orang mencicipi dibilang sudah meminum. Itu jawaban saya. Gini Pak Jos, saya pernah menjadi koki di Burundi. Inilah ya. Memang dengarkan dulu Pak Jos. Mencicipi dan meminum itu dengarkan dulu. Mencicipi itu mengambil sedikit, dicoba tetap diminum. Tapi kalau meminum itu mengambil terus meminum lebih banyak. Jadi mencicipi itu meminum sedikit, kalau meminum itu meminum banyak. Jadi perbedaan mencicipi dengan minum, sama-sama minum gitu loh Pak Jos. Setuju apa setuju? Itu urusan kalian lah itu, tapi bagi urusan saya. Saya pengalaman loh di Burundi Pak. Iya. Bartender ya, Bang Andi ya. Iya, mencicipi itu sama-sama meminum dengan meminum, mencicipi minum juga. Ya, minum apa lagi gitu loh. Kalau mencicipi itu Pak Jos, kalau mencicipi itu memasukkan ke mulut nggak? Urusan kalian lah itu. Contoh nih ya, ada orang bikin sop, pengen tahu ini sop ini asin apa enggak, dicicipi. Pertanyaan teman-teman, kalau dicicipi itu masuk nggak ke dalam mulutnya itu air kuah sopnya? Masuk. Supaya dia merasakannya. Jadi mencicipi artinya meminum juga, meminum apalagi meminum sama aja, sama-sama masuk di mulut.
Begitu Pak Jos. Ini bahasa Indonesia loh Pak Jos. Pengalaman Gampang saya itu. Pengalaman saya di Burundi loh Pak Jos. Berapa tahun Pak Bang Andi? Berapa tahun di Burundi itu bartender tuh? 16 tahun saya di sana 16 parkir. tahun tuh. Bartender Saya loh ya. bisa mencicipi ya. Saya parkir depan restoran. Dengarkan Handycam. Handycam. Tapi sedikit boleh ya, saya luruskan ya Bang John, Bang Jospes ini harus paham gitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan supaya genaplah, ini harus pahami. Makanya saya cara mengajar teman-teman Kristen begitu, satu kata itu saya ajari. Di sini, kenapa Yesus meminum? Ada kalimat meminum ya. Karena di sini supaya genaplah. Nubuatan. Kalau tidak minum tidak tergenapi, kan begitu gampang kan? Ini ada supaya genaplah, ya supaya genaplah, nih, kan ada tulisannya seperti itu. Maka dia meminum. Jadi tidak berpolemik di sini, tidak berpolemik dengan dicicipi atau minum, tapi jelas ini minum karena ada kata meminum. Di mana penggenapannya, nubuatannya di sini di Mazmur 9:21. Ini yang dimaksud oleh si penulis, ya kan? Bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus mereka memberikan aku minum. Gampang kok. Jadi jangan berpolemik mencicipi Matius. Jadi Matius itu disingkirkan saja, gunakan aja mengenai Lukas. Tadi ini meminum supaya kita tidak berpolemik. Jadi di sini jelas bahwa Yohanes yang betul ini Yohanes karena di sini meminum karena dia harus menggenapi, ya kan? Tetapi di sini si penulis lupa. Ada Yesus yang asli mengatakan bahwa dia tidak akan minum dari pokok anggur. Pokok anggur ini hasil anggur pokoknya, hasil anggur. Nah dikatakan kenapa anggur asam ini? Anggur asam ini dia pokok anggur, hasil dari anggur. Tapi yang difermentasi disimpan lama itu anggur. Sama anggur. Tapi yang difermentasi disimpan lama. Itu kan Oplosan ya. Bukan. Itu yang difermentasi. Artinya yang disimpan lama gitu. Jadi disimpan lama gitu, semakin lama semakin enak gitu. Jadi minuman khusus itu. Tetapi di sini ada Yesus yang asli, dia tidak akan minum dari pokok anggur ini sampai dalam kerajaan Bapakku di sorga. Nah si penulis mencatat, si penulis ini kan kata si penulis, wah ada Yesus yang disalib. Ternyata minum anggur. Berarti betul kejadian di pengadilan agama itu Yesus yang palsu. Dibuktikan dengan saat penyaliban bahwa yang disalib itu minum anggur, sedangkan Yesus yang asli tidak akan minum anggur. Gampang kok. Dua alat bukti ini sudah cukup. Itu dulu silahkan. Yang jelas yang namanya anggur asam itu pasti nggak sehat, pasti tidak cocok untuk kesehatan. Setuju. Ya. Setuju ya. Namanya udah asam kok. Udah basi, asam itu basi. Iya, pasti sudah nggak steril lah itu. Iya. Tapi judulnya tetap anggur kan, Bang Andi? Anggur juga kan? Tetap anggur. Apakah dia steril atau tidak? Apakah dia mengandung racun atau tidak? Walau bisawab. Yang jelas anggur asam adalah ya tidak steril, tidak bagus untuk kesehatan. Pertanyaannya kenapa diminum? Siapa yang maksa minum? Siapa yang nyuruh minum gitu loh? Ya, nah kalau mau dilurus dia orang mulia, orang baik. Bukankah sebuah nabi itu dilindungi oleh yang mengutus dia? Itu loh, dilindungi pasti. Gitu loh ya, tidak ada yang berani mencelakakan dia. Orang diutus kok disayangi oleh Tuhan, dikaruniai oleh Tuhannya kok. Artinya apa? Ada yang minum ini bukan dia gitu, betul kata Bang Baal tadi. Marilah kita luruskan, marilah kita memuliakan dia. Masa si anaknya Maria dikasih anggur asam? Dia kan banyak duit, ibunya juga mampu kok ngasih dia minuman yang enak di rumah kan gitu. Apalagi dia utusan Tuhan. Setuju ya teman-teman ya? Setuju. Bahwa bukan dia itu yang minum. Kira-kira begitu dari saya. Bukan Yesus Putra Maria ya? Iya. Oke, satu tambahan untuk edukatif. Sebenarnya kita melihat bahwa adanya distorsi ya, atau kita kenal dengan kontradiksi antara Matius dengan Yohanes. Itu poinnya, pembelajarannya. Kalau yang disebut kitab suci secara otentik jelas tidak
boleh ada kontradiksi atau terjadi distorsi. Kalau kitab suci itu mengalami distorsi dan kemudian yang membacanya, yang mengimaninya, ini akan terjadi juga namanya distorsi kognitif. Apa itu? Penyakit gangguan kejiwaan. Karena menolak kebenaran itu. Ternyata Paulus juga menuliskan, tadi sempat kita bahas, apakah semua orang Kristen masih suka minum susu? Ya kan? Dikatakan oleh Paulus di Ibrani ya. Ibrani ada yang mengatakan bahwa itu tulisan Paulus, ada yang mengatakan juga tidak. Jadi di Ibrani pasal 5 nomor 14 dikatakan, barang siapa orang ini terjadi pemikirannya tumpul karena sering minum susu, akhirnya tidak melihat suatu kebenaran karena dia adalah anak kecil. Jadi kayak gini nih, kalau kita diskusi sama anak kecil suka minum susu, otaknya tumpul. Begitu poinnya. Jadi satu dalil, kalau orang Kristen minum susu, ya jangan lagi, harus disapi, ya. Itu dulu dari saya. Saya menyimak lagi, lanjut. Pak Josman masih suka minum susu, Pak? Apresiasi Pak Jos, orangnya baik, tidak menghujat, komunikatif, ya teman kita lah. Dan kedua, kita nggak boleh memaksa orang jujur, kita nggak boleh memaksa orang cerdas. Tapi kita di sini diskusi. Artinya apa? Room Muslim itu tempatnya orang bersilaturahmi, saling menghormati satu sama lain, apapun itu pendapatnya. Karena di sini Pak Jos juga mempertahankan imannya. Tidak mungkin di sini Pak Jos langsung meluntur imannya seketika, enggak. Butuh proses teman-teman. Gitu ya. Semoga Pak Jos dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Satu lagi dalil yang harus saya sampaikan terkait dengan penyalipan tadi. 1 Korintus pasal 1 nomor 25. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan itu bagi orang Yahudi adalah suatu batu sandungan. Tetapi bagi orang Kristen atau non-Yahudi kan Kristen kan, adalah suatu kebodohan. Oke, itu dulu sebagian daripada perkataan Paulus yang menjadi utusan buat orang-orang Kristen. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kembali langsung ke topik berikutnya. Pak Jos, apa sih kriteria itu? Yesus yang mulia ini gitu ya. Apa kriterianya Yesus yang mulia ini disalib terkutuk? Kira-kira kriterianya apa gitu Pak Jos? Silakan Pak Jos. Dibuka maskernya, dibuka mic-nya aja, masker nggak usah. Mic-nya dibuka Pak Jong, Pak Jos. Mute-nya buka, masih ke mute Pak Jos. Masih ke mute Bang. Iya, nggak usah dibuka. Silakan Bang. Saya mengerti apa yang kalian maksudkan, karena ini udah berapa kali di topik dibahas di room ini ya, di Komal ini, tapi tetap aja kalian mau bahas-bahas ini terus. Dan saya tetap mengulang-ulang terus. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, perhatikan ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi Yesus yang tidak berdosa ini, yang tidak bersalah ini, menanggung hukuman yang ada karena pelanggaran hukum. Itulah jawabannya. Pak Jos, ya kalau gitu saya perketat. Menurut perintah Tuhan di Ulangan 23 nomor 7. Ten Komandemen juga. Saya belum selesai Pak Jon. Saya belum selesai. Menurut perintah Tuhan itu Bang, di Ulangan, boleh nggak membumbum orang yang tidak bersalah sesuai perintah Tuhan? Boleh atau tidak Pak Jon? Pak Jos. Perhatikan, tadi kan saya sudah bilang 3 kali Pilatus mengatakan bahwa
Yesus tidak ditemukan bersalah dan tidak pantas dihukum mati. Dan bukan hanya Pilatus, Herodes juga sudah mengatakannya demikian. Makanya dikembalikan kepada Pilatus. Nah, yang jadi masalah kan para imam menghendaki kematian Yesus. Dan itu satu. Yang kedua, itu adalah nubuatan. 4 kali Yesus mengatakan bahwa dia harus mati dan bangkit pada hari ketiga. 4 kali Yesus mengatakan demikian. Bukan itu pertanyaannya Pak John. Jawab sederhana aja. Boleh nggak membumbung orang yang tidak bersalah sesuai perintah Tuhan? Boleh atau tidak? Karena kamu bertanya tentang ini, jadi saya nggak jawab. Saya hanya menerangkan aja. Itu maksud saya. Kenapa nggak dijawab? Berdasarkan data tidak boleh. Karena jawaban kamu kan selalu membuat menyudutkan, ingin mencari jawaban yang membenarkan iman kalian. Nah, saya menjelaskan sesuai iman kepercayaan saya, itu maksud saya. Saya ingin Anda menjawab sesuai data yang tertulis di Bible. Yang tertulis adalah tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Saya pengen Anda jujur di sana, bersahabat dengan data. Jujur dengan data. Gitu loh Pak Jos. Kan jelas di sana tidak boleh membumbung orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Saya ingin Pak Jos itu jujur mengakui yang tertulis. Jangan melawannya. Surilah kiranya Pak Jos jangan melawan data itu. Boleh ya Pak Jos bersahabat dengan data ya? Mikir nggak nih? Mikir. Bentar, saya cari data. Saya mau mengatakan kepada kalian ya. Berapa kali Yesus mengatakan? Sebentar, saya lagi cari data ini. Matius 16. Berapa kali Yesus mengatakan? Ya, bilanglah. Konsentrasi aja itu. Kan jelas tertulis, saya ulang ya. Tidak boleh membumbung orang yang tidak bersalah. Setuju nggak tuh perintah Tuhan begitu? Sebentar, saya jawab. Sebentar, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. 4 kali Yesus menerangkan bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ini jawabannya. Kalau mengenai itu jawabannya ya. Mengenai itu jawabannya. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, itu satu. Yang kedua, Matius 17 ayat 22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Perhatikan baik-baik. Tadi kalian bilang anak manusia, mulai saat ini anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah. Nah, perhatikan baik-baik. Matius 17 ayat 22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya pun sedih sekali. Matius 20, ini yang ketiga kali. Ayat 17. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia, sekali lagi Yesus menggunakan kata anak manusia, akan serahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olok, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Matius 26 ayat 1 sampai 5. Setelah Yesus selesai dengan menjawab pertanyaan, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Artinya, memang Yesus harus menjalani penyaliban itu. Itu jawaban saya. Oke, baik, gantian Pak Jos. Jadi okelah, Pak Jos tidak setuju dengan Ulangan 23 nomor 7, tidak boleh membumbung. Artinya Pak Jos di sini membolehkan. Ya, jadi mengingkari perintah Elohim, tidak boleh membumbung orang yang tidak bersalah. Pak Jos membolehkan, mengiyakan itu dengan data-data yang Anda bawa tadi. Artinya adalah yang disalib di itu, yang mati terkutuk itu adalah orang yang tidak punya salah dan orang yang mulia. Anda setuju nggak Pak Jos? Kalau yang mati di tiang salib terkutuk itu adalah Yesus yang mulia?
tidak Iya. punya dosa. Betul apa betul? Betul. Urusan kalian Betul lagi. Pak Jos. Kalian udah bisa jawabnya itu sendiri. Saya ulang kembali. Yang mati di tiang salib itu Yesus yang mulia atau Yesus yang berdosa? Yang betul lah. Yesus yang mulia, Yesus. Oke, baik. Yang mulia. Boleh nggak membunuh orang yang mulia? Terus siapa yang membunuhnya? Diam dulu kau, Kepas. Diam dulu kau. Saya nggak ngomong sama kamu loh. Jawab. Saya kan sudah jawab itu. Boleh nggak membunuh orang yang mulia itu sesuai perintah Tuhan? Saya sudah jawab itu dengan ayat-ayat tadi. Di luar itu saya nggak bisa Berarti jawab. boleh. Berarti boleh. Nah, kalau Anda mengatakan boleh, berarti Anda melanggar perintah Elohim. Betul? Yang boleh. Nah gitu. Kepas, diam dulu, saya ngobrol sama Jos dulu. Napa? Artinya kalau Pak Jos setuju dengan itu, membawa tadi data-data, artinya penulis-penulis yang mengiyakan Yesus mati di tiang salib, penulis-penulis ini bertentangan dengan perintah Elohim yang mengatakan tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Setuju Pak Jones? Jawab sendirilah. Saya udah kasih ayat-ayatnya. Kok kalau saya ngomong nggak pernah diselesaikan ya? Saya udah Padahal jawab. mudah loh ini, mudah loh sebenarnya. Ngambang ya Bang Adi ya, ngambang ya. Padahal gampang loh ya. Saya ikuti arahnya satu kali. Oke lah. Artinya apa? Penulis yang dia bacakan tadi ada 4 data membolehkan Yesus mati di tiang salib. Sedangkan perintah Elohim tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Artinya apa? Penulis yang dipercayai Pak Jos ini boleh membunuh Yesus di tiang salib bertentangan dengan perintah Elohim. Betul apa betul Pak Jos? Udah aku jawab. Gimana nih Pak Gopur ini? Kok nggak saya ambil tengahnya loh itu? Ya, poinnya sih dia Ajas, tidak berani kamu menjawab jawab, saya secara jawab jelas juga. bahwa boleh gitu aja. Sebenarnya boleh jawaban itu. Bajas, saya yang jawab Bajas. Apa Kepasin? Lo ngomong apa? Saya jawab gini. Pertanyaan gini. Boleh. Itu Boleh kan membunuh ya? tentang kebenaran kejadian yang terjadi di dalam kehidupan Yesus. Bukan itu yang ditanya. Bukan itu yang ditanya. Dengarkan dulu pertanyaannya kalau mau menjawab. Kalau mau menjawab dengarkan dulu pertanyaannya. Kalau mau menjawab simak dulu pertanyaannya. Kan udah saya sedang jawab. Kamu dengerin. Saya ulang pertanyaannya ya. Menurut ulangan Kepas. Si Kepas mau menjawab. Menurut ulangan 23 nomor 7, boleh membunuh orang yang tidak bersalah? A boleh, B tidak. Jawab Kepas. Ya, itu kan pasti tidak boleh. Tidak boleh, baik. Tidak boleh ya. Apakah Yesus punya salah? A punya, B tidak. Yesus tidak bersalah tapi dibunuh oleh Ada orang. tapinya lagi. Iyalah. Tapinya lagi, ini tapinya ini yang membuat kamu menderita. Kan harus ada alasannya kenapa dia dibunuh. Ya Apa kan? alasannya? Apa alasannya? Karena dia dibunuh oleh orang iri hati, orang jahat. Siapa Jadi yang bisa melarang jadi masuk kamu. Tanya, siapa yang bisa melarang Dengerin orang dulu. membunuh orang? Bapak yang mengutus Dengerin dia saya. tidak menolong Yesus. Dengerin dulu Tanya pertanyaannya. gini, saya tanya, kamu jawab sekarang. Kamu tanya saya terus. Saya tanya. Dan dulu lah Kepas. Waduh, Udah, gue paling males orang kalau iya nggak nyambung itu loh. nggak teratur itu. Kita ini ngomong interaktif gitu. Jadi kalau memang itu artinya apa? Bahwa Bapak yang di surga itu gagal di Yohanes 3:16 itu. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Gitu ya. Gagal juga di Ibrani 5 nomor 7 kalau nggak salah ya. Betul. Ya, karena kesolehannya ya. Doanya didengarkan dan diselamatkan dari maut. Jadi orang soleh Yesus ini diselamatkan dari maut karena dia berdoa. Yang menyelamatkan adalah Tuhan yang mengutus dia. Sebagaimana yang di Bukit Getsemani semalaman, bahkan malaikat turun membantu dia, membimbing dia, bersama dia untuk berdoa kepada Tuhannya agar diselamatkan dari salib.
Gitu loh. Apa sih ini Pak Jos? Apa yang ingin dicapai gitu loh? Mematikan anaknya orang yang tidak berdosa. Kan melanggar itu Pak Jos. Kalau Anda berdiri iman Anda di sana, artinya iman Anda itu berdiri di atas pelanggaran perintah Tuhan. Alias iman Anda itu ya sinkron dengan Edis, berdiri di atas karya iblis, penyaliban itu. Tinggal milih, berdiri di atas perintah Tuhan kah atau berdiri di atas karya iblis Pak Jos. Sederhana kok sebenarnya itu Pak Jos. Marilah kita jujur. Alhamdulillah kami muslim itu selalu memuliakan anaknya Maria. Kami memuliakan dia, bukan dia yang terkutuk di tiang salib. Karena kesolehannya, doanya didengarkan, ia diselamatkan dari maut. Kira-kira begitu. Mikir Pak Jon ya, Pak Gopur, Pak Jonnya Berarti anak mikir. Anak soleh Yesus ini ya, muslim berarti. Yesus anak soleh lah. Soleh. Orang belajar sama alim ulama juga Kang Bal. Bade. Siapa bilang Yesus anak durhaka? Anak soleh. Kan diperkuat lagi di dalam Amsal 21 nomor 18 kan jelas tertulis Pak Jos. Ya. Nggak saya bacakan ya. Orang saya ralat tadi Ibrani 15 nomor 7 ya, bukan 57, 15 7 lanjut. Apa? Ibrani 5 nomor 7 itu yang tentang saleh. 7 ya. Oke. 5 nomor 7. Oh. Nih, Amsal 21 nomor 18 bunyinya kayak gini, Pak. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Nah, kan di sini jelas pengkhianat itu diganti sebagai ganti orang jujur. Nah, siapa satu-satunya pengkhianat di dalam Bible, di dalam hidup Yesus? Yang tadi kita bahas. Ya. Konsekuensinya ketika Anda mengatakan bahwa Yesus anak Maria lah yang tersalib, maka konsekuensinya Yesus anak Maria ini kalian katakan sebagai orang yang tidak benar atau orang fasik. Dan juga orang yang tidak jujur atau orang pengkhianat. Kalau Anda mengatakan Yesus itu orang yang jujur dan Yesus itu orang yang benar, maka konsekuensinya adalah ketika ada kejahatan yang akan ada suatu yang menimpa dia, itu akan digantikan oleh pengkhianat sesuai dengan apa yang tertulis di Amsal 21:18. Ini pikirkanlah Pak Jos, karena terlalu banyak di dalam Bible Anda itu bertentangan dengan apa yang ada di dalam pemahaman Anda sendiri. Terlalu banyak, Pak. Silakan Pak Jospen. Ke mic-nya Bang Jospen. Saya sudah jawab. Di luar daripada itu saya nggak bisa jawab lagi. Oke, saya sedikit masuk ya Bang Jospen. Kita coba ya, kita merenung sedikit ya. Ketika disinggung oleh Bang Andi tadi bahwa dia berdoa di Taman Getsemani, dia sedih, dia gentar, mau mati, takut mau mati, serasa mau mati, dia bilang kan begitu. Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukankah kehendakku melainkan kehendak Bapa yang terjadi. Yesus berdoa karena rendah hatinya dia sebagai hamba, dia terserahkan kepada Bapaknya. Apapun yang terjadi terserah Bapa aja. Tapi dia berdoa untuk diselamatkan dari cawan ini, diselamatkan dari penyaliban ini, diselamatkan dari maut ini, diselamatkan dari matinya. Tapi keputusannya kepada Allah, dia bilang, kepada Bapa di sorga, serah katanya. Nah, karena kerendahan hati, memang Yesus ini adalah hamba yang dipilih, ini kan, seperti ini saya izin ini ya. Karena Yesus ini adalah hamba yang dipilih oleh Bapaknya, pasti doanya didengarkan. Pastilah ya, tidak mungkin doanya. Kenapa terbalik? Nah ini, di sini bapaknya ngomong loh,
Bukan pendeta yang ngomong, bapaknya langsung, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh roh ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Hamba yang dipilih, maka dengarkanlah dia, bukan salibkanlah dia. Nah, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, di sini dia berdoa. Nah, kira-kira didengarkan gak doanya? Pasti, karena dia hamba pilihan, orang yang dikasihi. Nah, dikatakan di sini, lihatlah, hamba pilihanku, dia bilang. Yesus dia hamba pilihan, hamba yang dikasihi, maka dengarkanlah dia, bukan salibkanlah dia. Makanya di Ibrani 5 ayat 7 dikatakan tadi, dikatakan oleh siapa? Oleh Bang Handi, bahwa karena kesalehannya ia telah didengarkannya. Ia telah didengarkannya. Lalu teman-teman Kristen, karena memang mau Yesus disalib, Yesus harus mati, dia berargumen Yesus tidak didengar. Kan luar biasa. Konsekuensinya ketika hamba tidak didengar doanya, apa kata Yohanes? Kata Yohanes, baca Yohanes 9 ayat 31. Kita tahu bahwa Elohim tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Yohanes ngomong, ketika Yesus berdoa, tentunya didengarkan karena dia bukan orang berdosa, dia orang kudus yang disucikan oleh Tuhan, yang diberikan segala macam mujizat kekuasaan pada saat itu. Makanya Yohanes mengatakan ciri-ciri orang yang didengar dengarkan doanya dan ciri-ciri orang yang tidak didengarkan doanya. Apa kata Yohanes? Yohanes berkata, kita tahu bahwa Elohim tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Yesus jelas, pertama orang saleh, dikatakan di Ibrani 5 ayat 7, dia orang saleh, makanya didengarkannya. Yesus melakukan kehendak Bapa, ya, dia selalu melakukan kehendak Bapaknya. Setiap pekerjaannya dia melakukan, dia kerjakan. Demikian, jadi teman-teman cobalah berenung lagi. Jangan mengatakan Yesus tidak didengarkan doanya, Yesus ini adalah apa segala macam, Yesus terkutuk. Yang terkutuk ini adalah orang-orang berdosa, dia bilang di sini menurut Yohanes. Orang-orang berdosa tentunya orang yang terkutuk dan tidak didengar doanya. Nah, demikian ini ya, Bang Jospet, silahkan dilanjut. Oke, saya jawab ya. Oke. Di dalam Lukas 22 ayat 43 dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Kekuatan apa? Dengarkan dulu. Kekuatan apa? Nah, Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya, malaikat itu menguatkan dirinya untuk taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ibrani 5 ayat 8. Mengapa malaikat itu datang untuk menguatkan? Sebab Ibrani 5 ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia, nah ini yang penting, kematiannya di kayu salib itu membuat Ibrani 5 ayat 10. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Nah, Ibrani 12 ayat 2. Malaikat itu menguatkannya dia supaya apa? Supaya kita pun, Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib gantinya sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jadi artinya, malaikat itu menguatkan dia untuk memikul salib, untuk menjalani via dolorosa. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi itu memang itu argumen dari Paulus gitu ya, karena saya menggunakan Paulus juga memang mengatakan demikian. Memang Paulus maunya Yesus mati. Cuman yang mati ini siapa gitu kan? Nah ini kan yang mati ini siapa gitu. Ternyata menurut saya ini yang mati ini
bukan Yesus yang asli. Saya izin sebagai besarkan ya, izin. Sebentar ya. Menurut Paulus memang demikian. Lihat ya di 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu yang telah kuterima sendiri. Dia terima sendiri nih, nggak tahu dari siapa nih. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ini menurut Paulus. Yang Anda bacakan tadi ada Paulus semua, Pak Filipi, Ibrani, semua ada Paulus. Tetapi menurut Yohanes, dalam doanya, menurut Pak Yohanes, saya ulang lagi, bahwa orang yang tidak didengarkan doanya inilah orang berdosa, ciri-cirinya. Anda mengklaim bahwa Yesus ini orang berdosa, menggunakan harus mati, doanya tidak didengarkan. Kita tahu bahwa Elohim tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Betul, berarti yang disalib itu bukan Yesus. Bahwa yang disalib, yang ditangkap, yang di pengadilan itu bukan Yesus yang asli, tetapi Yesus yang palsu. Karena Yesus yang asli pasti didengarkan doanya, karena dia orang saleh. Di sini dikatakan ada kata saleh nih ya. Orang-orang yang saleh, yang melakukan kehendaknya. Yesus dia orang yang melakukan kehendak Bapa. Dia tunduk patuh kepada Bapaknya. Oke, seperti itu ini. Nah, kemudian kita lihat tanda-tanda orang jahat ini, tanda Yunus yang diberikan kepada Yesus, kepada kalian. Makanya kalian mengimani bahwa tanda-tanda Yunus inilah yang dijadikan patokan kepada penyaliban Yesus di sini. Matius 12:40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini untuk siapa? Untuk kalian Kristen. Orang-orang siapa? Orang angkatan jahat. Yesus berkata, di sini dikatakan, Yesus berkata apa di sini? Bahwa tetapi jawabnya kepada mereka angkatan yang jahat. Angkatan yang jahat. Dan tidak setia menuntut suatu tanda. Tandanya apa? Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Jadi diberikan tanda Yunus ini kepada orang jahat, bahwa dia harus mati bangkit hari ketiga. Nah, ini diimani oleh kalian. Makanya betul bahwa yang disalib bukan Yesus. Inilah yang dikatakan. Lalu kita uji. Apakah angkatan jahat ini benar diimani oleh Kristen? Ya, dia harus Yesus mati bangkit di hari ketiga. Ternyata teman-teman, bagaimana cerdiknya Yesus, pintarnya Yesus, dan memberikan kisi-kisi yang jelas ya, kisi-kisi tapi jelas. Yesus mati pada hari Jumat, iya kan? Hari Jumat, jam 3, jam 6 sore itu udah masuk Paskah. Oke? Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena adalah Minggu pagi. Padahal tanda Yunus ini 3 hari 3 malam. Kalau merujuk ke hari 3 hari 3 malam, kenapa hari Minggu pagi sudah bangkit? Seharusnya hari Selasa. Seharusnya hari Selasa. Karena perhitungan Yahudi itu adalah dihitung satu hari itu jam 6 sore pada sore hari. Kenapa kalian mengimani itu? Karena memang ini tanda-tanda ini untuk orang jahat. Kristen mengimani demikian. Silakan. Yesus mati sebelum matahari terbenam hari Jumat. Jadi itu dihitung satu hari. Kemudian hari Sabtu, hari Sabat. Kemudian bangkit di hari Minggu pagi. Jadi itu udah 3 hari itu. Nah, perhitungan bagi orang Yahudi malam sampai siang itu maghrib sampai maghrib lagi itu 1 hari. Nah, kemudian jadi ketika mati pada hari Jumat petang itu udah dianggap 1 hari. Kemudian mulai maghrib Sabtu, Jumat sampai Sabtu maghrib itu 1 hari. 1 hari penuh. Kemudian pada hari Minggu pagi itu 1 hari pagi ya. Jadi itu dianggap 3 hari itu. Itu perhitungan orang Yahudi. Itu jawaban saya. Gitu. Jadi mau jawabnya gimana?
Gua menjawab bingung ini gimana ceritanya. Siapa bingung? Memang benar. Hitungannya 6 hari kan, 6 jam sekali kan 1 hari. Wah, 6 jam sekali 1 hari katanya tuh. Beda lagi ke pas. Tuh, Bang Bal, Pak D, masih ke-mute Pak D. Oke baik, kita coba saya tanggapi ya. Saya ajari lah cara berhitung cara Yahudi ya. Ini cara Yahudi menghitung. Ini kan dia hidup di zaman Yahudi. Ini lihat. Jumat sore, nih ya jam 3 menjelang hari Sabat, Yesus ini disalib kan betul? Nah, di sini di Matius 12 38 40 dikatakan ya, sorry bukan situ ya nanti. Nah di sini Jumat sore. Nah kenapa harus segera diturunkan? Karena jam 6 sore ini menjelang hari Sabat. Oke? Hari perharian 1 hari menurut Yahudi dihitung dari jam 6 sore sampai jam 6 sore berikutnya. Lain dengan halnya di Indonesia yang kita perhitungan internasional itu dihitungnya dari jam 00, oke? Kalau Yahudi jam 6 sore udah masuk hari berikutnya. Nah, ketika di sini Jumat sore ini jam 6 ini udah masuk hari Sabtu. Oke? Berarti di sini 1 hari 1 malam. Bukan sorry, 1 hari 1 malam. Ya kan? Padahal janjinya 3 hari 3 malam ya kan? Ada Yunus. 1 hari 1 malam. Nah, kemudian minggu paginya sudah muncul kepada Maria Magdalena. Artinya apa? Bahwa Yesus yang kalian imani yang mati dan bangkit ini bukan Yesus yang asli. Ya di sini apa? Karena Yesus yang di sini yang ketemu dengan Maria Magdalena terhitungnya hanya 1 hari 1 malam. 1 hari 2 malam. Tidak, sedikit dikatakan. Jadi 4 malam. Hanya 1 hari dan 1,5 malam. Mana ada 1,5 malam? Satu hari di siang hanya 1 hari, 1 hari setengah malam. Ya, dan 2 malam itu di malam Sabtu dan malam Minggu. Jadi dia kan 1 hari ini kan Sabtu sorenya itu kan Sabtu paginya Sabtu sorenya itu 1 hari nih, ya kan? Masuk ke Minggu nih. Santai. Berarti setengah hari kan? Berarti kan setengah hari. Nah paginya kan udah muncul. Berarti 1 hari setengah malam. Gampang kok. Ini 1 hari 1 hari dan muncul di pagi-pagi. Minggu belum full, tapi minggu pagi udah muncul ini di sini. Hitungannya begini. Kan Yesus disalib Jumat siang jam 12 sampai sore sudah 1 hari. Jam 9 atau jam 12? Jam atau jam 3 1 hari gitu. Begitu hitungannya. Nanti pagi ke siang 1 hari, terus ya 1 hari lagi petang sampai pagi itu 1 hari. Pagi ke 1 hari. Pas nih, kamu belajar dulu cara perhitungan Yahudi ya. Jadi perhitungan Yahudi 1 hari itu dihitung dari jam 6 sore. Perhitungan Yahudi itu 1 hari itu dihitung dari jam 6 sore. Makanya Yesus segera diturunkan karena menjelang hari Sabat. Hari Sabat itu jam 6 sore nih. Jam 6 sore ini hari Sabat, udah masuk hari Sabtu itu. Jam 6 sore udah hari Sabtu. Jadi Yesus ini dihitungnya 1 hari di sini kan Jumat ini nih ya. Ini Jumat salib kan. Ini dihitung 1 hari, Minggu pagi udah muncul. Berarti 1 hari setengah malam di sini. Karena kalau di Yahudi ini setengah malam ini masuknya hari berikutnya kalau Yahudi ini. Yang benar 1 hari lagi itu. Iya, 1 hari setengah malam di sini. Jadi betul bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tetapi Yesus yang palsu. Nah, kalau perhitungan 3 hari 3 malam, perhitungan 3 hari 3 malam begini ceritanya, Bang. Saya coba ya. Kalau perhitungan 3 hari 3 malam itu begini. 1, 2, 3. Ini 3 hari 3 malam. Ini yang hitam malam ya. Saya coba ya. Ini yang hitam ini siang. Ini ya. Sabar dulu, Kepas. Jadi kalau bicara 3 hari 3 malam begini. 1, 2, 3. Mas yang asli ya. Jadi kalau perhitungan Yahudi ini 1, 2, 3. Nah seharusnya kalau mereka Yesus bangkit di hari Minggu ke pagi, seharusnya Yesus ini disalibnya hari Rabu.
Waktu Atau genap 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam itu kalau mundur. Nah kalau kita maju hitungnya bahwa disalibnya hari Jumat itu hari Selasa, gampang kok. Ini data ketiga ya, data ketiga tadi bahwa yang di pengadilan itu dalam sidang pengadilan agama itu Yesus palsu. Kemudian yang disalib itu, yang minum anggur itu adalah Yesus palsu. Dan yang bangkit ini itu Yesus palsu juga. Ternyata Yesus palsu, gampang nih. 3 alat bukti ya, silakan. Gimana aslinya? Nggak ngerti. Yang asli mana? Yang kalian sembah itu. Ya, yang asli yang kalian sembah itu yang palsu. Yang kalian anggap asli. Yang asli itu yang dikatakan Yesus. Kepas, yang asli itu yang dikatakan. Yang asli, yang palsu, yang mana? Yang asli itu yang dikatakan Yesus ya. Mulai hari ini anak manusia telah duduk di sebelah kanan Bapa. Itu yang asli, Kepas. Artinya carikan yang asli. Mabuk, gak sebut-sebut Kepas. Ayatnya. Mas Musa ini si Kepas diskusi ini nih, nggak mau bergantian gitu loh. Mabuk gantian lah bicaranya. Begitu, turunnya saya naikin lagi ya, saya jadi begini. Baal kena lagi. Kena lagi, waduh. Iya. Makanya kalau mau cari yang asli, mana aslinya ayatnya mana? Coba carikan Handi. Handi aja. Saya carikan yang asli ya. Mana ayatnya? Yang asli. Nih. Yang asli itu anak Maria yang tidak disalib. Mana tidak disalib? Mana tidak disalib? Kapan dia mati? Coba. Sebelum ada penyaliban dia sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Itu nggak ada ceritanya. Mana ada ceritanya dia duduk? Karena dia bangkit. Dia belakang dulu. Waduh. Itu. Bisa nggak sih kau Kepas? Dengarkan dulu orang baru kau bicara gitu loh. Kamu ini bicara terus. Ya kan? Udahlah nggak usah lah. Anggap aja dia udah pindah alam. Jangan mikir lagi gitu loh. Anggap aja si Kepas ini sudah nggak ada di muka bumi ini gitu loh. Kita lupakan aja. Ya. Lanjut. Makanya kalau minta yang asli itu sudah disampaikan di sini teman-teman ya. Nih ya, Yesus ditangkap. Nah, Yesus ditangkap. Nah, ini pun yang ditangkap itu Yesus yang palsu. Ya, ini yang ditangkap pun Yesus yang palsu. Ketika apa? Ketika Yesus ketika ditanya, itu dia mengatakan seperti ini ya. Yesus yang ditangkap itu dia mengatakan seperti ini. Sekalipun aku mengatakan kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya, karena ini adalah sebuah mukjizat. Ya, tidak akan percaya, ya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Theos yang Maha Kuasa. Ini Yesus yang asli yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa, ini Yesus yang asli. Nah, yang ngomong ini adalah Yesus yang palsu. Ketika apa? Ketika dia mau ditanya pun, ya, ketika dia ditanya, dia akan menjawab apa? Sekalipun aku jawab, kamu tidak akan percaya. Karena apa? Karena ini adalah sebuah mukjizat ketika Yesus itu diserupakan, ya. Nah, ketika ada semisal nih, kita katakanlah semisal nih, orang yang ditanya di dalam pengadilan itu ditanya, kamu Yesus? Bukan, saya bukan Yesus. Kamu Yesus? Bukan, saya bukan Yesus. Ya gak akan percaya. Nah, sama. Sekalipun aku menjawabnya, kamu tidak akan percaya. Yang dimaksudkan di sini, Yesus itu sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Ini Yesus yang asli. Sebelum penyaliban. Sebelum terjadi penyaliban, Yesus yang asli itu duduk di sebelah kanan Bapa. Sudah ya, ingat ada kata diksi, sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Lalu siapa yang disalib itu? Turun lagi gitu? Enggak ada. Sebelum penyaliban, Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Kan Pak Jospan juga sepakat tadi ya, yang dikatakan di sini, iya, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa, itu kan maksudnya Yesus kan. Nah, dia sudah di atas Pak, duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, pertanyaannya yang disalibkan ini siapa? Yesus yang mana lagi gitu? Oke, kita baik-baik. Betul ya.
di Matius 26 ayat 64 dikatakan, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tetapi ingat, jangan lupa, di Matius 17 ayat 22 sampai 23, Yesus mengatakan begini, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Kemudian di Matius 20 ayat 17 sampai 19, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesat dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Kemudian di Matius 26 ayat 1 sampai 5, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi 3 kali Yesus menggunakan kata anak manusia bahwa dia akan disalibkan. Mantap. Oke, pertanyaan saya, Pak. Anda lebih sepakat anak manusia yang Anda lebih sepakat Yesus lebih sepakat ketika Yesus itu adalah anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa atau anak manusia yang disalibkan? Anda lebih sepakat yang mana? Begini, saya percaya. Jawab dulu, Pak. Karena kan Anda membantah dengan anak manusia akan diserahkan kepada orang untuk disalibkan. Nah, pertanyaan saya, ketika Anda mengatakan anak manusia ini adalah Yesus, pertanyaan saya, Anda lebih sepakat mana? Yesus duduk di sebelah kanan Bapa atau Yesus itu disalibkan? Saya sudah katakan, ayat itu yang menerangkan dirinya sendiri tanpa ada kesimpulan dari kamu. Oke, sekarang Pak, sekali lagi ya, anak manusia ini sudah duduk di sebelah kanan Bapa sebelum adanya penyaliban, Pak. Anak manusia ini sudah duduk di sebelah kanan Bapa sebelum ada penyaliban. Nah, Anda lebih sepakat anak manusia yang kalian yakini Yesus ini lebih sepakat berarti yang disalibkan. Kalau Anda menganggap Yesus yang Anda katakan anak Maria ini adalah Yesus yang disalibkan, lalu siapa Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa sebelum adanya penyaliban? Siapa Yesus yang mana ini? Itu hanya untuk menunjukkan bahwa setelah penyaliban itu dia akan naik ke surga sebagai imam besar. Diksinya, Pak, jelas, Pak, diksinya sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Diksinya jelas sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Dan di ayat sebelumnya Lukas 22 nomor 15 kalau nggak salah itu dikatakan karena anak manusia akan duduk di sebelah kanan Bapa. Itu akan, baru akan. Itu ada di ayat-ayat sebelumnya. Dan di ayat 69-nya baru di situ mengatakan sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Ada akan duduk dan ada sudah duduk. Nah, pada posisi itu sebelum penyaliban itu Yesus mengatakan anak manusia ini sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Kalau yang berkata ini adalah Yesus anak Maria, lalu yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa ini anak manusia yang mana lagi? Pertanyaan kamu yang salah di situ. Mate. Kamu itu untuk membenarkan iman kamu. Bukan untuk membenarkan iman saya, Pak. Saya dari tadi nggak nyebrang, Pak. Pak, saya dari tadi nggak nyebrang, Pak Josman. Pak Josman. Iya, saya tahu kamu nggak akan nyebrang. Saya ngerti itu. Ya udah, pertanyaan saya gini aja, Pak. Simple, jujur dengan data, Pak. Jujur dengan data. Anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Ini maksudnya siapa? Saya sudah bilang dari tadi. Ayat Matius 26 ayat 64, Matius Pak, jangan kemana-mana dulu, Kita Matius 20 bahas ayat 17. Pak Josban. Saya menerangkan ayat Alkitab. Kenapa kamu jadi keberatan? Saya tanyanya. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain. Tetapi kalau saya menafsirkannya itu baru salah. Oke, saya menerangkannya bahwa anak manusia yang digunakan oleh Yesus susah. Itu adalah merujuk pada dirinya sendiri. Masih membantah apa? Masih nggak mau jujur ya susah sih. Ya iyalah, saya udah bilang
Mari kita sepakat untuk tidak sepakat. Mari kita seiman untuk tidak seiman. Ya udah. Mari kita percaya untuk tidak sama-sama tidak mempercayai. Oke, Anda percaya apa yang disampaikan di dalam Lukas 22 nomor 69 enggak? Saya mempercayai 100% apa yang tertulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Titik, Mantap. selesai. Sekarang saya tanya, Lukas 22 nomor 69 yang Anda yakini dan Anda percaya ini, di sini dikatakan mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Anda percaya dia anak manusia ini sudah duduk di sebelah kanan Bapa? Menurut Anda, yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa siapa? Saya sudah bilang dari tadi, pertanyaan kamu yang salah di situ. Yang kamu yang salah di situ, makanya saya tidak akan pernah menjawab. Ya karena jawabannya adalah Yesus kan? Jawabannya adalah Yesus. Ya udahlah. Poinnya gini teman-teman ya. Poinnya gini. Jadi memang Pak Jospen tidak berani untuk mengatakan sejujurnya karena kalau dia berkata jujur artinya di situ ketahuan ada dua Yesus. Satu Yesus yang ngomong di dalam pengadilan di dunia dan satu yang dikatakan sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya ada dua Yesus di situ. Udah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alhidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry bang, suara aku tidak berapa waktu nih. Siap. Bang Grace, selamat malam Bang Grace. Ya, selamat malam. Ya, Muslim Kristen Bang? Kristen. Oke. Apa Bang, mau ditanggapi atau mau menjawab pertanyaan saya? Saya tanggapi. Oh boleh, ya. silakan. Ya, Lukas 22 ayat 69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Anak manusia itu merujuk kepada firman itu yang jadi manusia. Siapa itu? Ya, yang jadi manusia itu Yesus. Ya. Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa pada waktu itu. Nah, kamu mengartikan 69 itu bagaimana? Lah kan jelas anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa kan? Apakah sudah duduk bagaimana dulu? Loh, kalau dikatakan sudah duduk di sebelah kanan Bapa itu maksudnya apa? Ya, silahkan jelaskan. Tahu maksud pembicaraan ini apa ini? Ya silahkan jelaskan maksud dari perkataan di situ. Pahami. Ya silahkan jelaskan Nah, maksud dari perkataan di situ bahwa dikatakan di situ sudah duduk di sebelah kanan Bapa itu maksudnya seperti apa? Karena ada kata itu sudah duduk. Karena ada kata sudah lalu dijustifikasi berarti sudah duduk gitu ya. Nah menurut Anda silahkan terangkan aja. Nah begitu saudara-saudara ya. Terus apa tanggapannya? Maksudnya apa? Oke, di sini teman-teman, anak manusia itu merujuk kepada ya firman itu yang telah menjadi manusia. Yohanes 1:14. Kalau di ayat ini dikatakan mulai sekarang anak manusia itu sudah duduk, berarti detik sekarang yang diklaim oleh Gofur 02 ini dia mengklaim sekarang dia sudah detik ini dia sudah duduk di situ. Begitu Gofur? Memang tertulisnya seperti itu kan? Enggak, ya maksudnya detik itu waktu dia ngomong itu sudah duduk begitu. Betul. Nah, inilah kekeliruan. Terus ya, silakan, makanya kita harus tahu konteksnya ini dong. Ya, silakan, ya. silakan apa maksudnya? Ya, tahu konteksnya sebentar, saya mau ngomong. Ya, saya mau ngomong ya. Kita baca ya dari 66 kita harus tahu konteksnya apa. Saya baca ya atau apakah membaca? Ya silahkan. Oke, ya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakan kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun kamu bertanya sesuatu mana ini anak buram ini ya.
Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah? Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu saksikan lagi? Kita ini telah mendengarkan dari mulutnya sendiri. Ya toh? Di sini Yesus berbicara, di mana orang-orang itu selalu menanyakan siapakah dia ini, siapakah dia ini. Begitu Kofor. Jawabannya apa? Ya sebentar, konteksnya dulu. Apa konteksnya dulu dong? Bukan jawaban sama toh. Konteksnya dulu Anda. Wih, panjang kali lebar dikasih kesempatan saya diam ternyata kosong. Ternyata kosong, nggak ada jawabannya. Jangan kamu hanya di ayat itu, kamu tahu konteksnya dulu. Ya udah. Nggak, saya tanya pertanyaan saya enggak? apa? Jangan hanya ayat itu. Harus kamu menjawab pertanyaan saya enggak? Dari konteksnya. Ya silahkan jelaskan konteksnya apa. Dan saya tanya, atau konteksnya jawab. Saya nggak tahu. Tahu atau tidak? Saya nggak tahu konteksnya apa. Silahkan Ya, jelaskan. kalau Anda tahu, kenapa kamu cuman ayat ini kamu angkat saja? Makanya saya bertanya. Nah itu baru enak. Nah, silahkan Jangan jelaskan. bilang berarti anak manusia sudah duduk gitu. Nah, maksudnya apa? Kalau ada tertulis Ya, anak manusia karena sudah duduk, orang-orang di itu situ apa? menanyakan siapakah dia ini anak pelenam itu, dikatakan para tua-tua bangsa Yahudi dan imam dan Allah itu, lalu mereka menghadap ke mahkamah, mereka katanya, jika engkau adalah anak Allah. Sebentar. Pak Jospan ini lebih sportif daripada Anda. Anda cuma, wah saya baca, saya jawab. Baca dari 66 sampai selanjutnya tapi kosong, nggak ada jawaban sama sekali. Loh, katanya kan mau dijelaskan konteksnya. Apa Sekarang konteksnya? Silakan. Konteksnya apa? Apa konteksnya? Sekarang tahu konteksnya enggak? Saya nggak tahu. Silakan jelaskan konteksnya tadi apa. saya jelaskan, mau jelaskan. Ya silakan jelaskan. Silakan jelaskan konteksnya. Enggak, sekarang kan apa kamu bantah? Udah silakan Mengklaim jelaskan. saya ini tidak tepat. Silahkan jelaskan konteksnya apa. Tadi kamu potong gitu. Ya, kenapa kamu potong begitu? Kenapa dipotong? Di sini dia berbicara kepada orang-orang yang menanyakan siapakah anak Mesias itu. Aduh, bukan itu konteksnya, Gris. Itu masalah. Konteks apa? Ini membahas tentang waktu. Jadi konteks apa yang disantanya? Konteks apa dari sebelum penyaliban itu terjadi. Sebelum penyaliban. Sebentar, gantian dulu, Gris. Demi dulu. Sebelum penyaliban itu terjadi, Yesus sudah bilang kepada murid-muridnya. Saya tanya penyaliban, konteksnya saya konteks apa? Ya udah, saya jawab. Izin. Waduh. Ustaz. Konteksnya adalah ketika Yesus itu diadili di dalam pengadilan atau di dalam mahkamah agama. Itu konteksnya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Ketika Yesus ditanya, apakah jikalau engkau seorang Mesias, ya adalah Mesias, katakan kepada kami. Apa jawab Yesus? Sekalipun aku mengatakan kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan pernah menjawab. Mulai sekarang, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Konteksnya itu. Konteksnya pertanyaan mahkamah agama kepada Yesus, itu konteksnya. Karena mereka tidak percaya Yesus itu sebagai anak Mesias kan? Nah, pertanyaannya, ketika Yesus menjawab, anak manusia ini sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa siapa namanya? Itu dia sedang menjelaskan karena ketidakpercayaan mereka. Jawab aja. Siapa anak manusia? Siapa anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa? Karena ketidakpercayaan mereka, dia sedang menjelaskan kepada mereka ketidakpercayaan itu, bahwa aku sebenarnya adalah anak Allah. Memang luar biasa ya Oten ini kalau terus kenapa? Malunya itu gak udah putus surat malunya itu ya. Kenapa?
Pertanyaan sederhana loh bro kalau ditanya. Siapa? Pertanyaannya siapa? Ya. Suara gue kali Bang Gopur. Saya ulang ya. Siapa nama anak manusia maunya kalian yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa? Siapa? Lalu anak manusia itu siapa? Astagfirullahaladzim. Gak ngerti bahasa Indonesia. Ketika ditanya melarikan diri. Malam saya bisa Di sini bicara ngerti bahasa Indonesia. Di sini Diulang bicara sekali lagi nih. Sekali lagi nih, percuma dilanjut kalau ngerti bahasa Indonesia. Percuma bagaimana? Sekali lagi nih. Siapa nama anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa? Siapa? Yesus. Udah. Siapa Kak Evita? Yesus. Lanjut. Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa, betul? Benar. Nah, yang ngomong di dalam mahkamah agama siapa? Yang waktu diadili, Yesus diadili. Ya, siapa itu? Yang ngomong di saat di dalam Yesus. pengadilan agama siapa? Yesus, tapi itu ada berarti ada berapa Yesus? Urutan. Berarti ada berapa Yesus? Itu sekuensnya kejadiannya itu berbeda. Kandas di sini, mulai kandas. Ketika Yesus di bumi, ya dia tidak duduk. Mulai ngeles lagi nih. Makanya Tapi nih, Yesus sebagai raja, ya, ini kan ada Yesus di bumi nih, Evita. Ini kan ada Yesus di bumi nih. Yang nanya itu di pengadilan agama, mahkamah agama. Di dalam mahkamah agama itu Yesus mengatakan, Yesus di bumi nih, Yesus mengatakan bahwa anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, Yesus di bumi ini mengatakan itu. Lalu siapa yang ada di sebelah kanan Bapa? Begini, saya perlu begini, udah ayatnya mulai mencret lagi nih. Udah nggak berani jawab Yesus lagi, Bang Edi. Udah nggak berani jawab Yesus lagi. Contoh ke Pak Gopur saya tanya. Diam dulu. Pak Gopur ada sekarang ini mereka bohong, wahum kadzibun, dan mereka bohong. Betul nggak Bang Dio artinya seperti itu? Yes. Silakan lanjut ayat keempat Bang Dio. Ayat keempat. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Ajal menjemput. Bagaimana? Kita sudah tahu kebenaran, tapi masih menunda, masih berpikir panjang ini. Disegerakan Bang kalau memang Anda sudah banyak belajar, sudah tahu kebenaran, segerakan. Kalau masih ada keraguan, bertanya. Silakan bertanya, kan dijawab oleh ustadzku. Bertanya tentang di Bible maupun apalagi di Al-Quran, kan dijawab itu Bang. Silakan. Gak ada yang paksa, saya hanya kasih pandangan. Inna dina indallahil Islam. Bang Sri bukan? Oh iya, Mas. Usah dipaksa, dia bukan anak-anak dipaksa. Semoga dapat hidayah Bang ya. Bang Arom. Ya Bunda. Teman-teman Kristen. Kenapa Bunda? Semoga dapat hidayah. Sebenarnya gini Bunda ya, saya itu udah 100% lah yakin banget bahwa kebenaran itu ada di kalian. Makanya saya tadi mau kasih KTP ke Uniriva tadi, cuman kan memang gini loh Bunda ya. Saya berangkat dari belajar, saya berangkat dari pemikiran saya berangkat dari kritisnya saya. Jadi saya akan kritis ke semua kebenaran, gitu Bunda. Gitu. Berarti tinggal ikrar ya Bang ya.
Saya sudah Itu yang salah. Aduh. Itu jawaban saya. Itu aja. Terima kasih. Pak, yang namanya pertanyaan itu tidak pernah salah, Pak. Biasa orang yang bersalah tidak pernah menganggap dirinya salah. Gini loh, Pak, pertanyaan itu tidak akan pernah salah, Pak. Misalnya pertanyaan salah, oke lah. Anda betulkan pertanyaan itu, baru Anda jawab. Silakan. Silakan. Yang benar pertanyaannya harusnya seperti apa? Nah, baru Anda jawab sendiri. Silakan. Begini, saya sudah terangkan dari tadi ya, saya sudah terangkan. Itulah jawaban saya. Begini Pak Jos, Anda coba betulkan itu pertanyaan yang salah, kemudian Anda jawab sendiri pertanyaan yang salah yang sudah Anda benarkan. Silakan. Kayak kalau saya seperti yang dibilang Yesus tadi, pertanyaannya, saya jawabannya. Seperti apapun saya terangkan, kalian tidak akan pernah percaya. Jadi lebih baik saya diam. Saya hanya mendengar kalian ngomong aja, itu lebih baik. Karena saya sudah jawab ya. Saya mau jawab. Tadi saya nyari ayat. Jadi saya udah ketemu ayatnya. Ayatnya di Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah setelah dia terangkat ke sorga. Jadi setelah dia mati, kemudian menampakkan diri kepada muridnya dan terangkat ke sorga, baru dia duduk di sebelah kanan Allah. Dan Ibrani 1 ayat 3, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, itu mati di kayu salib, ya, mati di tiang, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Sekali lagi di sini setelah Yesus menyelesaikan tugasnya sebagai penebus, kemudian terangkat ke sorga dan dia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Jadi berarti Yesus yang mati itu, ya kan Yesus yang setelah mati kan? Ya kan? Yesus setelah mati baru dia terangkat ke sorga. Baik, sabar. Yesus yang setelah mati dia terangkat ke surga dan dia duduk di sebelah kanan Bapa. Ini Yesus. Ya, setelah terangkat. Sabar. Mati di. Oke, gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Itu ya belum duduk di sebelah kanan Bapa. Aduh, ya gak apa-apa. Gini loh. Ya itu kan gampang saja. Kok ya gampang karena kamu menolak. Kalau menolak itu memang gampang kok. Ya. Ini mengada-ngada menurut saya, pertanyaan sama seperti loh, yang kok tadi. mengada-ngada ini loh, lihat loh datanya. Lihat kan datanya. Setelah terangkat ke sorga. Oke, kamu beranggapan diam dulu. Kamu mengatakan bahwa Yesus terangkat ke surga itu setelah dia mati, lalu bangkit, lalu ia berkata kepada para muridnya, aku telah terangkat ke surga, ya. Nah, sedangkan sebentar dulu, diam. Diam dulu. Kalau kamu mengatakan itu adalah Yesus, diam. Oh, alah, orang nggak bisa diam. Kalau kamu mengatakan bahwa Yesus itu yang terangkat ke surga setelah kematiannya itu adalah Yesus, lalu saya tanya, siapa anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa ketika ini kejadiannya adalah di Mahkamah Agama? Siapa anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa ini? Berarti ada berapa? Nih, Lukas 22 nomor 269. Mulai sekarang anak ini perhatikan. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Kejadian ini atau ketika Yesus mengatakan ini adalah ketika dia di Mahkamah Agama sebelum terjadinya penyaliban. Kalau kalian mengatakan, kalau kamu menjawab bahwa Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa itu setelah kematian, lalu Yesus yang mana lagi? Yang anak manusia, siapa ini namanya anak manusia ini yang duduk di sebelah kanan Bapa ketika waktu di mahkamah pengadilan dikatakan oleh Yesus? Siapa anak manusia ini? Mau cek ya, Lukas berapa tadi?
Lukas 22 nomor 69. Ada kata sudah duduk. Ada kata sudah duduk. Ini kejadian sebelum adanya penyalipan. Silakan. Yang mana anak manusia siapa lagi ini namanya? Ya, dicek dulu. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Iya. Masya Allah. Lanjut. Assalamualaikum Gurunda. Masya Allah. Baru satu komal saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dinda lanjut. Kita monitor. Aku lanjut. turun, aku nggak turun. Jangan dulu. Lanjut. Silahkan baca dulu datanya. Justru ketika kalian menyatakan itu, ya, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa itu setelah matinya akan kontradiksi dengan ini. Ya, kalau Anda tidak mengatakan kontradiksi, maka konsekuensinya ada berapa Yesus di situ? Satu Yesus yang ada di dunia, satu yang Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa yang saat sebelum penyalipan, dan satu lagi Yesus di sebelah kanan Bapa yang katamu naik ke surga itu setelah penyalipan. Berarti ada berapa? 3 berarti. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Sudah kena peringatan berapa kali nih Ustaz Arif nih. Bantu tap-tap layar 6 kali itu. Gak apa-apa. Masih aman. Bantu tap-tap layar teman-teman. Dan love orange kalau ada. Bang Baal aja 3 akun sudah tumbang dari tadi. Mungkin Gurunda mau opening? Silakan Gurunda. Baik, Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin teman-teman sekalian. Al-Quranul Karim memang menjelaskan adanya penggantian Nabi Isa alaihissalam ketika orang-orang Israel itu berupaya kemudian untuk mencelakai Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran nyata bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Berbicara mengenai penyaliban itulah awal daripada informasi yang diterima tentang Nabi Isa alaihissalam terkait dengan adanya Isa ini diganti dengan orang yang dianggap kemudian Nabi Isa oleh mereka yang menyalibkan. Dan di dalam Bible pun patut dipertanyakan kepada saudara kita Kristen, Markus 16 nomor 12, dan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Nah, ini pertanyaannya memang agak berat ketika ditanya oleh kita kepada saudara Kristen. Yang dianggap Yesus oleh Markus di sini itu menampakkan diri dalam rupa lain, ini rupa siapa kan gitu ya. Artinya bahwa ketika Al-Quran mengatakan walakin syubbiha lahum, melainkan dinampakkan bagi mereka bahwa yang mereka salib itu adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam. Artinya bukan Nabi Isa alaihissalam tetapi menyerupai Nabi Isa alaihissalam. Markus 16:12, orang yang kemudian keluar dari kubur menampakkan diri dalam rupa yang lain, bukan dalam rupa Yesus. Coba ditanya kepada saudara kita Kristen yang ada di sini. Menurut Markus, Yesus menampakkan diri dalam rupa Yesus atau rupa yang lain? Atau pertanyaan sederhananya adalah, apakah yang nampak kepada murid itu adalah rupa yang bukan rupa Yesus? Dah selesai di situ. Kalau orang Kristen ini mau jujur, apakah yang nampak kepada murid ini adalah rupa yang bukan Yesus? Silakan Anda jawab berdasarkan Markus 16:12. Artinya memang dari sejak Yohanes 18:5, ketika Lukas 21 nomor 8, Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu
dengan memakai namaku dan berkata, penyesat ini berkata, akulah dia. Itu awalnya tuh. Awalnya Yesus memperingati muridnya tentang penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah ini orang kenapa pada berguguran ya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Menghilang. Salah sendiri, orang laki daftar poluan, hancurlah. Jadi itu teman-teman patut kita pertanyakan, bukan kita menyimpulkan. Karena Al-Quran datang adalah untuk menegur mereka, orang-orang terdahulu yang menyelewengkan kemudian ajaran nabi-nabi. Al-Quran datang meluruskan. Nah tanya pada mereka, yang nampak kepada murid itu dalam rupa siapa? Apakah rupa Yesus atau rupa yang lain? Nah, kalau mau jujur pasti mereka akan mengatakan rupa yang lain. Udah berarti bukan Yesus kan gitu. Sederhana bukan? Kalau dia maksa itu Yesus, dari mana Anda tahu? Ya nampak rupa lain. Saya mau menjawab pertanyaan tadi dulu ya sebentar. Karena baterai saya juga udah mau habis. Itu kan yang mengenai Lukas 22 ayat 69. Berarti Dinda Gufor yang masuk. Silakan Dinda. Ya, siap. Lukas 22 ayat 69 itu ya dalam KJV buku ya Alkitab yang ada. Hereafter the Son of Man will sit on the right hand of the power of God. Jadi will sit akan duduk ya, bukan sudah. Jadi kalau kamu bacanya yang di mana? Di Lukas 22 nomor berapa? Lukas 22 nomor berapa? 69. Coba. Hereafter the Son of Man will sit. Jadi will sit? Ya, will sit akan. Ya udah. Mana nanti tunjukkan ya KJV ya. KJV ya. KJV ya. Nih KJV nih. King James ini saya ada bukunya loh, bukannya ya, gak apa-apa, nanti buka aja, apa. nanti buka. Kalau dibesarin, host. Kalau di sini nggak ada will-nya. Kalau di sini nggak ada will nih, ya. Mana? Son of Man sit on the right. Mana will-nya? Shall itu kan juga akan. Shall mana? Itu dalam bahasa Inggris itu shall. Shall the Son of Man sit on the right. Mana coba tunjukkan aja datamu. Datamu tunjukkan aja. Silakan. Kalau di sini nggak ada will nih. Udah bilang hereafter the Son of Man will sit on mana the ada right will? hand. Di sini nggak ada will nih loh. Lihat. Ya itu ada nggak? KJV kamu itu beda. Loh, makanya ketika kamu bilang buku. beda, ya makanya ketika kamu bilang beda, silakan tunjukkan datamu. Ya itu tergantung terjemahannya. Kalau terjemahannya salah ya bisa terjadi. Yang benar ya will sit. Berarti kalau memang revisi ya. Dalam bahasa Inggris itu shall itu akan. Berarti memang revisi ya. Shall itu akan ya dalam bahasa Inggris. Ya sudah. Shall. Ya udah. Kalau kamu menggunakan terjemahan yang berbeda. Kalau di sini KJV itu tidak ada will-nya ya. Di sini tidak ada will-nya. Katanya berbeda tapi maknanya sama. Apa maknanya? Kan setiap orang dengan tujuan yang sama itu ya memiliki kalimat yang berbeda. Oke. Kalau bahasa Inggris kan juga shall after gitu. Oke, kita fokus ke duduknya ya. Kita fokus ke inversion. Ya, kita fokus ke duduknya ya. Kita fokus ke duduk ya. Nih. Di mana ada akan? Shall itu juga berarti akan. Di mana ada akan? Dan lebih bersifat formal. Di mana ada akan? Sitting tuh, sitting. Sit. Itu sit down. Terus sit down bahasa Inggris kan itu kata kerja. Di sini semua kata kerja. Iya, memang duduk itu kata kerja. Yang masalah itu sudah duduk. Yang masalah itu sudah duduk, duduk di sebelah kanan. Gak ngerti lagi bahasa Inggris. Kamu nanti cek ya. Shall itu kan akan juga, tapi lebih bersifat formal. Aduh, inilah kalau asal jawab nih. LAI betul-betul menyesatkan ya. Waduh. Ini kamu nanti cek lagi dalam bahasa Inggris itu shall itu
bersifat formal untuk akan. Will juga will, ya, apalagi itu 25 auxiliary kata bantu. 2521 kita buka ya 2521 ya. Nih 2521 di sini adalah duduk dan sitting di sini sitting nih. Tidak ada akan duduk. Will be sitting tuh bisa juga. Aduh, iyalah. Grammar bahasa Inggris terserah itu lah. banyak. Udah Ada terserah kalau future, kamu udah simple future, nabrak ada simple kalau kamu udah nabrak dan future membeda-bedakan ini yang ini akan, yang ini sudah, yang ini apa, itu udah terserah kalian lah, jadi sudah terjemahkannya lah. selesai ya, itu akan. Jadi Ya terserah lah. Ya nanti walaupun kalau kita teruskan gini. Walaupun Ya, nanti kalau sudah kita selesai teruskan, kamu kan? ya Untuk walaupun ayat nanti ini. kalau kita teruskan kamu kena ya. Ya. Kenapa? Saya sudah jelaskan itu akan. Jadi Yesus itu adalah satu, tidak dua, ya kan? Dia akan. Ya udah Belum terjadi akan itu setelah dia Ya udah. bangkit Iya, dan menampakkan diri kemudian berangkat ke surga. Iya, aku udah terserah. pas jawaban ini. Ya, oke terserah. Silahkan sekarang tanggapi Nah, saya Markus sebenarnya gini ya, Markus banyak 16 sama typing-nya. Gerunda tuh. Saya tuh sebenarnya gini, sebentar ya, saya kan baterainya nggak cukup, lagian saya itu di depan. Pukul lari kau. Pukul lari. Saya ngalah ini. Iya, karena ada nanti saya Gerunda. juga bisa Udah. balik lagi, nggak semuanya bisa satu hari, Oke, lagian silakan kan Gerunda. udah malam. Masuk Gerunda. Jadi saya ingin sebentar ya. Paulus sendiri mengatakan ada Yesus lain yang diberitakan oleh rasul lain selain dirinya. Jadi ada rasul selain Yesus, selain Paulus yang memberitakan tentang Yesus lain. Jadi kita tidak bisa memungkiri itu. Kenapa? Karena Yesus juga mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Kan gitu. Berarti ada Yesus lain yang memakai nama dia, kan gitu. Waspadalah kepada Kristus palsu. Berarti ada Yesus palsu. Jadi itu bukan materi di situ lagi yang harusnya diperbincangkan. Yang harusnya diperbincangkan adalah kenapa Kristen ini, mohon maaf, kenapa Kristen ini pingin kali Yesus yang mati. Kenapa? Apa motivasi Kristen untuk membunuh anak orang? Bukankah itu keinginan iblis? Yang setahu aku nih Gerunda, sebab diorang mau jadikan dia Tuhan. Gak ada Tuhan kalau Yesus sudah mati. Itu yang aku tahu sih. Nggak motivasinya apa gitu loh? Kenapa maksa kalian orang harus mati sampai membawa dalil-dalil, mencari dalil-dalil kematian Yesus? Ngapain coba? Untuk apa Yesus mati? Untuk apa? Apa fungsinya dia mati gitu loh? Fungsinya dia mati itu apa? Tujuannya mati? Apa tujuannya? Apa keuntungannya? Kalau orang benar mati, siapa yang diuntungkan? Iblis untung nggak kalau Yesus yang mati? Itu loh. Ini pertanyaan harus dijawab. Kenapa Kristen pingin kali Yesus itu mati? Iblis beberapa kali mencobai Yesus. Tujuannya untuk membunuh Yesus. Pernah membawanya ke padang gurun, jurang, kemudian ke bumbungan bait suci. Acap kali. Kemudian mau ditangkap lagi, disalibkan lagi. Kenapa pingin kali membunuh Yesus? Iblis ini. Lalu Kristen kenapa juga ikut-ikutan pingin kali Yesus mati? Apa motivasinya? Keuntungannya Yesus mati itu apa? Emang pencipta langit dan bumi yang mengutus Yesus boleh membunuh Yesus memang? Ini pertanyaan serius. Emang boleh membunuh Yesus menurut Bapak? Inilah anakku yang kukasih, kepada yang berkenan, bunuhlah dia gitu. Kenapa Kristen? Iya, kenapa Kristen pingin kali? Memang Yesus itu sudah dinubuatkan harus mati sebagai penebus. Di mana? Siapa yang menubuatkan? Nubuatan itu ada di Yesaya 53. Aduh, itu kitabnya. Ada di itu kitabnya. Mazmur pasal 22. Ya, itu aku bilang tadi, Mbak. Kenapa Kristen ini cara Yesus selalu mencari dalil? Kristen selalu mencari dalil-dalil untuk membunuh Yesus. Mbak tahu nggak apa latar belakang kemudian Yesus itu ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri?
Anda tahu motivasinya? Saudara-saudaranya domba sesat Israel. Kalau saudara-saudaranya itu Yusuf yang mau dibunuh. Enggak, maksud Kalau saya sebangsanya, bukan dari kalangan domba luar. sesat Israel itu imam-imam kepala tua-tua dan imam-imam kepala. Oke, sekarang permasalahannya adalah orang-orang Yahudi yang memiliki kitab itu kira-kira paham mana kemudian antara Anda dengan mereka orang ahli kitab ini, termasuk Imam Kayafas? Nah, saya ini baterai ada 5%, nanti tahu-tahu apa juga nggak bisa ngomong di dalam rumah, ada yang tahu nggak ketika Kayafas kemudian bernubuat bukan dari dirinya sendiri? Kayafas. Kayafas kan bernubuat. salah satu imam ya. Iya, bukan dari dirinya sendiri dia bernubuat. Lalu dari mana kalau seorang imam bernubuat itu dari mana nubuatannya? Dari Tuhan. Apa nubuatannya? Yesus harus mati tahun ini juga. Untuk siapa? Untuk bangsa kita. Agar apa? Agar bangsa kita tidak dirampas oleh penjajah Romawi. Itu tujuannya, itu alasannya. Kenapa Yesus dibunuh? Nggak ada alasan dosa-dosa. Muncul pertanyaan, kenapa Kristen ini pingin kali? Ini pertanyaan, kenapa Kristen ini mau kali Yesus itu mati? Sama seperti iblis, iblis mau kali Yesus itu mati. Kenapa Kristen? Dinubuatkan. Di mana? Yang tahu itu nubuatan, cuman imam kepala, imam orang Farisi, mahkamah agama, dia yang punya kitab. Anda orang luar masuk ke dalam agama orang, kenapa Anda yang meramalkan? Kenapa Anda yang cocok-cocokkan? Itu kan kitabnya Yahudi. Dan Anda harus tahu, dari sejak bayi Yesus itu memang harus dibunuh. Sudah mau dibunuh sama orang-orang itu. Herodes mengejar-ngejar Yesus. Apa alasannya Herodes membunuh Yesus? Karena dia takut kalau Yesus itu akan menjadi raja menggantikan dia. Nah, kenapa bukan karena dosa waris? Gini, Yesus itu lahir itu merupakan ancaman. Iya, tahu. Itu tahu. Itu tahu. Beberapa pihak. Nah, itu tahu. Terus kenapa larinya ke dosa waris? Karena untuk menebus dosa kenapa waris lari ke itu, situ? Tadi Yesus udah Pak. Itu tadi sudah benar. ya. Tadi sudah benar. Orang yang mati di tiang salib. Kata siapa? Itu di Ulangan 22 ya kan. Ulang 21. Ulangan 21 dan juga siapa yang dikutuk di situ? Yang dikutuk di situ siapa? Terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Jadi Yesus memang itu menjadi terkutuk karena menggantikan posisi manusia. Posisi manusia yang mana? Terkutuk. Manusia yang mana? Manusia itu Adam Hawa dan juga keturunannya. Kenapa ke Adam Hawa? Kan sudah didiskusikan waktu itu di Kejadian 3 ayat 17 kan? Nggak bisa dong. Kenapa dosa Adam? Manusia itu mati. Kenapa dosa Adam ditebus sama orang lain? Ya, karena dia sebagai keturunan Adam Hawa itu semua manusia. Ini ada sekali lagi seperti diskusi dulu. Ini kamu kenapa? Membawakan masalah. Ini kenapa? Ini pertanyaan saya, kenapa Kristen dengan iblis itu satu paket? Adam lagi dituduh, difitnah. Habis itu cucunya Yesus difitnah lagi. Adam difitnah mewariskan dosa, Yesus difitnah mati terkutuk. Kalian ini sebenarnya apa? Anak Adam atau anak setan? Saya bertanya. Iblis itu memang ingin melihat Yesus menderita. Nah, terus kenapa Kristen juga mau? Sudah dinubuatkan. Kenapa juga kalian seperti iblis? Bukannya mau, tapi karena sudah dinubuatkan. Lah, itu judul. Nubuatan dan Itu judul.
Lah yang punya kitab aja tidak menemukan nubuat itu, malah bikin nubuat sendiri. Yesus harus mati untuk bangsa kita. Artinya mereka yang tahu tentang kitab mereka tidak menemukan nubuatan itu, malah bikin nubuat sendiri. Dan nubuatan itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Bapa atau dari iblis. Kita nggak tahu, tapi dalilnya kan jelas begitu. Tahun itu juga imam kepala, imam besar Kayafas bernubuat. Itu bukan dari dirinya sendiri, bahwa Yesus harus mati. Yesus harus mati untuk siapa? Menurut nubuat Kayafas. Oh, kalau Kayafas saya kurang jelas. Menurut imam kepala Mahkamah Agama, disetujui orang-orang Farisi, Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Tuh dalilnya. Maka mulai saat itu juga mereka sepakat membunuh Yesus. Jadi latar belakang pembunuhan terhadap Yesus itu karena unsur politik. Mereka tidak ingin kemudian ada orang sakti hidup di tengah-tengah mereka. Karena kalau ada orang sakti yang hidup di tengah-tengah mereka, maka Romawi akan datang membasmi mereka semua, merampas kerajaan mereka, bangsa mereka. Itu alasannya. Jelasannya ya. Ratusan tahun kemudian di daerah yang jauh dari tempat Yesus muncul agama Anda, mengusung cerita yang berbeda. Di TKP ceritanya beda, di keyakinan Anda ceritanya beda. Muncul pertanyaan, kenapa iblis dan Anda sama-sama menginginkan Yesus mati? Kenapa? Kata iblis, jika engkau adalah anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Kata Kristen, kamu harus disalib karena ada tertulis. Kok mirip? Begini, iblis itu dan manusia memiliki keinginan berbeda. Kalau iblis Mana ada? Kalau iblis dengan manusia berbeda, tapi kalau Anda dengan iblis kok nggak berbeda? Tapi manusia ini menyetujui penggenapan dari nubuatan, bukannya ingin Yesus itu menderita. lagi. Itu adalah jalan. Itu bukan itu cuman judul. Kata iblis ada nubuatan tentang engkau, kata Kristen ada nubuatan tentang engkau. Kok sama-sama? Kok mirip? Sama-sama ingin membunuh Yesus. Anda mau Yesus mati, kok sama ya? Kenapa? Karena sudah dinubuatkan dan Yesus Nah, harus iblis mati juga sebagai mengatakan korban itu. tebusan. Iblis juga Tidak. mengatakan itu. Iblis juga tidak bisa apa-apa kalau Bapa di sorga yang merencanakan dan menubuatkan. Itu kan tuduhan Anda. Bapak yang merencanakan itu kan tuduhan, fitnah. Tadi fitnah Adam, fitnah Yesus, sekarang fitnah Tuhan lagi. Mana ayatnya? Menubuatkan untuk Mana dalilnya? Mana? Saya harus cari dulu ya. Nah, cari 2 tahun. Kalau ini mungkin baterainya udah mau habis. Loh, dari tadi 5% terus. Ya. Terus? Pertanyaan saya belum dijawab loh. Kenapa saudara sebagai Kristen ingin Yesus mati sebagaimana iblis ingin Yesus mati? Kok kalian jadi musuhnya? Kalian memusuhi Yesus. Bukannya mengasihinya, malah ingin membunuhnya. Oi! Pertanyaan saya kenapa? Mending bunuh nyamuk, bunuh cicak, bunuh biawak, bunuh babi, daripada bunuh Tuhan. Ini mah bukan 5 watt lagi HP-nya, 5%. Otaknya yang soal. Halo. Halo ya, selamat malam Bang El Doni. Halo Jumlah. Muslim Ya. Kristen Bang? Kristen. Oke, bentar Bang ya. Bang Mr. Dar. Selamat malam Bang. Iya, selamat malam Kristen juga Bang ya.
Iya, Kristen. Oke, simak dulu Bang. Halo, Juma. Halo juga. Ya, siapa yang mau naik duluan ini? Dua-duanya juga bersamaan boleh. Mr. Dar, siap? Halo? Halo, Mr. Dar. Dibuka mute-nya, Mr. Dar. Atau Eldo dulu ya? Mr. Dar 5. Oke, siap. Ya, silakan. Apa yang mau dibahas, Juma? Itu ada temanya. Oten penyembah Theos. Iya. Bang Gapi. Jadi maksud dari tema ini apa? Bertanya, ini pertanyaan Bang. Kita tamu di sini disuruh tuan rumah untuk menjawab pertanyaan. Apakah Oten penyembah Theos? Apakah Oten penyembah Theos? Iya. Theos itu apa? Theos sembahannya kalian. Artinya Theos itu dewa yang kemudian oleh LAI dibalut dengan kata Allah, gitu ya. Allah. Silakan ditanggapi. Theos itu dewa, kata LAI Allah. Iya. Dibalut, ditutupin Theosnya jadi Allah. Nah, jadi permasalahannya di mana? Permasalahannya saudara nyembah dewa. Yang saya sembah dewa ini dewa mana? Agnostos Theos. Kalau Yesus ini oleh golongan Epikurus dan orang-orang Stoa, ketika mereka bersoal jawab di dalam kisah para pewarta 17 nomor 18. Di mana kisah para warta? Kisah para pewarta Bang, bab 17 nomor 18. Pewarta ini di mana judulnya? Kisah para pewarta. Di Alkitab, di Al-Qur'anmu atau di mana? Yang Anda sebut KPR itu memang apa? Yang mewartakan kalian itu Bible itu kan mereka kan ya? Di Alkitab saya tidak ada kisah para pewarta. Lalu kisah para siapa? Yang di Bible saya tidak ada, di Alkitab saya tidak ada kisah para pewarta, Juma. Lalu kisah para siapa? Kisah para banget. Perlu diinjili ini Gerunda. Dari yang kau bilang itu kan udah kau bilang nggak ada. Lah, kan saya sudah bilang kisah para pewarta yang mewartakan Bible. Kisah para rasul. Nah itu kalian bungkus lagi, dengan kata rasul. Selalu membungkus diri. Inilah yang dinubuatkan serigala berbulu jangkrik, kata Yesus. Pewarta dibalut lagi menjadi rasul. Apa tujuannya coba kayak gitu? So Ya Islam Allah, banget. Begini saja, artinya rasul itu apa? Artinya rasul itu apa? Bukan artinya rasul itu apa? Rasul itu Tidak, gelar. saya tanya kau arti rasul itu kau tahu Rasul itu gelar seorang nabi yang diutus oleh Allah. Matilah kita. Nah, makanya. Nabi. Kau tahu nggak arti nabi sama rasul? Tahu lah. Tahu nggak? Nabi sama rasul itu tahu nggak kau? Tahu. Nabi itu apa? Nabi penerima firman. Nabi penerima firman. Jadi rasul itu? Rasul penyampai firman kepada umatnya. Arti penyampai itu apa? Arti penyampai pewarta. Ya terus kenapa kau komplain? Itulah kau. Kenapa kau komplain? Kau bungkus kitabmu dengan kata rasul, tanda bagus bang. Orang yang suka nyamar-nyamar, orang yang suka nutupin aslinya, menampakkan yang palsu-palsu, emang bagus.
Di mana menunjukkan yang palsunya? Anda yang bermasalah kan? Bukan saya. Saya mengatakan kisah para pewarta. Anda protes. Ujung-ujungnya Anda ngaku juga. Nah, ya sudah. Tadi kan udah ku apakan sama udah ku klarifikasikan sama kan? enggak sama. Rasul itu julukan seorang nabi yang menerima firman dari Allah. Lukas menerima firman dari Allah. Disitulah kesalahan. Disitulah errornya. Karena telur ayam kau bilang telur naga, memang susah. Kucing kau bilang gajah. Salah Jadi nabi itu bisa dibilangkan rasul nggak? Bisa, bila mana nabi itu mengemban tugas untuk menyampaikan firman yang diterimanya untuk umatnya. Baru naik, kemudian pangkatnya menjadi rasul. Kalau firman itu hanya untuk dirinya sendiri, maka itu hanya disebut nabi. Ketika nabi ini diperintahkan melanjutkan misi wahyu itu, firman itu untuk orang lain, maka disebut rasul. Nah, sedangkan Lukas bukan nabi. Kenapa pula kau sebut rasul? Nabi aja kagak, apalagi rasul. Ini saudara Kristen harus paham itu, ya. Kalau jadi Lukas itu bukan rasul. Bukan, karena dia bukan nabi. Karena dia bukan nabi. Ya. Kayak yang mengatakan. Oke, kalau begitu Lukas nabi. Jadi, nah, kan pusing kan? Apa yang pusing. Bentar. Jikalau apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus yang kau percayain yang di dalam Lukas tidak dipercayain, berarti kau tidak mempercayainya. Apanya yang saya tidak percaya? Apa yang dikatakan Lukas? Ya, saya percaya itu adalah berita dari wartawan. Kenapa pula? Lukas itu murid Yesus. Nah, ini rusak ini. Sudah bukan saat. Saya yang mengatakan rusak. Sudah bukan saatnya, saudaraku. Berpikir yang tajam. Saudaraku, siapa yang rusak? Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang? Di mana Yesus memilih Lukas? Sudah bukan saatnya. Jangan karena Anda merasa itu kitab Anda sampai Anda mau bodoh-bodohi orang lain. Janganlah. Kita juga belajar Bible kok. 12 orang itu siapa saja muridnya itu? Nah, itu pula yang kupertanyakan. Nggak usah terlalu persulit diri. Ini tema nih, Oten, penyembah Theos. Ngapain kau takut mau menyebutkannya semua? Karena berarti tidak ada nama Lukas di situ. Kau mengetahui. Cak Ayu. Tapi sama dengan kau mempengaruhi orang banyak. Memang ada 12 nama itu, ada Lukas di dalamnya rupanya. Tuh telingamu dijewer tuh sama istri. Jadi nggak ada itu yang namanya Lukas. Nggak ada, paman. Lukas itu asistennya Paulus. Oh, berarti dari Injil Lukas itu tidak benar, begitu maksudmu? Itu benar catatan pewarta. Anda yang mengatakan tidak benar. Gimana sih? Dari situ sudah terlihat kalau kau bilang itu. Apa? Tadi tidak ada. Ku katakan apa yang dikatakan Injil Lukas itu tidak benar kau katakan. Kata siapa? Kata siapa? Tidak benar. Anda kan yang mengatakan itu. Oh, berarti yang dikatakan di Injil Lukas itu benar. Benar-benar adalah catatan pewarta yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Benar-benar apa yang dicatatkan kepada apa yang dicatatkan pewarta iya, itu adalah benar-benar catatan apa yang catatan pewarta ini yang di dalam bahasa Indonesia yang saya mengerti. Dalam bahasa Indonesia. Benar. Iya, benar benar sebagai catatan pewarta. Iya, berarti benar.
Benar sebagai catatan Ya, berarti pewarta. benar. Tidak benar sebagai kodok hamil, tapi benar sebagai catatan pewarta. Masih kurang? Berarti benar kan? Benar catatan pewarta. Iya, di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu benar. Benar sebagai catatan pewarta. Benar mereka bahwasanya murid Yesus kan? Ya, itu mulai nipu lagi cara Paulus ini. Nah, kau Murid tidak Paulus. berani, kau tidak berani. Ya, bagaimana mungkin tidak saya berani. mengatakan murid, dijebak mengatakan murid, sementara saya bukan oten. Lucu. Saya bukan oten yang harus menipu diri sendiri. Jelas-jelas Di mana? Lukas ini bukan murid Di Yesus. mana? Di mana Di mana? Lukas? Di mana Lukas jadi murid Yesus? Kapan? Di mana Kristen itu pernah menipu? Lah ini barusan Anda lakukan. Anda sadar? Berarti kan itu kan sudah saya katakan di dalam Injil. Sebut Injil lagi. Lukas dan Yohanes. Serba penipuan kan? Injil, Alkitab, Rasul. Kenapa nggak mau bahasa asli dipopulerkan supaya apa ya? Supaya Kristiani itu muncul sebagaimana Kristen sumbernya. Kenapa harus masuk ke ranah-ranah Islam? Injil, Alkitab, Rasul, Nabi. Kenapa harus kayak gitu, Bang? Islam. Kalau saya tanya kau bilang kami masuk ke dalam ranah Islam. Ya itu kau punya kitab Injil enggak? Kutanya kau. Injil? Kau punya kitab Injil enggak? Itu Bani Israel yang punya. Kenapa kau tanya lagi saya? Saya bukan Kristen yang suka mengklaim punya orang. Kalau kau bilang kitab Israel, kutanya kau punya surat catatannya Injil itu enggak? Loh, itu bukan kitabku. Aku bukan tukang klaim kayak kalian. Berarti kau nggak punya Injil. Lah, memang aku bukan punya Injil, tuyul. Injil itu kitabnya Yahudi, Bani Israel. Iya, berarti kitabmu nggak ada kitab Injil. Nggak ada, kitabku Al-Quran. Oh iya. Ya iyalah. Syukran. Akhi Indra Kurniawan. Sekarang kutanya samamu. Kalau yang berbicara di kitab Quran itu, siapa di situ yang menuliskan kitab Quran itu? Yang menulis sahabat Rasulullah. Usul Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran dari sahabatku, 4 sahabatku. Ada nggak di situ di Al-Quran itu campur tangan manusia? Campur tangan manusia pada saat penulisan? Bukan saat penulisan, yang tertulis di situ. Campur tangan manusia. Nabi Muhammad yang menyampaikan. Yang tertulis di dalam Quran itu ada nggak campur tangan manusia? Manusia yang diceritakan di dalam, ada malaikat, ada jin, ada neraka. Firman Tuhan. Oh, atau susah kali. tidak? Kau bertanya aja susah, minta ampun. Gimana menjawab? Apa pertanyaannya? Itu yang dituliskan situ perkataan Tuhan. Oh iya, perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan lah. Semua itu perkataan Tuhan? Yes, semuanya perkataan Tuhan. Di mana perkataan Tuhan? Coba tunjukkan. Semuanya. Semua dalam Al-Quran itu perkataan Tuhan. Semuanya? Iya. Semua perkataan Tuhan? Yes. Jadi Tuhan itu menyatakan kepada siapa? Kepada Roh Kudus. Kok lari-lari kepada Roh Kudus? Roh Kudus itu apa Roh Kudus? Jangan kau bilang Roh Kudus. Yang kutanya pernyataan Tuhan itu sakit kau ini. Kau bertanya tentang imanku, saya jawab, kau nangis. Memang jangan Roh kau Kudus. bilang Roh Kudus. Lalu Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu penyampai wahyu kepada para nabi. Siapa Roh Kudusnya di situ? Roh Kudus itu disebut sebagai malaikat Jibril dalam Al-Quran. Malaikat Jibril. Ya.
Jadi malaikat itu adalah roh yang kudus. Iya. Siapa lagi? Kau pikir Tuhan? Makanya jangan ambil istilah Quran. Kau itu mengenal Roh Kudus itu kan ada dari Quran. Di Bible itu nggak ada. Nggak ada Roh Kudus di Bible kau itu. Tahu nggak kau arti Roh Kudus itu apa? Taulah. Apa? Roh suci. Roh suci? Iya. Roh yang suci. Iya, pintar. Oke. Roh Kudus tadi kau bilang roh suci. Sementara kau katakan tadi malaikat. Malaikat itu berarti roh yang suci. Iya dong. Gimana sih orang ini? Hah? Iya. Dan tidak bisa ini bertanya aja sulitnya minta ampun. Saya tanya samamu, Roh Kudus ya kan saya itu menjawab roh yang dari suci tadi. dan tidak bisa menyala atau tidak? Dia tidak bisa melenceng atau tidak? Yang saya tanya samamu, Roh Kudus itu kau bilang tadi roh suci. Dia bisa melenceng apa enggak? Kalau malaikat itu bisa melenceng atau tidak? Kalau Roh Kudus tidak bisa. Roh Kudus itu tadi kau nyatakan malaikat. Malaikat itu bisa melenceng apa enggak? Kutanya bisa melenceng enggak bisa. Enggak bisa. Ya. Oke, bisa aku minta tolong samamu atau siapapun yang ada di sini? Bisa. Tolong buka Al-Hijr ayat 6. Apa itu? Bisa enggak? Bisa. Bisa enggak kau bukakan itu? Bisa. Coba buka. Coba buka. Apanya? Coba buka Al-Hijr ayat 6. Orang-orang kafir di sana diceritakan kenapa? Kok orang-orang kafir? Iya. Biar dapat ini. Coba buka. Orang-orang kau buka. Bukalah. Orang kafir berani bukalah. Kok nggak berani kau buka? Iya, wakalu. Nah, kalau nggak berani kau buka, berarti sama dengan kau pengecut. Iya kan aku sudah baca. Jangan tergesa-gesa. Coba kau buka. Aku bilang, coba kau buka Al-Hijr ayat 6. Jangan maksa. Kita sudah hafal. Waduh. Itu orang-orang kafir yang berbicara. Orang kafir yang menuduh. Berarti kau pengecut. Enggak, soalnya tadi dia bilang tadi itu semuanya firman Tuhan. Coba kau buka. Adakah malaikat itu bisa melenceng atau tidak? Coba kau buka Al-Hijr ayat 6. Tidak. Waqalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Maka mereka berkata kepada tentang Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Itu ucapan orang-orang kafir yang diwahyukan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi orang kafir menuduh nabiku gila. Memang hampir seluruh nabi dikatain gitu. Bisa dibaca nggak itu dari awal itu sampai ke situ? Bisa. Sama seperti di Markus 3 nomor 21. Nyambung nggak dia? Nyambung nggak dia? Nyambung nggak dia dari awal itu tadi Al-Hijr ayat 1 sampai 6? Nyambung nggak dia? Nyambung lah. Kenapa tidak? Itu kan satu surah. Jangan kau bilang kayak gitu. Ayat per ayat itu kan ada istilahnya. Kita ini udah berbeda. Terus kenapa pula kau yang bukan jangan kenapa kau bilang itu tadi. Ini kamu permasalahkan apa? Kamu permasalahkan apa? Kamu nggak jelas kau. Di situ kau yang nggak jelas. Orang kafir menuduh nabiku gila. Tapi kalau Yesus keluarganya yang menuduhnya gila. Dari awal itu nggak nyambung ini teman-teman, nggak nyambung orang ini. Pusing aku dengar. Tadi kau itu firman Tuhan kepada Roh Kudus kau bilang. Iya kan udah aku bilang Jadi Al-Quran itu pernyataan firman Tuhan itu kepada Roh Kudus itu semua begitu. Iya. Nabi Muhammad diceritakan kemudian oleh Roh Kudus kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada manusia bahwa orang-orang kafir pada zaman itu menganggap Nabi Muhammad itu gila. Orang-orang kafir loh ya. Sama seperti Paulus menganggap Yesus terkutuk. Dan Markus 3:21 keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Masih bagus nabiku, yang menuduhnya gila adalah musuhnya. Lah kalau Yesus yang menuduhnya gila keluarganya. Markus 3 nomor 21, izin ya kita baca.
Waktu kaum keluarganya mendengarkan hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, Yesus tidak waras lagi. Tuh dalilnya kitabmu. Kau baca, kalian jangan mute. Kalau main mute cuman sebatas itu kalian semua ini ya. Waktu kaum keluarganya mendengarkan hal itu, bukan, tadi kita mereka datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata mereka, Yesus tidak waras lagi. Kita belum selesai. Belum sebatas mute aja kalian. Aduh, waktu kaum keluarga Yesus mendengarkan hal itu, keluarga Yesus datang hendak mengambil Yesus, sebab kata keluarganya Yesus tidak waras lagi. Itu kau baca dia runut. Coba gantian, nanti tanggapi, biar tidak saling tumpang tindih. Waduh, demi dulu lah. Silakan Uruna. Markus 3:21. Iya. Waktu kaum keluarga Yesus mendengarkan hal itu, keluarga Yesus datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata keluarganya, Yesus tidak waras lagi. Masa kamu nggak malu sih diulang-ulang? Kamu nggak malu? Kecil kamu, kecil problem kamu. Gurunda ulang, Gurunda, saya kurang jelas Gurunda. Coba saya ulang lagi kalau gitu. Ya ulang. Markus 3 nomor 21. Waktu kaum keluarganya Yesus mendengarkan hal itu, keluarga Yesus datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata keluarga Yesus, Yesus tidak waras lagi. Kalau semua baca Alkitab bahaya. Bisa, waduh. Itu kan tertulis kayak gitu. Markus yang mengatakan itu, Bang. Coba diulang lagi Gurunda, kurang jelas Gurunda. Aduh, nggak jelas. Waktu kaum keluarganya Yesus mendengarkan hal itu, keluarga Yesus datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata keluarga Yesus, Yesus tidak waras lagi. Keluarganya yang mengatakan itu, Bang, bukan aku. Sekali lagi Gurunda, aduh kurang jelas Gurunda. Waktu kaum keluarganya Yesus mendengarkan hal itu, keluarga Yesus datang hendak mengambil Yesus, sebab kata keluarga Yesus, Yesus tidak waras lagi. Tapi ada keanehan di sini, Gurunda. Iya. Keluarganya bilang dia gila, kenapa Kristen bilang dia Tuhan itu? Nah, itu dia makanya. Tapi ini kan ku bilang tadi ini hasil dari pewarta, bukan firman Tuhan. Pewarta yang mengatakan ini. Udah, cuman sebatas itu aja yang kalian tahu. Terus? Udah. Kan cuman segitu di Bibelnya, masih kita mau tambah-tambah kan nggak bagus. Itu aja yang kalian tahu. Ya coba tanggapi. Tergantung kau mau bahas apa. Kalau bertanya aja tanya, sebatas itu aja yang kalian tahu. Coba dibantah, kalau Anda punya data bantah. Biar diskusinya lancar lah, berjalan. Jangan cengeng lah, masa. Tadi muter-muter terus nggak ada data. Bertanya aja susah. Udah dapat dibantah, Ustaz. Udah Tuhan gila di situ kok. Muter-muter di mana kalian bilang? Aduh, cuman sebatas itu aja cuma. Hah? Apa yang mau ditentang dengan Bang Zuma? Ayo. Mau ngangkat tema apa? Mau ngangkat tema apa? Mengapakan orang, memualafkan orang kalau kayak gitu cuma. Kenyataannya tiap malam Bang Zuma memualafkan orang tiap malam. Karena ada 21 keluarga. Di TV tiap malam itu udah berapa di mana di TV? Waduh. Gak pernah ku tengok ada di TV mau. Di TV tiap malam itu berapa ini yang naik? Jurus Paulus lagi, jurus Takia lagi. Berapa banyak udah. Anda bisa berdiskusi dengan baik. Kalau nggak bisa berdiskusi dengan baik, biar saya gantikan, biar saya turunkan, ganti dengan teman Kristen yang lain. Dia bertanya aja sulit. Bagaimana mau menjawab? Udah, cuman sebatas itu aja kan. Aduh, dari tadi itu saja sebatas itu. Sudah saya turunkan. Silakan Bang Mister. Ya, karena ilmunya cuma sebatas itu, jadi bisa ngomong cuma sebatas itu. Tadi sebatas itu. Cuma itu aja yang dibahas kan.
Suruh angkat tema nggak mau. Waduh. Aduh, Mr. Dar, selamat malam, Mr. Dar. Selamat pagi, sudah pagi sekarang. Dibuka mailnya, Bang Mr. Dar. Mr. Dar. Bang Andi, Assalamualaikum Bang Andi. Bang Indra, semuanya udah tidur kah? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut. Alhamdulillah. Yang kita heran itu kenapa teman-teman kita ini pingin kali kemudian Yesus itu mati. Kenapa gitu loh. Begitu juga dengan Herodes, pingin kali Yesus mati. Iblis pingin kali Yesus mati. Kenapa ya? Sementara Yesus ketika di dalam Yohanes 8 dikatakan ada dari orang-orang yang ingin membunuhnya, dia katakan, kau ingin membunuhku karena iblislah bapakmu. Nah, kenapa saudara-saudara kita ini pingin kali Yesus mati gitu loh. Padahal kalau mereka menjawab untuk nebus dosa, oke, dosamu udah ditebus dengan kematiannya Yesus. Sekarang kalau kamu berdosa lagi, gimana cara menghapusnya? Jawabannya mereka apa? Bertobat katanya. Bertobat. Nah sekarang kalau misalnya Yesus itu tidak menebus dosa kalian, terus kalian bertobat, Tuhan yang Maha Pengampun mengampuni enggak? Bingung. Aneh sih menurutku. Lanjut silakan. Ya, saya sapa dulu. Mr. Dar. Mr. Dar, selamat pagi Mr. Dar. Sudah tertidurkah Mr. Dar? Ya, Belanos. Selamat pagi Belanos. Belanos, selamat pagi Belanos. Belanos dibuka mute-nya. Saya undang buka mute. Belanos. Waduh, nggak ada yang mau ngomong ini. Mr. Dar itu typing di bawah Ustaz, katanya udah nggak bisa ngomong karena malam katanya. Typing dia itu. Ya minimal mereka mau belajar di sini. Ya. Dari dengar-dengar nanti ujung-ujungnya KTP. Itu di tempatnya Kang Satria lagi proses itu. Siapa namanya? Bang Amon. Sedikit lagi beliau syahadat itu. Amor itu Gurunda. Amor iya, betul Dinda, betul. Oh, kalau kemarin cerita sama aku dia mau tahan sampai bulan 12 karena bulan 12 Natal. pelantikan. Iya, Natal sama pelantikan jadi pendeta katanya. Mau ngerasain perpuluhan dulu gitu katanya Gurunda. Arom. Lucu ya. Sama seperti pastor yang saya syahadatkan itu. Masih jadi pastor sampai hari ini. Alasannya mau menyelesaikan studi. Sayang katanya, saya belajar lama untuk dapat pendeta lama, masa udah mau waktunya dibuang-buang gitu. Nantilah nunggu dulu satu Natal gitu katanya. Tomalasa. Aduh, parah. Tapi kabarnya proses ya Gurunda ya? Apanya Dinda? Proses apa? Proses syahadat kah atau gimana? Masih bercanda gitu, masih guyon-guyon. Udah syahadat berapa kali? Sering juga bercanda sama saya itu, bercandaan kita. Makanya sampai kemana-mana itu, sampai dia cerita katanya nanti dulu lah. Kalau ada kita bahas yang ke dalam gitu, jangan gitulah, kita saling mengerti aja lah gitu katanya. Jangan di sini gitu. Iya, jangan di sini banyak gitu. Nanti di belakang aja. Bagus daripada Christian Jupri.
Jangan di sini, di DM aja kata dia. Bang Along, selamat pagi Bang Along. Assalamualaikum Bang Zuma, izin Bang. Assalamualaikum. Ya lanjut Bang. Bang izin, saya sangat senang sekali Bang izin bergabung di grup ini. Saya tidak tahu kenapa saya sampai di sini Bang izin. Yang bisa jawab itu Anda sendiri abangku. Siap Bang, izin Bang, saya mau bukan Bang, saya mau di luar dari apa Abang punya onten penyembah Teos ini Bang, izin boleh Bang? Boleh, dari sekte mana? Saya izin Bang, sebelumnya saya mohon maaf, saya ini sudah alhamdulillah saya ikut Islam Bang, izin Bang. Mualaf ya? Siap, orang tua saya ini mualaf Bang, cuman saya mau nanya saja Bang, sedikit Bang. Keluar dari konteks ini Bang, izin Bang. Iya, maksudnya agama Anda. Alhamdulillah Bang, saya ini Islam Bang, izin. Oh, iya. Cuman saya ini kan agak bingung sedikit toh Bang. Kalau saya ini semua ini alhamdulillah saya orang tua saya ini kalau dari bapak Islam, cuman dari ibu ini Kristen, dia kan mualaf toh Bang. Nah, kami ada beberapa adik kakak, cuman yang satu ini Nasrani nih Bang. Adiknya? Kakak saya nih Bang. Iya. Maksudnya saya ini bingung Bang. Maksudnya kami ini semuanya sudah Islam dari keluarga semuanya sudah Islam Bang. Cuman saya bingung Bang, kenapa kakak saya ini bisa keluar dari keluarga begitu Bang. Maksudnya saya bingungnya begitu Bang. Kenapa bisa sampai keluar dari agama begitu Bang, begitu. Mungkin ada yang mempengaruhinya, pacarnya kali. Siap Bang, mungkin izin Bang Zuma, mungkin dari ikut dari keluarga mungkin bisa ya Bang ya, macam dari keluarga dari orang tua begitu Bang. Ya bisa karena dapat pengaruh kan. Siap Bang, cuman kami juga sudah usahakan tuh Bang untuk kembali begitu Bang, cuman dia masih bertahan tuh Bang. Itu yang kami juga rasa bingung Bang, kenapa dia belum bisa kembali untuk ke keluarga Bang. Izin Bang, saya dia mohon laki perempuan? Izin Bang, laki-laki Bang Zuma, izin. Oh, udah mungkin punya pacar kali. Oke Bang, saya cuma bukan sesali sih Bang, maksudnya saya alhamdulillah juga Bang, saya sampai saat ini kan kami juga kan di Papua ini Bang, karena kami juga banyak godaan-godaan macam mayoritas ini tuh Bang, izin. Iya betul. Jadi kami mempertahankan itu Bang, cuman saya masih rasa heran saya Bang, kami sekeluarga masih mempertahankan itu, cuman dia yang keluar itu Bang. Itu yang saya mau pertanyakan tuh, maksudnya saya rasa herannya tuh di situ Bang. Maksudnya saya mau tanyakan itu Bang, maksudnya bagaimana sampai dia bisa begitu Bang. Itu yang saya rasa bingung juga Bang, izin. Mohon maaf lagi Bang, pertanyaan saya nggak terlalu ini Bang, saya cuman rasa bingung saya Bang, rasa aneh saya Bang. Iya, biasanya orang murtad itu ada unsur luar, ada juga unsur dalamnya. Unsur dalamnya mungkin di rumah tidak membuat beliau nyaman. Kemudian pengaruh dari luar, mungkin ada pacarnya kah, atau ada teman dekatnya kah, yang kemudian ya membuat dia keluar dari Islam. Dia murtad berarti ya? Siap, betul Bang Zuma, izin. Itu yang maksudnya saya mau pertanyakan itu Bang, karena kami
kan sudah dari bapak kami kan Islam, mama kami kan mualaf, jadi kami semuanya Islam, cuman dia saja yang keluar itu yang saya, maksudnya gini bang, maksudnya dia juga Islam, cuman mungkin pergaulan kah atau bagaimana kah bang, saya juga ataupun dari keluarga kah, itu yang saya bingung juga bang, maksudnya kan kami Biasanya sudah, pengaruh keluarga atau pengaruh kekasihnya seperti itu. begitu ya bang. Iya, apalagi kalau mama keluarga yang taat, bisa jadi ada dari unsur keluarga dari mama itu yang memang memiliki misi kuat untuk salah satu dari kalian harus masuk ke agama mereka gitu. Begitu ya bang. Iya. Soalnya izin bang, saya mohon maaf lagi bang, saya nggak ini, cuman saya mau pertanyakan yang di luar saja bang, jangan marah bang. Saya cuman tidak habis pikir saja bang, izin. Oke, enggak marah. Ada nggak dia dekat sama orang? Banyak bang, cuman dia kan dekat kan dari keluarga juga sih bang, maksudnya. Oh, keluarga dari mama berarti ya? Siap. Ini tinggal serumah? Enggak bang, maksudnya dia sendiri bang, cuman di luar dari keluarga juga bang, izin. Oh, mau nggak dia berdialog? Berdiskusi? Insya Allah bang, nanti kalau ada waktu baru saya masuk lagi nanti. Ya, suruh ke sini kita diskusi di sini kan? Siap bang Juma. Izin bang Juma, makasih banyak juga bang atas waktunya. Sama. Enggak. Terima kasih bang. Saya sangat senang sekali bang sudah bisa bergabung bang. Izin. Ya, izin. Silakan. Izin bang. Mohon maaf. Makasih. Siap. Bang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan teman-teman yang lain Kristen yang mau naik. Multi. Mr. Dar masih belum bisa berbicara, Mr. Dar. Mr. Dar. Mr. Dar. Silakan teman-teman Kristen yang lain. Atau Bang Baal dulu. Buka maunya Bang Baal. Bang Baal dulu. Ada pertanyaan ke Gurunda Bang Baal? Kak, saya bikin kopi dulu. Bang Baal ini dari tadi saya dengar dia berkhotbah. Oh, kalau ada Bang Juma aku mute. Enggak bang, silakan. Panasin dulu lah Bang. Iya, betul. Enggak, kalau tadi ini saudara Gafur ini mondok? Alhamdulillah pernah. Masya Allah. Usia berapa sekarang Dinda? Udah kepala 3. Oh, Masya Allah, pejuang sejati. Udah menikah tapi ya? Sudah. Tapi sekarang udah nggak mondok. Pernah. Iya, ya syukurlah. Lanjutkan. Kamu punya potensi yang luar biasa. Oke, silakan. Gopur ini Bang Joma rencana ikut saya ke Burundi mondok. Nah, ngintil pokoknya, aku ngintil Bang Andi pokoknya. Posisi di mana? Di Jawa Tengah, Gurunda. Jawa Tengah itu maksudnya di Samarinda bukan? Daerah Semarang. Oh, Semarang. Iya. Kemarin pas ke Jakarta nggak sempat ketemu Gurunda tapi. Loh, bukannya ketemu sama Nggak sempat kita. Ya kita ketemu sama Bang Andi dan lain-lain tapi kan belum sempat ketemu Gurunda itu nggak ini. Antriannya panjang soalnya kan. Oh, sempat di acara gitu? Iya, kemarin ikut acara. Loh, kenapa enggak jumpa? Iya, sayang sih Gurunda. Buru-buru diburu mertua mah. Aduh. Ya, saya suka memperhatikan anak-anak yang baru-baru nongol di dunia apologet ini. Kalau kata Bible ini berapa hari saya enggak perhatikan lagi beliau.
Iqbal ya namanya ya. Betul. Ada apa beliau? Terakhir sih kabar pas itu kita kabar-kabaran itu katanya ini kurang enak badan gitu. Cuman mungkin banyak kesibukan mungkin akhir-akhir ini. Bagus, potensinya bagus, luar biasa itu. Ada beberapa yang baru dari kita ya. Ada lagi tuh apologet Islam ya, yang dari Sulawesi. Iya. Bagus juga itu digali keilmuannya, karena beliau tahfiz, tinggal perdalamannya lagi sedikit. Oh, Iqbal katanya lagi sibuk gawe. Gawe apa? Baptis. Ngajame kasih. Oh, ya wajib juga itu. Gawe. Kerja. Kalau Betawi kan disingkat aja gawe. Kalau kita kan pegawai tuh. Oh, gawe gitu. Iya. Oh, diskon berarti ya. Gawe di mana lu? Nah, gitu. Kalau kita kan di sana pegawai itu kalau pegawai kan cenderung pegawai negeri tuh. Kalau di Betawi enggak gawe ya gawe aja. Apa aja gawe. Gawe. Kalau Bang Baal di mana Bang Baal? Di Bandung lah. Nah, kemarin ketemu kita. Enggak, ya ketemu sih, tapi dalam mimpi nggak jadi. Aku lagi posisi Surabaya sekarang. Oh. Kupikir kawan kita yang tadinya di Medan beliau ini. Kita Bang Andi kan ketemu kita 2 kali di Sidoarjo dengan di mana Bekasi ya Bang Andi ya. Oh, udah pernah ketemu kita ya Bang? Sudah lah. Gurunda berarti agenda ke Solo itu belum jadi ya? Belum Dinda, belum. Tapi alhamdulillah itu sudah ada penolakan luar biasa itu dari masyarakatnya juga, bahkan ini ya ada simpang siur dipalsukan untuk tanda tangannya juga itu. Oh gitu. Udah ada tim lah yang ngurus ya. Iya Bang, apa masyarakatnya juga pada demo kok Pak waktu itu kok demo ke ini ke pemerintahannya. Syukurlah. Mudah-mudahan bisa. Ya kalau membuat sesuatu sesuai dengan izin sih nggak apa-apa. Ya kalau izinnya beda kan aneh aja sih. Ada tamu Nikodemus nih. Ada tamu Bang Jumat. Tapi sebelum ke tamu boleh saya bertanya Bang Jumat? Boleh. Supaya barusan main kuis di sana di Komal situ luar sana. Iya, dapat 2 kali juara 1 saya. Juara duanya sekali. Iya, ngisi kuis itu. Ada nggak hadiahnya flex sepeda Bang? Enggak sih, itu kan bukannya ngarepin koin ya. Mereka ngerti kok saya datang itu bukan ngarepin koin. Tapi gift. Cuma ngisi, ya ini isi aja kuis. Sama. Enggak banyak kok dapatnya. Cuman berapa? Itu kan ada nilainya dari jawab semua peserta itu kan. Iya. Apa aja pertanyaannya? Soal film, judul film, apa masuk artinya. Nama ikan. Iya ya, nanti siapa nama Presiden Soeharto? Ya seperti itulah, didengerin lah. Ada ini kan, nanti kita dengeran itu kita jawab, ketik tuh di bawah. Tanggal berapa? 17 Agustus. Iya, hari apa? Hari Minggu. Nah tadi kan saya isi gini, tadi kan film baru nih Nicolas Cage itu kan, Nicolas Cage. Judulnya apa? Plak of Shadow. Artinya makan kesedo. Plak. Ini aku ketik ya. Oh, boleh. Film ini aku dapat tuh kemarin itu kan juga nonton. Beneran. Oh, nih film itu. Nah, itu ini dapat ini saya hadiahnya. Iya. Terus berapa hari?
Berapa hari? Apanya? Ya tadi bilangnya 3 hari, 4 hari mau main film. Bukan, jawaban di itu kuis itu tentang film juga ada temanya. Oh. Sudah aku ketik nih, aku ketik. Wartawannya siapa? Copy paste aja. Nah, itu terakhir tuh. Ngerti nggak artinya? Mereka ngerti ini. Iya. Apa itu artinya? Nicholas makan apa? Nicholas makan apa? Apa Ini Nicholas? ini banyak yang ngechat nih, jadi dia naik. Nicholas makan apa? Nah, ini terakhir nih. Nicholas makan nasi Nih, padang. flash. Nah, seperti itulah ya. Nanti Bagus. dia nanti ya. Nanti mau makan nasi padang nanti. Iya. Allahu Akbar. Tentang ini juga apa buku-buku yang berbeda. Bukunya Bang Andi kala itu buku. Bukan ya, pengisian pengertian diajak tentang pengisian apa arti propaganda. Kemarin udah kuis itu. Dengar-dengar abang sudah sunat katanya ya? Iya, sama kucang. Kemarin ngobrol sama ya di tempat kucangnya sudah soal sunat itu. Aturan itu ada ya. Apanya yang dipotong Bang? Bijinya? Iya, di situ semua. Kita kan sunat di situ. Bijinya diambilin? Iya kan, kita semua kan bijinya diambilin. Iya kan? Masolang generasi. Aduh. Bijinya yang diambilin. Parah. Kemarin kan di sini juga sama Pak Bang Arif di sini ngumpulkan tentang apa formalitas. Jadi orang itu dosanya nggak jadi, bilang pengertiannya kan. Dia maha pengampun dan sayangnya tetap. Coba ini nggak lama Nicholas. Ya. Nicholas. Udah capek juga aku. Nicodemus. Ya. Ini kan ada penerimaan siswa baru untuk masuk ini apa Indonesian Idol. Tapi pakai lagu dangdut. Boleh sih. Ya coba satu lirik dulu. 1, 2, 3 lagunya. 1, 2, 3. Kirain ini apa lagu dangdut masuk ke idol, bisa itu kan? Enggak, dirimu lah nyanyi sebentar dikit kali lah. Coba 1, 2, 3. Aku nggak pandai ya nyanyi, cuman kadang-kadang aja menghibur diri. Jarang ya orang dengar saya. Coba 1, 2, 3. Enggak ya. Hah? Nanti dibilang nanti roh penurut saya. Ya nggak apa-apa, artinya penghuni surga. Coba. Nggak hobi saya nyanyi. Kadang-kadang waktu ini kan ada waktunya saya nyanyi. Itu pun saya kadang nyanyi sendiri kan, menghibur kan. Nangis sendiri kadang juga. Oh iya, pernah. Aku benar loh, aku jujur ya kalau soal nangis itu kayaknya tuh pengen terakhir inilah rasanya nangis kan. Tapi biasanya masih ada lagi. Iya, ada waktunya nangis lagi. Iya. Nah inilah mungkin ini sudah kuat jadi. Jadi sekarang nggak bisa lagi nangis. Iya, hatinya udah kuat kan. Kalau sakit gigi nggak nangis. Nah tadi kan siapa di tempat Lova ya, tempatnya siapa Pajak, dia ngomong giginya habis ya, banyak nggak giginya. Saya bilang kan yang banyak yang palsunya. Iya. Komplit. Iya benar, yang banyak yang palsunya. Thomas orang.
Aduh, sapu si sana Bang Andi. Ya cobain aja kan ada yang banyak, yang pasang banyak. Apa sih kok nggak? Sudah banyak giginya kok hilang katanya dimakan kucing. Kenapa nih kok gigi Kan merontok? tadi kan ngomong gigi kan, iya pas kebenaran kemarin setiap sama dia ini pakai nih. parfum selalu di mulut jadi hancur Kemarin pas rontok kebenaran gigi. kemarin kan ngomong sama Faja, dia kan ketik juga ya, katanya giginya masih banyak nggak? Saya bilang kan yang banyak yang palsu, saya bilang. Iya, dari yang aslinya lebih banyak yang palsu. Itu kalau orang pakai gigi palsu itu bisa makan kerupuk bisa. Bisa, kadang banyak yang orang ngomong itu kan Banyak yang nggak bisa, ini tapi kadang-kadang kalau giginya yang palsu tuh digigit. begini, Cuma Iya. kadang dia nggak bisa mau baca makannya dia. keras-keras ya. Nah, ada juga kalau dia makan itu ya numpuk jigongnya. Jadi iya, sudah habis makan dibersihin, nggak kayak kita kan. Nggak asli nggak seperti asli itu kan, kita makan kan nggak perlu lagi cuci gigi kan, kalau itu nggak dicopotin. Terus tinggal berapa yang asli, Pak Niko? Tinggal berapa yang asli? Pokoknya banyak yang palsu daripada. Nggak boleh makan permen karet, itu bahaya itu. Tapi jago bersiul kalau gigi palsu itu. Ya si Udin kan gigi palsu semua tuh si Udin. Coba dulu bersiul, Nikodemus. Bersiul. Nggak bisa. Nggak. Ngelos dia. Hah? Ngelos. Coba. Ngelos. Ngelos. Iya. Coba. Waktu ada gigi pun nggak ini. Lucu juga kau Niko. Apalagi sekarang ya. Sudah Niko dulu. Katanya belum ambil KTP Bang Andi, umur belum cukup. Belum cukup umur. Iya. Loh. Lu gimana sih kok? Nggak tahu orang pikir seperti itu. Mau ngomong jawab apa? Makanya dia pakai gigi palsu karena belum tumbuh giginya. Oh, pantas. Nah, masih dibawa, belum balik. Iya. Besar dulu nanti kecilnya. Ya, itu dulu umur 11 tahun ini orang mamanya kira perempuan orang ini karena sempat haid 1 kali. Cuman 1 kali. Itu mah bukan haid, itu mah mimisan. Tanya aja. Iya kan? Nah, itu tinggallah. Pernah haid dia sekali. Nah, kemarin Tapi lewat cerita pantat, nih, lewat ini anus. sama bisul itu. Ini Juma sama apa tuh Kepri Riau itu komalnya ya. Jadi saya bilang tuh tentang raja-raja agama. Jadi ada saya kirim lewat letter elektroniknya. Pesetnya ininya perikopnya saya bikin cawan dan piala untuk raja-raja agama di bumi ini. Jadi saya tulis ini kan ada satu juru masak yang tidak diketahui. Dia mau masak di seluruh masakan yang ada di bumi yang boleh dikonsumsi ya, baik yang minuman, masaknya semua ya, dihidangkannya kepada semua raja-raja agama nih, kan bisa dihitung nih ya, sebanyak-banyak apapun bisa duduk satu meja mereka. Dihidangkannya semua, habis yang di bumi ini dimasakkan semua sama minum-minum. Jadi baik yang halal dan yang haram, kalau kata lainnya kan yang bersih dan kotor kan dicampurnya semua. Jadi oleh mereka nih duduk satu meja habis semua dimakannya. Nah, kira-kira di antara mereka tuh nanti siapa yang dapat piala dan cawan itu? Yang paling banyak gigi palsunya. Ada yang nggak sabar, Gurunda. Bang Ti, selamat pagi Bang Ti. Kalau kita sekarang lihat itu kan, ini orangnya lapar banget ya, gimana? Putus surat. Aduh. Siapa dulu Bang Gafur tamunya? Iya, itu Bang Ti sampai typing di bawah loh. Giliran saya gitu katanya. Ya Bang Ti, selamat pagi Bang Ti. Ya, tippingannya tadi di awal makanya saya naikkan
Yesus is God katanya kan. Iya Bang T. Lanjut. Silakan Bang T. Bang T. Giliran Anda ini. Niko pernah ketelan gigi lu, gigi palsu lu? Leh, malah turun. Malah turun. Gimana sih? Niko. Pernah nggak gigi lu Enggak, ketelan? malah yang palsu itu malah aku buang, bener. 2 kali aku ini gigi ya, bikin gigi. Katanya dulu penyebabnya karena kamu sering kumur-kumur minyak rem. Enggak gitu. Jadi 2 kali bikin, itu pun dua-duanya nggak ada. Satu tebuk saya buang ya, satunya tinggal tempat makan nih, duduk itu kan lupa. Kan makan nggak enak kan? Nggak enak kalau itu biasanya kan saya buka dulu, lupa ambil. Iya lupa ambil. Kedua kalinya aku buang. Iya. Niko, kamu sekarang agamanya apa sih Niko? Nah itulah banyak orang ini ya. Jadi aku jelasin. Aku di luar semua nama agama ya. Bukan aku nggak ngerti, bukan aku nggak percaya agama orang percaya kepada itu bukannya aku ini ya. Itu boleh, itu kan panutan kehidupan mereka, pedoman mereka. Nah kalau aku nggak ya, aku udah ngerti. Jadi kamu nggak beragama? Nggak dulunya. Menurut nama saya sudah menerima Roni Nicodemus itu. Saya keluar dari anggota Sanhedrin, anggota Farisi, anggota Sanhedrin. Roh saya ini kan. Apa itu? Iya, ini aku ngomong dulu biar kau jelas. Jadi ada bahasa pengertian itu, bahasa luasnya tentang saya, dokumen saya itu ya. Saya disebut separasi satu. Bahasa Inggrisnya separate one. Ya, jadi dipisahkan dari yang satu, dari member itu keluar. Bang Niko itu ada nubuatnya berarti? Ada. Wih, keren. Halo, tadi tentang ragi aku jelasin ya. Waalaikumsalam. Ajaran ragi orang Farisi itu tentang tubuh. Memang jangan ikutin ya, seperti memabukkan, bukannya. Tapi gini loh, ini kata itu panjang. Kita bukan. Tapi kamu percaya nih kok ada Tuhan? Ya saya dinubuatkan dia. Ya saya harus menerima itu. Berarti kalau saya nggak menerima dia, saya memberontak. Ya, itu pun saya harus melewati pembaptisan, mengesahkan diri. Kalau saya masih nggak dibaptis, bukan pengikut dia saya. Jadi sekarang kamu menjadi Kristen? Bukan, saya di luar semua nama itu. Orang nggak ngerti. Apa namanya itu? Tapi kamu percaya ada Tuhan? Ada. Saya diciptakan dari hasil kok. Terserah lu lah Niko. Iya dari hasilnya, kita kan dari hasil semua. Ya terus apa? Ada kamu sebutnya nih, hasil itu apa? Kan dari, Pak Niko, sebutannya untuk agamamu apa sekarang kamu nyebutnya? Kalau Pak Luga Tambunan itu kan menyebutnya Tritunggal Titanium. Kalau Bang Niko ini apa sebutannya? Aku cukup Elohim Adonai Ehad ya. Panjang ya? Elohim itu Adonai itu tau nggak? Ehad itu apa? Itu kan ada itunya artinya. Aku suka kok berdoa sama mereka. Itu yang ahli itu loh, yang belum menerima Taurat. Sama-sama mereka saya. Ada yang sama Kristen, yang ngerti ya, yang benar-benar ngerti ya. Bang Andi paham nggak? Sering aku berdoa sama mereka. Di KTP tertulis apa Niko? Di KTP, di KTP. Kalau soal ID udah bosan kan ngomongin orang seperti itu kan. Jadi memang harus diisi itu ya, ID itu ya. Jadi aku titip nih ya sama adik ipar saya bikin kan. Pokoknya terserah kamu mau isi apa agama itu. Pokoknya ini nih ya. Itu tuh siapa? Ya, tertulis di situ. Dia kan tahu nih, orang lurah tuh tahu nama saya ada di sini nih. Ya ditulisnya Kristen. Ya, bukan inisiatif saya sendiri nih. Saya harus ini. Kristen di KTP. Ah, ditulisnya gitu. Jadi gini, Kristen gitu ya? Aku cuma dijepret mata, sidik jari udah pulang aku. Nggak banyak ngomong. Jepret matanya pakai karet atau pakai apa? Ketapel. Hah? Ya kan pakai sensor ikat TV ini kan. Oh, loh, aku pikir pakai karet dijepret.
Ya bahasa keren orang ngomong difoto kan, kita diambil ininya, dijepret kan. Itu aja. Nggak lama kok saya duduk, cuman ini aja, gigit jari, cek ini di sensor mata. Udah, Kalau cara ibadahnya gimana Pak Niko itu? Cara Aku ibadah Pak jarang Niko ya gimana? ke gereja ya, itu pun aku hanya terdorong ya, cuman menghormatin ya. Oh, formalitas saja ya. Ada Gereja itu hormatnya. formalitas gitu ya. Pura-pura lah untuk menghormati gitu ya. Menghormatinya, ya. Nah, kalau kira-kira seperti itulah formalitas ya, seperti itulah kira-kira ya. ya. Nah, terus tapi enggak. Terus untuk Pak Niko sendiri ibadahnya caranya gimana, Pak? Wah, ada, saya makanya saya sendirian ini kok ada waktu ibadah saya. Ya makanya itu yang aku tanyain, gimana cara ibadahnya? Ya yang bagus-bagus aja. Pokoknya kan dia tahu kita di mana. Nah, contoh. Contoh. Contohnya gini. Makan aja ya. Doa makan contohnya ya. Aku berdoa begini ya. Terima kasih guru Tuhan saya bilang kan. Atas ciptaanmu. Ya, oleh karena daging ya merasa lapar dan haus, tetapi memakanan dan minuman kamu di sana tidak pernah lapar lagi dan tidak pernah haus lagi ya. Itu aja. Gitu aja. Ada nggak lama sih, gitu aja ngerti. Kok semoga pencipta tidak haus lagi, Bang? Di sana. Kalau kita di sini kan Bentar dulu Bang Niko, saya sapa dulu ini. Sudirman, apa yang mau disampaikan, Bang Sudirman? Saya mau jawab sama Bang Sumas saja. Iya, minta naik tadi, ya. Terus Silakan. apa yang saya makan dan minum, ya saya Silakan buang ke sebentar dulu. jamban. Iya, sebentar dulu Bang Niko. Silakan. Assalamualaikum Bang Suma. Ya, waalaikumsalam. Iya, saya cuma mau bicara Bang Sumas. Kebetulan saya tinggal di Papua, Bang. Cuma saya peng beratnya Bang Suma baru bisa naik ini. Saya terima kasih. Itu aja. Oh, hanya itu aja ya. Ya, makasih. Silakan teman-teman Kristen yang mau berdiskusi, silakan. Mungkin sebab berat nih sadar ya, sebab ada gerunda. Mungkin kalau Kristen tuh mau naik langsung berdoa aja. Ini kebetulan juga sudah mau pukul 2. Aku izin dulu ya, teman-teman. Biar kasih kesempatan teman-teman Kristen naik, biar doa langsung gitu. Karena ada gerunda di sini. Kesian beliau nanti dibambungin. Nanti gerunda, aku izin ya, izin belum turun duluan. Mau istirahat, belum bisa kerja soalnya. Ya Bang Hidayah, makasih. Ya. Makasih Bang Hidayah, suaranya serak itu. Istirahat banyak. Istirahat. Udah berapanya suaraku udah sehat. Terima kasih udah naik ini ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makanya saya juga banyak bilang kan, saya ya, kalau nggak tahu, kalau mereka nggak ngerti ya, buku itu bagi saya guru. Oh, jadi tadi yang disebutkan guru dalam doanya itu buku maksudnya berarti? Bukan, ya buku juga sebagai guru. Guru saya. Jadi saya ngerti baca konsumsi buku itu kan, yang bagus itu kan, kan ada buku ini kan, yang baik buruknya itu kan, bacaan itu kan. Jadi, ya aku ambil yang baik. Kenapa nggak Gitu. coba baca Al-Quran aja Bang Niko? Aku baca ada, baca. banyak lengkap aku salinan itu ya. Satu aplikasi aja cukup bagi aku. Mungkin sama semua lah. Ada beda-beda dikit lah. Kadang di ini kan aplikasi kan banyak nih. Kadang berbeda itulah dikit-dikit. Hampir sama lah. Kadang sama kebenaran sama. Nah sudah cocok bener. Nah, apa yang ditemuin kalau pas baca Al-Quran itu apa yang ditemukan? Iya semuanya ya aku kombinasikan zaman-zamannya. Ya aku kombinasikan. Ya
Aku susun rapi-rapi dulu ya, yang gini kan ini. Yang itu aku cari dulu di mana, ketemunya di sini ya. Butuh waktu juga sih nyusunnya. Berarti udah nggak percaya sama Yesus Tuhan ya? Ya terserah deh kalau ngomong itu, dia kan, aku ngomong itu kan dia satu guru, saya bilang kan, my master, my teacher, to be Iya, one kalau with master father. iya, teacher iya. Ya to be one with father, itu aja. Ya tapi Terserah kalau kamu. kalau Bilang dia baca bukan Al-Quran Tuhan, kan, terserah. ya kalau baca Al-Quran kan di dalam Al-Quran Nabi Isa bukan Tuhan. Iya jelas kalian begitu. Nah bener apa Bukan salah kalian. itu? Hah? Bener apa salah? Aku nggak tahu ya. Aku ngomong Katanya salah tadi nanti. bener. Aku ngomong salah nanti ini. Itu tergantung kamu ya. Bagi aku konsumsi saya sendiri itu benar, aku benar. Aku punya pilihan netral aku. Aku makanya banyak ngomong sama orang. Aku nih nyisir rambut belah tengah. Jadi nggak berat sebelah. Belah tengah ya, harus belah bisa tengah ya. menilai. Bisa menilai lah kira-kira bahasa orang dulu kan. Aku diajarin orang di bahasa dulu. Ya berarti kalau Anda mengatakan belah tengah itu memang ada filosofinya gitu Bang Ya, Niko ya. ya ada. Oh iya. Bentar ya Bang Niko ya, kita sapa tamu ya. Bang Namin, selamat pagi. Wih, hilang. Bingung juga nih mau ngobrol kayak gini, waduh. Parah. Aduh. Banyak aku, bukannya apa ya, aku bukannya sombong ya. Kadang mau ditarik ini, mau ditarik aku sama pas buka ini kan teman orang luar kan. Ditarik orang kemana? Dimasukin di, kata orang di jambak gitulah bahasa kita kan. Aku tolak, aku chatting, aku hanya di chatting aja. Udah ngerti deh. Ya kalau dalam Islam kan tanpa paksaan Bang Niko. Hah? Dalam Islam kan tanpa paksaan untuk apa? Maksudnya masuk Islam. Ya ditarik itu iyalah, ditarik jangan kemana maksudnya? Iya. Kalau enggak, aku enggak tahu kalau yang lain ya, ada yang maksa, ada yang enggak. Itu yang enggak, yang itu yang aku pilih apa? Yang bagus itu. Enggak ada maksa. Pak D Baal. Gimana nih Pak D Baal? Nih. Pak Niko nih. Wah, stres aku. Sekretisme namanya dia. Aduh. Tapi dia percaya Yesus Tuhan kok dari narasinya. Kristen lah. Makanya ini kalau Pak Luga kan punya apa Tritunggal Titanium, makanya kan kita harus tanya juga kalau Pak Niko itu gimana gitu pemahamannya atau keyakinannya seperti apa gitu. Panjang ternyata ya Pak Niko ya. Kenapa nggak masuk Kristen aja? Kalau dibilang Kristen, saya identik dengan situ Pak. Oh iya berarti Kristen lah, jangan ragu-ragu. Bukan aku. Oh, bukan. Karena Kristen itu kan suatu nama agama. Bukan, aku di luar semua agama. Kalau ngikutin dia iya. Kadang orang ngomong kan, ya Kristen itu pengikut kan? Iya. Ya, banyak seperti itu. Tapi aku di luar ini, di luar nama agama. Iya, Kristen lah artinya ya. Iya, orang berpikir seperti itu. Identiknya kan nyangkut apa? Arahnya ke Kristen. Tapi saya cukup ngomong di luar. Kan bingung orang kan? Iya bingung lah Pak. Iya makanya Pak Niko tahu Yesus kan dari Pak Niko tahu Yesus kan dari Bible kan. Iya. Tahu Yesus dari Bible kan? Iya, bukan dari Bible aja. Makanya tadi kan aku kombinasi jadi. Jadi mereka pun yang ahli Taurat ya banyak aku orang ini. Iya, memang. Dia ngerti kok dengan aku ngomong. Memang seorang Kristen teh akan bingung dengan dirinya sendiri gitu. Dia siapa mau disembah gitu, pasti dia akan begitu. Pasti akan begitu. Makanya dia untuk mau ngaku Kristen pun dia bingung. Saya ini pengikut Yesus atau tidak gitu. Mengikut Yesus dibilang tidak gitu kan. Maka salah satu
salah satu dari mereka Siapa itu yang seperti bilang ini. tidak tuh Pak? Mereka yang bilang tidak mengikuti Yesus tapi Kristen. Ya Anda kan tadi mau percaya Yesus Tuhan. Iya. Tapi tidak mau dikatakan Yesus Kristen kan begitu. Ya begini ya. Betul berarti saya. Tidak ada Pak. Dia mengatakan, aku beragama Kristen. Makanya dia mengecam. Dia kan mengecam agama Farisi dan Saduki itu mah. Ininya. Ustaz Tata betul ini. Kan? Dia hanya mendirikan rumah di atas batu karang yang kuat. Dia aja mengecam kok ini orang Farisi dan Saduki. Makanya ragi Farisi itu kan tentang tubuh. Tapi kalau kata Kristen itu, Pak Niko tahu nggak sih Kristen itu apa? Ya tadi kan saya bilang arti Kristen kan pengikut. Nah, Pak Niko mengikuti Yesus nggak? Ya iya. Ya Kristen berarti Bukan. Loh. Ya. Bukan. Loh Kristen apa? Aku di luar semua agama. Kristen kan pengikut Kristus. Artinya mereka ngomong itu kan Kristen itu pengikut. Pengikut siapa? Pengikut Kristus. Kristus itu siapa? Ya dia lah. Siapa? Ya pura-pura nggak tahu lagi. Yesus, ya udah Yesus lah. Nah, Pak Niko mengikuti Yesus enggak? Ngikut. Ya berarti Kristen. Bukan, Kristen nama agama. Kalau bukan nama agama, iya saya Kristen. Aduh, memang. Jadi fenomena sekarang ini memang Kristen itu malu untuk mengakui dia seorang Kristen. Gitu. Iya. Terutama untuk mengatakan bahwa dia pengikut Yesus. Kalau gitu. Ibarat malu tuh Pak ya, orang itu kan kita lihat, ini orangnya muka pantat monyet, kata orang kan. Jadi pipinya itu kan seperti merah kan. Muka orang nggak tahu malu seperti itu, muka pantat monyet. Pak Niko, tapi Pak Niko masih percaya nggak dengan pengajaran yang ada di gereja, Pak Niko? Pengajaran dari mereka. Makanya aku kan jarang ya. Yang pokoknya setiap masuk ke gereja tuh apa yang dia ini untuk ini ya biasanya setelah dibaca ayat cerita yang lain kan aku cukup dengar itu aja firman itu. Udah aku tahu nih arahnya kemana kan sudah. Kadang keluar rokok saya sudah dengar. Kalau masalah mereka kesaksian mereka apa yang lain-lain tuh kadang-kadang dengar juga sih. Kadang-kadang keluar saya. Berarti udah nggak terlalu ini ya, nggak terlalu peduli apa yang diceramahkan gitu ya, nggak terlalu peduli apa yang disampaikan gitu ya. Kalau firman saya perlu. Oh ya. Firman perlu. Ya dia ngomong firman cocok nggak dengan dia bilang itu. Pak Niko, kalau semisal gereja itu selalu slogannya adalah ajaran kasih itu kan katanya kan kalian juga slogannya itu kan ajaran kasih gitu. Ya, tahu nggak Pak fenomena yang terjadi sekarang Pak di Amerika itu? Aku tahu. Ini siapa? Ini lagi heboh nih. Jorah Mamdani itu. Bukan itu. Kalau itu kan wali kota Virginia kan, sama wakil wali kota New York kan. Nah itu kan Muslim. Komunis, ya kan? Komunis, enggak? Kok komunis apa lagi kau nih? Ini loh, bukan itu. Jorah Mamdani itu bukan? Ini yang aku mau ceritain ini loh, yang ada sosial eksperimen di Amerika. Perempuan itu kan telepon beberapa gereja. Itu cuma minta bantuan susu. Telepon semua gereja yang ada di sekitarnya, gereja gede-gede itu. Gede banget ya kan. Ditelepon sama si perempuan ini. Nah, pas telepon itu diputar di back soundnya itu diputar suara anak kecil, bayi. Nah, di telepon dia minta bantuan untuk susu. 26 gereja semua tidak memberikan susu kepada dia. Ada yang bilang nggak ada program untuk susu lah, ada yang bilang kamu bukan jemaat saya lah, ada yang bilang kamu nggak baptis di sini lah, dan lain dan ini dan itu ya kan. Nah
Tapi ketika dia iseng-iseng coba telepon Islamic Center, apa coba jawabannya Bang? Aku nggak tahu, nggak dengar ya. Ya masuk Islam lah intinya. Oh, nggak masuk Islam, bukan ke situ. Dia itu cuma telepon. Ya, dia cerita, saya punya bayi saya 2 bulan. Semalam susu bayi saya semalam habis. Nah, saya butuh bantuan untuk bisa beli susu gitu kan. Atau minta susu lah intinya. Apa jawabannya di Islamic Center? Kamu tinggal di mana? Dia jawab 10 menit dari Islamic Center. Oke, kamu butuh susu apa? Disebutin tuh merek susunya. Apa jawabannya? Ya udah, kamu kesini nanti kita kasih langsung. Nah, yang selalu menggembor-gemborkan ajaran kasih 26 gereja itu tidak ada yang memberikan susu, dan bahkan responnya itu mengecewakan. Gitu loh. Nah, kalau seperti itu kira-kira siapa yang lebih pantas menyandang ajaran kasih, Bang? Ya kalau ada di situ kan ya jelas yang memberi ya. Nah, ya kan? Yang memberi Islam, Muslim. Nah, berarti lebih ajaran kasihnya lebih pantas disematkan ke Muslim. Nah, luar biasa. Kan, tindakan normal kan, menurut ajarannya kan. Betul. Nah, makanya apa yang mereka lakukan itu normal bagi mereka. Aku belum dengar ya, nanti. Ya nanti cari karena itu viral, bahkan itu gempar. Iya, apa ratingnya naik itu ya, ratingnya naik. Sayangnya gini, Ustadz Arif, ini jahatnya mereka ya, ini jahatnya mereka Ustadz Arif. Kemarin itu aku cek Islamic Center itu ada sekitar 4.000 sekian komentar dan 4.000 sekian rating yang memberikan rating dan komentar. Tapi tadi malam itu coba kita cek, tadi malam hanya ada sekitar 117 komentar dan 117 rating. Jadi rating-rating yang barusan, komen-komen yang baru masuk itu hilang semua. Dihilangin sama Google. Parah kan? Parah ya. Iya, serius. Coba namanya sekarang cek. Apa namanya? Nanti aku ketik. Islamic Center Charlotte. Sempat bintang 5 kan? Iya, sempat bintang 5. Sekarang bintangnya 4,7 entah 4,8 sekarang. Ya, nanti aku ini ya coba cek ya. Ketik itu aja ya. Sumbernya di Islamic Center itu. Ya, berarti sumbernya banyak dong kalau kita atau kalau enggak Pak Nikodemus ketik aja di Google sosial eksperimen susu formula gitu, spesial sosial eksperimen formula gitu aja. Nanti ketemu. Namanya aja sosial eksperimen, percobaan iya, sosial. karena memang perempuan itu hanya pura-pura. Perempuan itu sudah enggak ini juga sama gereja. Tapi bukan juga, dia bukan Islam. Dia itu bukan Islam. Bukan Kristen juga. Awalnya Kristen, bahkan dia awalnya sebelumnya dia itu seorang seorang tentara dia. Ya, jadi sekarang gimana dia? Belum tahu juga kan? Apanya? Tahu yang si korban ini. Ya korban inilah. Bukan, kita korban sosial lah. Enggak, itu pura-pura, Pak. Oh, pura-pura. Bukan sosial eksperimen, pura-pura. Dia pura-pura membutuhkan susu gitu loh. Ternyata 26 orang itu enggak 26. Kayak survei gitu loh, kayak survei, membuat survei gitu. Iya, aku ngerti gini nih. Kok korban? Tapi kejadiannya ada kan? Lah, kok korban? Kejadian korban itu apa? kan ada. Dia berpura-pura aja, pura-pura ngetes gereja kan. Nah, katanya dia kan orang Kristen. Ya kan? Iya kan? Nah, sekarang betul. ini dia nih kemana larinya? Masih tetap Kristen atau gimana? Dia udah nggak percaya sama gereja. Kalau keyakinannya saya belum tanyakan ke dia, Pak. Ya udah. Kalau keyakinannya sekarang apa, saya nggak nanya. Ya, kita jangan langsung telan baru-barunya ya, nanti pasti ada ujungnya. Kebenaran itu, yang benar itu fakta ini sebenarnya pasti nanti. Kalau ya dijalanin orang terus gitu ya. Ya memang faktanya seperti itu. Nah, setelah telepon Islamic Center itu, dia juga lanjutkan tuh sosial eksperimennya, dia lanjutin terus.
sekitar ada 47 atau enggak 40 lebih lah ya. Ya. Itu yang menanggapi 9 gereja. Iya biasalah itu intrik ya. Iya karena setelah viral. Iya aku tahu sepertinya itu terdengar seperti intrik. Di dalam trik itu kan saya nggak langsung percaya. Oh ini langsung klaim ini jahat nanti ya. Ya nunggu aja. Nggak ada klaim penjahat, nggak ada yang mengklaim penjahat. Bukan ngeklaim penjahat, intrik. Tahu nggak intrik? Iya, intriknya apa? Seperti trik itu di dalam internal mereka, di dalam internal negara, ya di tempat inilah tempat lokasinya itu. Ya intinya yang lebih pantas menyandang ajaran kasih itu ya Islam. Ya, tadi, iya gitu kan udah aku sebutin yang memberi kan. Iya. Karena ternyata bahkan sampai si perempuan ini bilang gini. Kalian yang setiap minggu datang ke gereja dan menyumbangkan uang gaji kalian ke gereja itu apakah kalian tahu uang yang kalian berikan itu kemana? Apakah itu diperuntukkan untuk jemaat atau itu hanya masuk kantong masuk kantong mereka saja gitu. Sampai seperti itu Pak. Bahkan sampai menyarankan kalau mau menyumbangkan silahkan sumbangkan ke Islamic Center aja gitu. Iya. Segitunya Pak. Iya nggak Pak. Karena ternyata hal seperti itu sepertinya hal kecil tapi itu kemanusiaan Pak. Iya, aku tahu ngerti. Bang Bajak, selamat malam. Bajak Laut. Selamat malam. Muslim Kristen Bang Bajak Laut? Maaf, salah tekan Bang. Saya Muslim ya. Minta maaf. Siap. Bang Niko ini kalau Bible udah dibaca semua ya? Tentunya sudah ya. Niko lagi ngemil. Bukan. Aku dari kejadian sampai Wahyu tahu Pak ya sudah aku baca, tapi tetap reread. Maksudnya repeat ulang baca. Repeat. Repeat. Semua yang dipahami Bang Riko ini memang paham nggak itu yang di Bible ini? Kalau kita baca nggak kita paham Pak, buat apa kita baca Pak? Oke. Coba ini Bang, aku ingin tanya ini artinya apa gitu? Saya nggak tahu ini. Nah ini sebentar ya. Saya kasih ini ya. Ini sampai saya cari nih dalam original text-nya, nggak tahu saya juga nih apa nih. Coba nih Bang. Apa bacain aja Pak? Kecil itu nggak kelihatan. Bapak aja bacanya. Coba izin besarkan ya. Nah ini coba. Baca Bang ini. Bang siapa? Bang Gopur baca Bang Gopur. Aku bacain. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene tekel ufarsin. Nah. Bahasa? Ya itu bahasanya, di situ tertulisnya gitu Pak. Beginilah tulisan itu tertulis mene tekel ufarsin. Beginilah tulisan tertulis mene tekel ufarsin. Ini apa maksudnya? Kalau Anda kan tadi kita mengatakan udah baca tahu maknanya apa ini. Daniel berapa? 525. Daniel 5:25 ya. Karena saya cocokkan dengan original text, nggak ada yang nyambung ini. Dulu aku lupa juga. Kecuali kalau kita mau ngarang gitu ya, Itu ada ya kata yang asing bagi kita di Indonesia kan ada yang arti banyak itu apa tuh? Seperti Adonai itu kan ada. Kalau Adonai kan nggak asing Pak. Ya ada lagi banyak. Saya coba ini aja fokus Pak. Fokus itu. Daniel ya. Saya sampai cek lari ke original teks sama bahasa Ibrani apa dia bilang ini. Masih belum dapat jawaban Pak Dwi. Belum saya nih. Aduh, saya bilang. 5 berapa Pak tadi? 5. 25. 25 ya.
dulu Pak. Kacamata aku ini hilang bener dicuri orang. Aku taruh di meja hilang Pak. Waduh, gawat. Tapi masih 1,5 min, nggak terlalu parah. 25. Maka inilah tulisan yang tertulis di itu mene tukul uparsin. Ya. Nah, itu apa itu, Pak? Itu ada persamaan di kitab siapa ya? Seperti uni siapa tuh? Lupa aku siapa tuh. Jadi nggak tahu ya artinya ya? Uni apa? Official dulu. Jadi nggak tahu artinya ya? Karena kalau kita kan mau tahu arti kan merujuk ke original text gitu kan? Original text nggak ada juga ini. Saya bolak-balik, saya translate ini ke sini, ke bahasa Yunani, bahasa Greek, bahasa apa? Apa nggak ada yang bisa menjelaskan ini? Barangkali kan Pak Nikodemus itu kan sudah katanya. baca berulang kali ya kan, terus peneliti juga kan, Pak ya. Ada lagi nih. Nanti lo. Nah, ada lagi nih. Nah itu ada lagi tuh. Ini nih apa nih? Apa? Gugu gaga bubu baba. Ini apa? Di mana tuh Pak? Di gugu gaga bubu baba. Ini di Yesaya. Saya translate ini, nggak ada nih, parah ini. Gugu gaga bubu baba. Teka-teki nih Pak De. Ya seperti apa kode gitu ya. Kode itu coba barangkali terpecahkan itu Pak. Yesaya itu Pak ya, sabar. Aku tahu Pak nanti. Yang tadi nggak tahu ya pasti ya. Ada, tahu saya. Yang mene-mene tahu? Iya. Wih, mantap. Tahu tapi nggak jawab. Yesaya berapa tuh? Yesaya berapa? Yesaya 20:28. Saya 20:28. Iya, Pak De ya. 28:10. Oh, 28:10. Saya bahasa gagu. Itu kode, Pak. Oh, kode. Zaman dulu ada togel berarti ya, kode. Saya 10, Pak ya. 28. Yesaya 28:10. Saya 28 10 ya. Dulu. Bulu. Jangan bilang Tuhan perjanjian lama instruktur pramuka ya Pak. Pakai kode Morse ya. 10 dulu. Coba. Saya 28:10. Ini yang aku baca sebab harus itu mesti begini mesti begitu. Nah itulah saya bilang harus begini harus begitu. Iya. Ya itu kan saya sudah bilang sama Uni ini ya siapa ofisial itu orang Padang itu. Uni ofisial. Jadi harus bagaimana Pak? Gaga gugu gigi baba bubu. Sebab harus ini harus itu. Mesti apa begini, itu maksudnya? Harus begitu. Harus begini begitu tuh apa? Tambah ini tambah itu. Tambah ini. Iya. Iya. Maksudnya itu ya. Ya seperti kita ngomong bahasa sehari-hari kan sudah ada. Sebab harus itu dan juga harus begini. Contohnya itu firman mana yang mau dijalanin, firman mana yang tidak mau dijalanin. Oh, karena aku tahu. Ini karena harus ditambah ini tambah itu ya, ini ditambah firman mana. Ada tamu kan, Bang Gafur. zaman dulu kan orang sejak untuk sekarang nih mereka udah dulu Pak Niko, ada tamu itu. Waduh. Pak, sabar Pak Niko ya. Bang Baron, selamat pagi Pak Baron. Bang Baron.
Memang sejarah mereka ya Sebentar Pak kelam. Niko. Iya. Bentar Pak Niko. Bang Baron, selamat pagi. Ya, selamat Ya, pagi. Muslim Kristen Bang? Bukan Muslim. Ah? Kristen bukan? Ya, Kristen. Oh Kristen. Gimana itu? Sebab harus begini, harus begitu, harus ini, harus itu. Maksudnya apa? Tahu nggak? Ke tema aja. Oh ke tema, silahkan. Oke. Gurunda masih Apa nyimak? Islam Gurunda? percaya Dewa? Pak Niko, kalau ngemil di mute dulu. Gurunda masih nyimak Gurunda? Temanya Gurunda ini. Oke, Oten penyembah Theos, silahkan itu pertanyaan Bang Baron. Oke, kalau gitu kalian penyembah Theos? Oh enggak. Oke, kalian percaya Theos? Loh, kok malah tanya? Lo enggak apa-apa, itu pertanyaan kecil pengantar. Oh, pertanyaan kecil pengantar. Saya nggak percaya sama dewa. Enggak percaya. Apa bahasa lain tidak percaya Theos? Tidak percaya bahasa lain Theos. Iya, bahasa lain. Bahasa lain tidak percaya kepada Theos. Baron, ini kan pertanyaan, ya kan? Nah, jawabanmu apa? Tunggu dulu. Ya, kami percaya Theos. Kamu percaya Theos. Oke, percaya Theos itu berarti kamu Tuhan kan? Ya, betul. Sekarang Iya, saya betul. tanya kau, apa kamu tidak percaya Theos? Iya, kami tidak percaya Theos. Apa bahasa ilmiahnya tidak percaya Theos? Awas, pelan-pelan nih, Pak Baron, nanti gigi mau Ya, copot. iki. Aduh. Enggak, dia menggiring Pelan-pelan, kan. pelan-pelan. Kita tahu dia menggiring untuk saya jawab ateis, kan gitu. Benar nggak? Benar nggak? Berarti kamu ateis, betul? Lah kalau saya ateis, saya percaya Allah. Loh, teis itu artinya apa? Theos. Nah iya, Dewa. berarti kamu ateis kan? Saya nggak percaya dewa, saya percaya Tuhan. Nah terus berarti kamu ateis? Loh, iya saya ateis, tapi saya percaya betul. Tuhan. Berarti agama Islam adalah ateis, betul? Apa orang ini? Jawab dulu. Ya udah, Theos itu apa? Saya tanya. Iya kan sudah saya jawab. Islam adalah agama ateis, betul? Barusan kan saya sudah jawab. Sekarang saya Oke. tanya kamu, ya. Sekarang saya tanya kamu. Sekarang saya kamu tanya akui. kamu. Loh, jawab dulu. Sekarang kamu akui agama Islam adalah ateis. Ayo. kamu mau menggiring. Kamu mau Enggak, aku menggiring. enggak ngiring. Kalau dalam saya jawab. Konsisten. Oke, iya ya. Oke. Tenang aja. Kalau Oke, kamu tenang, menggiring, tenang. lo kan kamu tanya, kita mau jawab loh. Nanti boleh nggak Ya gantian jawab. tanya? Oke, saya tunggu jawaban. Iya, boleh gantian tanya ya. Tunggu jawaban disertai Iya, pengakuan. setelah saya jawab, boleh gantian tanya. Iya, jawab dulu pengakuan dulu. Baru kalau Iya, kau ngakui. boleh. Setelah saya jawab, boleh bertanya. Oke, jawab. Setelah jawab, boleh bertanya. Iya, jawab disertai Setelah pengakuan. jawab, boleh bertanya. Oke, silakan. Oke, ya, baik. Kalau yang dimaksud ateis itu adalah secara bahasa merujuknya kepada Theos, maka kami disebut ateis nggak masalah. Ya, Oke. karena kami itu menyembah atau kami percaya meyakini adanya Tuhan. Tuhan itu ilah. Tuhan kami Allah, jelas, ya. Kalau kamu mengatakan bahwa Tuhan itu artinya Theos, itu salah karena Theos itu artinya dewa. Nah, itu jawaban saya. Sekarang saya tanya, boleh? Belum. Loh kok belum? Akui dulu bahwa agama Islam adalah ateis. Ayo. Loh apa kau ini? Kok minta pengakuan gimana sih? Nah, harus konsisten, harus dasar pijakannya, ayo. Loh, memangnya konsistennya apa? Sekarang gini, saya tanya, Theos itu artinya apa? Saya tanya, kamu jawab. Theos Itu artinya apa? Theos artinya apa? Artinya Tuhan atau dewa. Oke, apakah Yesus pernah disebutkan sebagai Theos? Iya, dia adalah Tuhan. Oke, di mana dikatakan Yesus sebagai Theos? Kamu akui dulu tadi. Oke, Wahyu 21 Mana? ayat 6 dan 7. Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Oke, silakan bacakan.
aku adalah Alfa dan Omega, mereka akan menjadi umat. Di mana Theos? Akan menjadi Allahnya. Di mana Theos? Menjadi Theos mereka. Di mana Theos? Wahyu 21 ayat 15 di mana Theos? Kembali ke tadi tuh pernyataanmu dulu. Ini kamu mau jawab loh. Mana? Tidak, kamu harus konsisten dulu. Mana Yesus? Tadi kan bro. kamu klaim Yesus itu disebutkan konsisten Theos. dulu. Ini Cuma kamu itu konsisten sudah makanya. mengakui. Cuma Konsisten. itu sudah mengakui kalau agama Islam itu ateis. Sekarang Konsisten. giliran kamu. Konsisten, kau konsisten. Ketika kamu mengatakan Yesus itu adalah Theos dan Yesus jawab pernah dulu. disebutkan sebagai Theos, di mana tunjukkan datanya bahwa Yesus itu pernah disematkan kata Theos. Silakan. Saya sudah jawab tadi. Mana? Sekarang giliran kamu pengakuan dulu bahwa agama Mana jawabannya Islam apa? adalah Jawabannya apa? ateis. Wahyu 21 nomor Wahyu jawab 21 dulu. nomor 15 itu enggak ada kata Pengakuan Theos. dulu, di situ. pengakuan. Jangan lari Wahyu. kemana-mana. Wahyu 21 itu Pengakuan dulu bukan bahwa kata agama Theos Islam untuk adalah Yesus. agama. Saya tanya, tinggal Apa? katakan ya atau tidak. Agama Islam adalah agama ateis. Ya, atau terserah lah. tidak? Kau mau nganggap apa terserah. Orang kamu itu orang yang jawab menafikan ayat-ayat Al-Quran, ya terserah. Konsisten. Agama Islam ateis atau bukan? Ya atau tidak? Kalau konteks bahasa ateis, saya katakan tidak boleh. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Iya. Oke, ingat itu saudara-saudara Ya, bahwa sudah. Islam. Sudah. Agama Islam adalah ateis. Ya, Kau. nggak apa-apa. Oke, udah. Sekarang jawab pertanyaan saya. Wih, mana? Dia mau coba giring dengan mengartikan Theos itu Tuhan. Mana ada? Theos itu dewa. Kalau kamu mau menggiring kita tidak percaya Theos, lalu kamu mengatakan kami itu ateis, ya nggak masalah. Tapi kan ateis dalam konteks bahasa, ateis itu anti dewa karena kita tidak pernah menyembah dewa atau kita tidak pernah menyembah Theos. Yang kita sembah siapa? Allah. Allah itu siapa? Tuhan. Kita nggak pernah menyembah Theos. Wih, celup. Mungkin ada yang nurunin. Aduh, parah. Giliran ditanya Wahyu 21 nomor 15. Coba lanjutkan ke 16-nya kalau berani. Ya, di situ disebutkan bahwa Yesus mengaku dirinya sebagai bintang timur, keturunan Daud. Siapa bintang timur keturunan Daud? Lucifer. Makanya teman-teman kalau coba searching di YouTube ya. Coba teman-teman searching di YouTube, ada YouTube itu video namanya ketik aja Flamas Eus Lucifer. Flamas Eus Lucifer. Nah, itu dinyanyikan di setiap malam Paskah di Vatikan. Cari liriknya dan translate ke bahasa Indonesia. Itu pakai bahasa Latin ya. Di situ poinnya adalah Kristus anakmu Lucifer, dan ia yang telah bangkit dari alam baka. Korelasinya dengan apa? Korelasinya dengan Wahyu 1 nomor 18 yang mengatakan bahwa Yesus bangkit dari Hades. Yesus itu menguasai kerajaan maut dan memegang kunci kerajaan maut. Yang disebutkan di situ Hades. Hades itu apa? Hades itu adalah dewa bawah, dewa alam neraka. Dewa, Hades itu dewa. Dalam mitologi Yunani, Hades itu nama dewa itu. Ya Theos. Suliper katanya, Suliper. Ya makanya Theos itu kan artinya dewa. Kalau kamu menggiring kami untuk mengatakan ateis, nggak masalah. Ya. Yang penting kita bertuhan, bukan berteos kayak kalian. Disapa dulu Bang Goslo. Oh, Chris. Nah, ini sama aja nih, trouble juga orang ini. Pak D, mau masuk Pak D? Chris, selamat Lanjut, pagi, Chris. Bang, lanjut. Pagi. Ya, apa yang mau kamu tanggapi, Chris? Silakan, Oten penyembah Theos, Chris. Pak D masuk habis ini? Nggak masalah ini katakan tuh, nggak masalah. Silakan saja. Iya, itu kan pertanyaan, Chris. Iya, tidak masalah. Memang iya kalau di bahasa original Oh, teks iya. itu Theos itu adalah Allah.
Loh, dari mana kamu dapat Nah, teos kok Allah itu dari mana? Itu yang Ya penyesat. memang begitu. Itu yang penyesat. Itu yang penyesat. Di mana di original teks ada kata Allah itu? Wawasan ilmu. Teos itu hanya dibungkus oleh LAI, kemudian dengan menempelkan nama Tuhan Islam. Tujuannya apa nggak tahu. Silakan lanjut Bang Gafur. Bang Coba dari mana kamu Allah, dapat? boleh diartikan apa namanya dewa, boleh diartikan dengan Tuhan, tergantung konteks keadaannya. Nah, boleh nggak Tuhan dan diartikan Allah dengan itu dewa? sama. Kenapa di dalam LAI itu menggunakan kata Allah? Kalau Theos itu artinya dewa atau Theos itu artinya Tuhan, kenapa Allah. diartikan ke Allah? Itu kan bahasa Indonesia. Mana ada Allah itu adalah ada? nama Tuhan dalam bahasa Arab, kok bahasa Indonesia? Ngarang kau. A L L E H huruf apa? Coba kamu buka KBBI. Coba kamu buka KBBI. Saya tanya. A L L A H itu huruf Bahasa huruf Latin atau itu huruf huruf Latin dari nama Tuhan dalam bahasa Arab. Itu kan karang-karang kalian. Kok karang-karangan gimana sih? Ya memang karang-karangan kalian baru muncul abad ke-7 kalian. Apanya abad ke-7? Kata Allah. Kalian Apanya itu kan abad baru ke-7? abad ke-7. Lo memang kamu tahu penggunaan kata Allah di dalam kekristenan itu pertama kali dari mana? Saya tanya kamu tahu nggak pertama kali kekristenan menggunakan kata Allah itu pertama kali kapan? Kekristenan pertama kali berkata lewo pas ditulis di dalam Alkitab lah. Mana? Kapan pertama kali? Kalau kamu meminta itu tidak ada bisa kita apa karena udah lama. Sama dengan itu buktikan kepada saya kalau kata Allah itu punya orang Islam mana? Loh, memang adanya di Al-Qur'an, Bro. Di mana buktinya bahwa kata Allah itu milik Islam? Loh, memang adanya dari Al-Qur'an kok. Di mana buktinya? Di mana lagi kau tulisannya di itu? dalam Al-Quran? E-A-L-L-A-H. Nah, sekarang saya tanya, ketika kamu mengatakan kata Allah, jangan kamu bentar. Gini. Gini, saya ikuti. Chris, saya ikuti pola pemikiran kamu. Ketika kamu bertanya kepada saya, di mana di dalam Al-Qur'an itu ada kata Allah atau ada huruf A, L, L, A, H, itu kan yang kamu minta, betul? Iya. Nah, sekarang saya tanya, ketika kamu mengatakan one itu bahasa Inggris. Apakah ada huruf W di dalam one? Maksud kamu gimana nih? Kamu kan bertanya kepada saya, di mana ada di dalam Al-Qur'an itu ada huruf A, L, L, A, H, betul enggak? Betul. Oke, sekarang kita coba pakai bahasa Inggris. Ketika kamu mengucapkan one, ada nggak huruf W? Ada nggak huruf W? Huruf W di mana? Di dalam kosakata one dalam bahasa Inggris. Ada nggak huruf W? Huruf W. Di dalam kosakata bahasa Inggris. Huruf W dalam kosakata bahasa Inggris one atau satu artinya. Ada nggak huruf W? Huruf W. Ada nggak? Kalau satu kan one tulisannya. Nah, terus ada nggak W? Kok ada bagaimana? Loh, kamu bacanya apa? Kalau one, kalau dalam bahasa Inggris itu one artinya satu. Itu kamu bacanya apa? One kan? One. Ada nggak huruf W di dalam Inggrisnya? Ya memang begitu bahasa orang itu dibaca begitu. Ada nggak huruf W di dalam bahasa Inggrisnya? Nggak ada. Makanya kenapa kamu tanya kata Allah ada nggak di dalam Al-Quran huruf A? Kucluk kau itu. Jangan kau sama-sama ke dirimu dengan bedanya apa? Bedanya apa, Chris? Bedanya apa? Dengar. Bedanya apa? Dengar. Nah, apa? Coba saya dengar. Bedanya dia orang Inggris. Cara baca orang Inggris kalau satu adalah one tulisan one memang begitu tradisi orang itu memang begitu. Nah, sekarang daerah orang itu. Sekarang kata Allah, sekarang kata salah satu SD. Dengar. Sekarang kata Allah itu kan baru belajar kelas 1 huruf diam. Sekarang kata Allah itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Huruf Allah tulisannya A L L huruf Inilah Indonesia dan bahasa Indonesia. Nih.
Nih saya tanya katakan sama Oten kamu. itu selalu Gantian. menabrak kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar Tulisan, nih. Bang. Nih kayak gini nih. Gantian dong. Biar kamu tadi kan bernyanyi sama saya. Enggak. Gini. Gantian dulu. Ya diam. Kamu kan Kamu nggak ada ilmu. Udah diam. Diam. Ya, kamu selalu ginilah namanya Oten itu selalu menabrak dan melanggar bahasa kaidah bahasa. selalu mengklaim-klaim punya dia semua, padahal dia baru muncul di abad ke-7. Tapi biasanya itu anak kecil itu, Bang, anak bungsu sama dengan anak saya, menangis Gitu ya. Oh, iya. Nangis, anak bungsu. Kenapa? Nangis? Iya, nggak apa-apa. Itu mainan saya. Coba baca. Itu mainan saya. Baca. Bisa baca nggak? Tanya, Bang, ya, mainan kamu itu atau mainan saya? Ini mainan saya itu loh, Pak. Bisa baca nggak? Nah, Bisa baca itulah nggak? anak bungsu itu wajar. Jangan curhat. Klaim punya dia. Jangan nangis. Bisa baca nggak nih? Bisa baca nggak? Apa yang saya baca? Ini. Hah? Bisa baca nggak? Bisa. Nah, coba baca. Allah. Terus? Apa nih yang terus? Baca. Ayo baca. Apa? Ini baca. Nggak berani baca dia. Bang. Nggak Kalau berani. itu, Bang, itu Nggak berani, udahlah. perkataan pengertian. Dah, apalagi kau mau pakai KBBO, kamus besar bahasa Islam Oten. itu Google Islam baru muncul di abad terakhir Nah, ini. sekarang saya tanya, Chris. Duluan ditulis Oke, di nggak dalam apa-apa, nggak apa-apa. Alkitab. Nggak apa-apa, Chris, nggak apa-apa. Kamu mengatakan nggak Google bahasa KBBI. sabar. Kamu mengatakan Islam itu ada di abad ke-7, nggak apa-apa. Nah, sekarang orang rebutan iPhone 17 itu kenapa nggak rebutan yang Nokia 3315? Kenapa harus rebutan iPhone 17? Hah? Oh ini. Hah? Kenapa kamu harus pakai yang jadul? Ada yang baru. Kenapa Chris, harus jadul yang mana? coba kamu pilih iPhone 17 yang keluaran 2025 atau apa namanya Nokia 3315 yang di tahun 2000. Kalau barang 2000, Bang, pasti kita pakai barang yang baru, barang yang baru. Nah, sekarang lebih milih yang baru atau lebih milih yang lama kamu? Kalau barang, Bang, iya. Nah, terus lebih bagus yang baru. Terus masalahnya apa dengan sekarang saya tanya, kamu Protestan atau Katolik? Protestan. Nah, Protestan tahun berapa ada? Tahun 16. tahun 16 boleh. Abad berapa? Tahun Chris. 16. Abad berapa, Chris? Abad ke-16. Abad ke-16 sama abad ke-7 duluan mana, Chris? Abad ke-7. Nah, duluan mana? Islam sama Protestan? Kalau nama Protestan dengan Islam, duluan Islam. Terus kenapa ketawa? Terus kamu katakan tadi kalian ini mengklaim-klaim kayak gini. Kamu katakan tadi abad ke-7 lebih terakhir katanya. Nah, sekarang Protestan abad ke-16 kamu terima. Kalau kamu standarnya gini, Chris. Gantian. Kalau kamu standarnya adalah lebih dulu mana? Nama Kristen, Bang. Kristen Protestan muncul di abad ke-16, iya. Tapi Alkitabnya kan tetap Alkitab yang dipakai di abad yang sama dengan Katolik, nah ada bedanya. Loh, terus apa masalahnya dengan Islam? Apa masalahnya dengan Islam? Islam ini baru dibuat Al-Qur'annya di abad ke-7. Oke, Al-Qur'an abad ke-7. Sabar. Al-Qur'an abad ke-7. Gantian gitu kamu tadi. Iya, Bible. Gantian. Kristen. Dong. Iya, nggak apa-apa. Kristen itu abad pertama, betul? Gantian dulu dong. Kristen abad pertama, betul? Apa? Kristen abad pertama, betul? Kristen abad pertama gimana maksudnya? Iya atau enggak Kristen itu abad pertama? Kamu itu hanya framing semuanya itu biar mencari pembenaran dulu, kamu, padahal tadi nangis, Bang. Kamu minta pengakuan. Kamu minta pengakuan bahwa Kristen itu lebih dulu daripada Islam. Ini, bos. Saya iyakan. Kalau memang benar, kamu minta pengakuan Kristen lebih dulu dari Islam. Saya iyakan. Kristen abad pertama, Islam abad ke-7. Nah, Yahudi, Nabi Musa diturunkan wahyu berupa Taurat itu abad ke-14 sebelum Masehi. Kenapa kamu nggak Yahudi aja? Jangan kalau kenapa kamu nggak Yahudi? Duluan Yahudi loh. Gantian. Kamu ngomong terus dari tadi kok. Nah, terus lebih duluan mana? Apanya? Lebih duluan mana? Yang mana?
Lebih duluan mana? Islam, Yahudi, sama Kristen. Lebih duluan mana? Islam Yahudi, Islam aja seluruh dunia abad keberapa muncul? Kutanya kau. Abad ke-7. Nah, terus? Kristen abad keberapa? Kristen berapa itu? Kristen abad keberapa? Kristen aja udah ada di abad pertama. Abad pertama. Yahudi abad keberapa? Yahudi sebelum Masehi pun udah ada Yahudi. Kenapa kamu nggak milih Yahudi? Kenapa saya tidak memilih agama Yahudi itu sesuai dengan ajaran Kristus Yesus? Kenapa kamu nggak milih Yahudi, malah milih Kristen? Ya karena Kristen nanggung. Kalau mau duluan, kalau mau terakhiran nanggung kau tengah. Nanggung, ya Ustaz. Bukan masalah nanggung loh, bro. Kamu juga kalau saya bertanya, kenapa kau nggak memilih Yahudi? Duh, karena memang yang ada adalah agama itu hanya Islam. Iya, agama itu kan baru muncul. Telah kusempurnakan bagimu Islam. Apa yang disempurnakan ditanya? Dan telah kuridhoi bagimu Islam sebagai agama. Apa yang kau sempurnakan? Pasti kau kalau hadis sempurna kau katakan nanti Al-Quran lari ke hadis. Sempurna ke itu. Hadis itu perkataan Nabi. Masa dilengkapi dengan hadis? Ya udah. Orang Yahudi punya namanya orang Yahudi. Chris. Orang Yahudi punya namanya Taurat dan ada pedoman lain yaitu Talmud. Nah, Islam itu ada namanya Al-Quran dan ada pelengkapnya atau keterangannya atau apa namanya pedoman lainnya yaitu hadis. Ah, terus kalau Kristen apa? Kristen apa? Apa nih? Kristen apa? Spanyol, separuh nyolong. Hah? Separuh nyolong. Gimana, Chris? Yahudi ada punya kitab namanya Yahudi ada punya kitab suci namanya Taurat. Nyolong berita Alkitab seperti Nabi Isa. Alkitab aja kau nyolong, Chris. Nama Alkitab aja kau nyolong dari Al-Quran. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Waduh, Chris. Makanya dalam Yeremia 31 kamu diam aja udah. Yeremia 31 itu disebutkan di situ yang akan diberikan perjanjian baru ya. Dan perjanjian baru itu berupa Taurat. Untuk siapa? Untuk bangsa Israel. Nah, kalau kalian menyebutkan Matius sampai Wahyu itu perjanjian baru itu dari siapa? Perjanjian baru siapa itu? Itu ada tidak ada. Kamu nggak malu ya bilang Alkitab itu? Alkitab itu punyanya Al-Quran kok. Nggak malu tak bilang Alkitab? Ya di mana di Eropa itu ada nama Bible itu Alkitab di mana? Di mana di Eropa itu ada nama Allah di situ? Di mana di Eropa itu ada nama Nabi? Di mana di Eropa itu ada nama Rasul? Kecuali di Indonesia yang kemudian mencuri istilah-istilah Al-Quran, itu kan? Ayo. Kita pencipta diklaim. Ya karena kamu nggak nyambung, Chris. Ya kalau kamu diskusi nyambung, itu kita nggak akan seperti ini. Pertanyaan saya, kamu aja nggak pernah bisa jawab pertanyaan saya. Kapan pertama kali kekristenan menggunakan kata Allah? Kamu aja tidak memberikan bisa nggak jawab? Untuk memberikan. Oke, jawab. Oke, jawab pertanyaan saya. Untuk bertanya. Jawab pertanyaan saya nih. Satu. Ya. Kapan pertama kali, tahun berapa pertama kali kekristenan menggunakan kata Allah? Kata Allah itu sudah ada di zaman pertama Kristen ada, udah tunjukkan datanya. Udah ditulis. Kalau kamu itu tulis, tunjukkan saya datanya, tidak memegang, di original text. Tidak memegang itu. Tunjukkan datanya di original teksnya bahwa ada kata Allah di dalam perjanjian baru. Silakan. Kamu klaim bahwa kata Allah itu digunakan kekristenan sejak awal. Silahkan, di mana tunjukkan datanya? Takut. Mau buktinya di mana ada? Mana datanya? Tunjukkan datanya. Saya undang kameramu ya. Saya undang kameramu. Silahkan tunjukkan data. Tunjukkan data sambil lalu di tetep layar, teman-teman. Dengar. 6 kali pelanggaran ini. Tetep layar, bantu tetep layar. Dengar. Udah nggak perlu ada yang didengarkan dari kamu karena kamu omong kosong ya. Saya kasih tahu, Chris, kau kan nggak pernah tahu ya. Jadi pertama kali kekristenan menggunakan kata Allah itu di abad ke-9 Masehi. Tepatnya di 867 Masehi, Chris.
Ya, pertama kali itu menggunakan kata Allah itu pertama kali, ya itu Kodeks Mountain Sinai 151 namanya. Itu terjemahan Bible pertama kali ke dalam bahasa Arab. Tahunnya 867 Masehi. Itu abad ke-9, Chris. Kau kalau nggak ada ilmu, nggak usah nyerocos. Kalau ada ilmu tunjukkan. Oke, saya tunjukkan ya. Oke, saya tunjukkan ya. Mana? Saya tunjukkan. Nanti kalau kamu mau bantah, silakan tunjukkan data ya. Tunjukkan apa yang kau tunjukkan di sini. Pasti karangan Google kamu. Duh, karangan dari saya. Diam. Karangan kalian semua itu. Belum ditunjukkan udah nolak dia. Waduh, Wafur. Saya nggak percaya dengan kalian semua data-data. Ya nggak apa-apa. Kau nggak percaya nggak apa-apa. Udah kalau nggak percaya kamu diam aja. Ya, nih. Ada namanya ini situsnya arabicbible.com. Kodeks 151 Mountain Sinai Arabic Kodeks 151. Itu kapan munculnya? Nah, ini kapan munculnya? Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Kapan munculnya ya? Pertanyaan bagus. Oke, nih munculnya. Nih, mulai ditemukan 1800 Masehi. Ya. 1800 Masehi tahun. Diam. Tahun berapa itu 1800 Masehi? Enggak, saya tanya sama kamu. Ya udah, saya artikan. Kau kan kaum terjemahan kan? Saya artikan. Ya, kamu hebat tapi walaupun tidak tahu. Kalau kamu nggak tahu, mendingan diam aja, diam. Nih ya, saya bacakan ya. Kodeks Arab Gunung Sinai 151 memang merupakan penemuan yang sangat menarik. Tampaknya ini merupakan terjemahan Bible berbahasa Arab tertua yang pernah ada, dibuat pada tahun 867 Masehi. Terjemahan ini tentu saja merupakan terjemahan bahasa Arab tertua yang dilengkapi komentar-komentar oleh penerjemahnya. Nah, di sini ini ada kata Allah pertama kali. Nih, Bible-nya. Data kalian ini, Chris. Celuk. Nih, ada kata Allah pertama kali nih. Tahun berapa, Chris? 867 Masehi. Fungsinya apa? Untuk misinya mereka untuk mengkristenkan Jazirah Arab, karena Jazirah Arab saat itu sudah ada Al-Quran dan hampir sepenuhnya Arab itu Islam, Muslim. Nah, itu dia nyolong. Kamu, omongan kamu dari mana? Waduh, kau tahu itu? Namanya kamu hidup di zaman itu. Kan ini kelemahannya. Dah inilah kalian ya. Nggak bisa bantah data dengan data, tapi hanya bisa, itu punya kalian, itu punya kalian. Itu. Tanya Gofur, kata-kata itu tahun berapa adanya? Bukan terserah. Tahun diterbitkan. Ya gini loh Chris, kalau kau bodoh, kita nggak menginginkan untuk kita juga ikut bodoh gitu loh. Ya, kita nggak bisa dibodohi. Kalau kalian dibodohin, ya aja. Karena apa? Karena Ledecker juga menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Tuhan menjadi Tuhan, kalian percaya aja. Bahkan kalau ada yang bilang tai kucing enak, Chris tai kucing enak, ya, dimakan sama kalian. Parah. Modal longor. God. Wih, ngeri nih. God boy. Wih. Itu padahal baru minta naik. Kurang-kurang ngorok. Waduh. Parah. Mas D, selamat pagi Mas D. Mas D, selamat pagi. Sama aja ini. Kepencet kali ya. Bang Gama, selamat pagi Bang Gama. Bang Gama, selamat pagi.
Bang Gama, selamat pagi. Bang Senyora, selamat pagi. Bang Senyora, selamat pagi. Kenapa minta naik pada diem sih? Bang Senyora, selamat pagi. Bang Baim, selamat pagi. Batan Wara sudah punah, sisanya ODGJ. Bang Baim, selamat pagi Bang Baim. Kemana si Chris tadi? Buanglah, ngapain kita dengar orang nyerocos gak jelas. Ya sengeyel-ngeyelnya Oten, kalau masih bisa gantian diskusi kita nggak masalah ya. Tapi kalau udah nyerocos nggak jelas dan nyerocos nggak nyambung, buat apa juga kita ladenin. Capek lah tenaga kita ya. Udah malam juga. Bang Baim, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa ini Ustadz Arif nih naik tapi pada diam loh di atas. Teman-teman dibantu tap-tap layar ya, bantu tap-tap layar, bantu love orange-nya juga dikirim, jangan lupa love orange-nya dikirim. Di follow-follow juga akun yang ada di atas teman-teman. Hoten itu ini sudah khotamullah. Buang itu traktor baca. Buang waktu apa ini? Zero one ini apa nih? Buang aduh, typing aja nggak jelas. Buang waktu, rekor bahas agama, benahin diri sendiri kalau pandai. Mana sudah diterima aja. Oh, Pak Nikodemus mau naik lagi nih. Aduh, gimana kira-kira Pak Niko kalau ada Oten yang seperti tadi itu, si Chris itu, tanggapannya gimana kira-kira Pak Niko? Hah? Aku nggak dengar ya. Wih, nggak dengar, baru masuk. Nggak. Tadi siapa masuk? Apa si dibilang? Chris nyerocos nggak jelas. Ya tadi, aku nggak tahu cerocosnya. Aku nggak merhatiin tadi keluar kan? Dikeluarin tadi kan? Jadi gini Pak Niko, dia mempunyai pendapat, mempunyai klaim kata Allah itu sudah digunakan kekristenan sebelum Islam atau sebelum Al-Quran. Oh iya, itu maaf, bukannya ini ya, mungkin di pikirannya itu tentang apa tuh Injil yang berbahasa Arab. Nah, tadi sudah saya jelaskan kalau Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, Mbak. Iya. Ya, tapi sayangnya Injil itu sudah tidak original lagi kalau yang kalian sebut Injil. Yang ada Biblos. Nggak usah ngomongin dia lah. Nanti kalau masalah itu yang tadi nanti aku bisa ngomongnya. Aku nggak seperti ini. Jadi yang Daniel nih aku kasih artinya kan. Silakan Bang Baal. Daniel 5:25 tadi kan. Yang mene tekel ufarsin itu kan. Ya, mau tahu nggak? Ya. Jadi mene itu masa pemerintahan, ya. Tekel itu menanganin loh. Pak D, monitor Pak D. Dia dapat jawaban gagah kuku gagah itu Pak D. Ya, mana mene itu Pak D. Ya, ufarsin itu artinya seperti misi lah, operasi. Jadi kalau dipanjangin itu kan mission menanganin operasi masa pemerintahan berdosa. Siapa itu yang ngomong itu Pak Niko? Kayak ada itu artinya. Ya, yang ngomong siapa itu? Yang ngomong itu, siapa itu? Itu untuk siapa tuh? 3 orang itu diantara Daniel ya.
Yang ngomong Tuhan atau Daniel itu? Yang Itu ngomong di bahasa situ kode Tuhan atau untuk Daniel? dihancurkan itu, untuk bahasa Nebukadnezar. Untuk menghancurkan masa pemerintahan Nebukadnezar. Gimana cara memecahkan kode Morse itu, Pak? Anda dapat dari mana itu? Nah, pokoknya aku kasih tau lah. Ya, jadi menanganin misi masa pemerintahan. Berat. Pokoknya itulah ya. Menangani misi masa pemerintahan zaman itu ya. Itu kode seperti kalau kita bahasa sekarang nih membuat apa tuh coret-coretan itu. Apa? Vandalisme ya. Kok vandalisme? Malah vandalis.